Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Maki Sali. Waalaikumsalam. Jangan lupa di tap di share teman-teman. Dan sambil kita tunggu Bang Juma. Di tap dulu ya. Ada yang nantengin Bang Juma tadi ya? Siapa tuh? Lo gila. Malam ini live Bang Salih. Yuk sambil kita tunggu Bang Juma, makanya di tap minimal 50k tap-tapnya baru kita naikin Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma mana nih? Di tap dulu 50k baru kita naikin Bang Juma. Udah lama nggak lihat Hadi live. Ya, udah hampir 2 bulan. Ya, baru di sini Kemana aja Sat? Nggak kemana-mana, di sini saja. Sambil tunggu Bang Juma jangan lupa di tap teman-teman. Minimal 50k. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ladusin. Gimana kabarnya teman-teman? Sadli di mana posisi? Lagi di Bolangi, di atas gunung. Di rumah Hobbit ya Bang? Ya betul. Jangan lupa di tap di share ya teman-teman. Dan juga laporannya untuk memperkuat klub. Banyak nyamuk. Nggak ada nyamuk. Banyak jangkrik ya. Bisa juga nggak PKP itu? Noise. Oh ada yang ini ya. Kecilkan live-mu Iban. Kedengaran noise ya. Sat cek kodam. Udah nggak boleh, dosa itu dosa. Masih jualan skincare masih, tapi ada produk baru supaya produknya nggak overclaim. Jadi kita masukkan ke lab dulu supaya tidak mengandung merkuri. Gitu teman-teman. Di tap teman-teman ya, di share. Oke. Minimal 50k kita naikin Bang Juma. Bang, apa ini? Aku baca komennya. Kemana aja Bang Sat baru muncul? Nggak kemana-mana, di sini aja. Skincare nanti kalau udah ada hasil ya kita promosiin kembali. Udah ada hasil lab tidak mengandung hidrokinol dan juga merkuri. Kan banyak nih yang beredar di mana-mana skincare mengandung hidrokinol sama merkucip. Jadi jangan sampai skincare kita juga mengandung hal tersebut. Iya nanti kalau udah ada produknya. Di tap teman-teman. Minimal 50k. Sarli kemana aja lu? Di sini aja. Apa cerita saat? Gak ada cerita apa-apa. Gimana kabar TikTok? Ini sahabat Bang Suma beneran lah. Kita duluan yang buat ini akun sahabat Bang Suma. Yang asli sekarang namanya sahabat Bang Suma official. Bukan noise rupanya, ternyata jangkrik.
Demi apa? Maksudnya demi apa-apanya nih? Yang membuat sahabat Bang Suma pertama kali ini akun ini. Ayo guys, di tap di share teman-teman. Banyak akun nggak benar, iya banyak. Jadi jangan tertipu ya sama akun sahabat Bang Suma yang palsu. Yang dipegang sama admin itu ada sahabat Bang Suma official sama sahabat Bang Suma 3. Pantun. Assalamualaikum Sat. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Ini asli ya? Asli lah. Yang palsu nggak ada badaknya. Kalau ini ada badaknya. Bang Suma yang mana? Penakut. Ya. Di tap dulu minimal 50k baru aku naikkan Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Open cam lah. Ini kan sudah open cam. Penakut diskusi pengecut. Siapa yang takut? Ada gila-gilanya. Agus sedih banget. Nggak gelap bang. Nggak, ini filter. Bang Suma mana sekali di tap dulu minimal 50k baru kita naikkan Bang Suma. Background asli bang, asli di rumah Hobbit Bolangi. Udah lama nggak lihat Sadli. Masa? Selama apa? Skincare udah Bepom, sudah Bepom. Tapi kan sekarang ini ada skincare yang sudah Bepom, cuman overclaim. Nah kita nggak mau hal tersebut. Walaupun ada Bepom, tapi masih didapatkan skincare yang mengandung hidrokinon, merkucit. Nah skincare kita tidak mau ada hal tersebut. Makanya kita sekarang lagi masukkan skincare kita ke lab. Kayak gini aja waten kejang-kejang. Iya, padahal masih anak buahnya Bang Suma ini yang live. Udah ngamuk-ngamuk dia di situ. Kemana aja Bang Sadli? Nggak kemana-mana, aku di Bolangi aja. Kesinilah kalian. Di Bolangi. Waduh gelap bang. Masa gelap ya? Sekarang jarang diskusi pakai akun ini. Iya. Karena kesibukan, jadi aku jarang live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunggu tiket murah saat. Amin. Semoga ya tiket turun. Kan katanya infonya presiden kita akan menurunkan tiket pesawat. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Seram nggak bang kalau malam di situ? Nggak ada seram-seramnya. Lebih seram lihat Pak Bom. Lebih seram lihat live-nya lo gila. Itu seram tuh. Fitnahan semua soalnya. Suara jangkrik, iya. Noise-nya suara jangkrik. Semangat bang, amin. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam. Mas Ali apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Nevi apa kabar? Udah lama aku nggak baca typingannya Kak Nevi. Kangen Bang Sadli. Alhamdulillah ada yang kangenin aku. Ada pocong di belakang? Nggak ada. Pocongnya lagi live.
Lihat aja akun Logila. Itu pocongnya. Bagus kalau Jangan dipon. Waduh ya beneran nih kirain. tidak lompat jangan ke sini. Jangan ke sini. Seluruh. Oh, itu aku ini. Ah ngapain kangen Bang Sari? Oke Bang ASP akunnya aku tandai. 30 menit lagi akun Anda dibisukan. Srek, srek, srek. Guys, ayo guys, kok kali ini lambat ya tap-tapnya. Minimal 50k. Gimana kabarnya Bu Darni? Siapa yang berapa? Udara di bolanya kayak beras tagi. Nggak terlalu. Ada kan masuk Kalau yang kayak di beras tagi itu namanya Malino. Cuman dingin di sini. Iya, dari utara ke kita. Balik ke sana. Makasih Kak Neviliana. Mawar merah. Ya. Abah sudah 50k. Naik Abah. Oh ini Bang Zuma palsu bukan? Bukan Bang Zuma palsu. Bukan Bang Zumanya ini. Ponakannya. Dimarahin Olan Bu Darni. Ah, kenapa bisa guys? Apa cerita? Kenapa Bu Darni dimarahin? Info ke Bu Darni suruh naik ke sini. Atau info ke Logila suruh dia ke sini. Siapa Olan? Minta mau tek-tek. Masa satu mau tek-tek, satu menggaruh kan caranya. Bu Darni cemburu sama Olan. Banyak suara kodok ya Sat? Iya namanya di hutan. Suara kodok, suara jangkrik. Ya nggak beda jauh lah sama suaranya Pak Bom Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, sudah 50k. Kita tunggu Bang Juma. Abah sudah request Abah. OTW guys, sabar ya. Naikin Bang Zuma. Ya udah itu di bawah Bang Zuma sudah ini udah dijambak. Udah ditunggu requestnya. Sehat terus Bang Zuma, amin. Kalau aku situ di belakang sana. Yang penting ada apa di belakangnya? Tidak ada sampai di situ. Tidak ada apa. Oh, iya, ada. Wah, kalian kedengaran suara kodok guys. Guys, Lompat-lompat aku situ. naikin hotel set. Iya kita tunggu Bang Juma. Abah sudah request Abah. Ya, sini mau lompat-lompat mau kok. Bentar. Oh itu Olan cewek ya? Lompat-lompat aku ya. Malam-malam pakai kacamata hitam banyak kata emang kelihatan set. Oh filter ini, filter kacamata ya. Lompat-lompat aku ya. Oh cewek. Buang itu dulu kok. Naikin Olan. Ama itu ada. Dari aku situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kegiatan apa ini? Mau bikin hantu di belakang tapi suaranya masuk semua di dalam. Gimana, Dik? Seluruh Indonesia dengar. Ada yang mau bikin hantu-hantuan di belakang. Tapi kedengaran suaranya. Jadi netizen tidak kaget. Lucu. Masya Allah. Gimana kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Lagi di mana Bang? Lagi di hutan. Oh di hutan. Yuk, Di Makassar.
Di Makassar. Makassar. Ya. Tepatnya di Bolangi. Kita tunggu ini bang ya. Si ini gimana? Tunggu teman-teman aja yang mau berdebat, Ada yang berdiskusi. dulu. Lihat nggak tadi? Aku tadi dikirimkan netizen. Apa katanya? Siapa? Ada itu. Akun Logila. Manusia sawit. Dua katanya. Mau ngapain? Biasa. Ada tutup. Cari ini. Cari simpatik. Cari simpati. Iya. Simpati dari Oten. Ya. Oh. Iya. Baguslah. Supaya dia dapat berkah. Dalam hidupnya dapat berkah, dapat uang, dapat harta, dapat nama juga. Si pendek NKT. Gitu. Nggak bagus kita bunga-bunganya. Ada peternakan jangkrik. Iya betul. Oi, tutup pintunya abah. Silakan yang oten-oten. Atau kita tungguin itu nggak? Gimana bang? Tungguin siapa? Tungguin siapa? Tungguin siapa? Ada pendeta atau apa? Oh ya kita Tungguin. Tunggui ini aja, tunggui Olan. Apa nama akunnya? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, silakan. Kirim salam Bang Juma. Sehat kah Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sama tuh Kristen. Ya udah Bang Juma, aku turun aja tadi aku cuma mencet doang. Siap. Bang Obeng Kristen atau? Iya Bang, oke Bang. Makasih Bang ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum para guru ndak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di anu ini guru ndak, ada di rumah Hobbit. Iya betul. Di atas Masya gunung. Masya Allah. Insya Kita di Allah gunung, kalau ya. ada waktu bisa jalan-jalan ke Makassar sana. Amin. Itu Bang Zuma, kemarin kami dari DPW Sulteng itu kan sudah kirim semua kan berkas-berkasnya Gurunda. Insya Allah Ke sementara sekretaris. di ACV. Ya, Sekretaris. iya ke Bang Ardi Sekjen. Oh, siap. Beliau minta minta KTP sama berita acara, Insya Allah. Oh, amin. Masya Allah. Syukurlah. Alhamdulillah Gurunda. Alhamdulillah. Insya Allah Gurunda, kalau misalnya sudah itu diresmikan dari API Pusat, kami punya progres ke depan ini, rencana di awal nanti Insya Allah kalau Gurunda misalnya itu ndak sibuk, Insya Allah kami undang itu Gurunda untuk memberikan beberapa poin-poin dalam berapologet khususnya di setiap DPW, di setiap provinsi Bang. Baik, insya Allah dijadwalkan ya, kita atur sesuai dengan jadwal kegiatan yang lain. Siap Gurunda, siap. DPB Sulsel juga rencananya bulan depan tanggal 21 mereka ada mubas musyawarah. Siap Gur. Noise di mana ini? Baik. Saya kayaknya Gurunda, maaf. Oh iya. Oke.
Jadi DPW Sulsel bulan depan juga itu mereka akan mengadakan rapat besar ya terkait dengan program dan juga kegiatan ke depan di tahun 2025. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik. Kirim permintaan naik. Wah, ini kayak nih. Makassar Mualaf Center. Siapa ini? Ipan. Oh, Hadir Abah. oke, thank you. 86. Jaringan di rumah bagus. Olan yang mana? Nama akunnya apa, guys? Ya, assalamualaikum, selamat malam buat Asoka, Islam atau Kristen? Asoka, silakan berbicara. Kalau nggak berbicara, saya gantung ya. Asoka, Asoka mau digantung. Banyak pohon di sini. Satu. Atau Asoka mau diceburin kepalanya di sini? Janganlah. Olan, apa nama akunnya? Kalau ada suara, oke. Betul. Selamat malam. Turun, guys. Yesus Kristus nama akunnya Olan, oke. Suruh dia naik, request ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang, I love you. Assalamualaikum Gurunda, Bang Juma, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku sehat, masya Allah. Siap-siap. Bikinnya kan belum debat tuh, jadi naik sapa-sapa dulu. Makasih Pandi sudah naik ini. Sehat ya Gurunda? Sehat bang, sehat. Abangku gimana, sehat kan? Sehat Saya bang. cepat-cepat dari rumah ke kantor, makanya tadi pas Gurunda WA kan bentar mau live di Fandi, makanya kantor langsung mantau ini si Fandi dulu. Ternyata sudah siap Gurunda. Mantap. Syukurlah Ya, abang. makasih banyak Gurunda. Mau turun dulu, Baik. ada telepon nanti saya Baik pantau terus. abangku, siap. Makasih ya bang ya. Assalamualaikum Fandi, makasih banyak Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Nora Aritonang. Selamat malam Ibu Nora. Assalamualaikum. Salam kenal. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa Ibu Nora? Alhamdulillah, Islam. Tadi tiga Apa perlu Tuhan. syahadat lagi? Sekarang berubah Oh, jadi iya. satu. Gimana Aduh, kabar jadi bagi- Nora? Baji bahaji ji. Mati meja. Pintar kita wah. Iya. Bajik ji. Mantapnya mi. Pintar mi bisa mi jawab bahasa Sunda ternyata. Mantap lah. Bahasa Sunda ya? Iya, bahasa Sunda itu. Baru tahu saya. Lagi di mana Kak Nora? Tuh malah dek. Oh iya. Gimana proses diet berjalan? Atau hanya masih realisasi? Astagfirullah. Kau nyindir ya Sadli ya. Kau nyindir ya dek ya. Jangan aku kayak gitu. Ini lagi proses loh. Oh masih proses terus ya? Udah 2 tahun masalahnya. Oke, kita sapa dulu. Onma baru. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ya bang, silakan bang, ada yang ingin disampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya dari Sumatera Utara. Saya sebenarnya, Sumatera Utara. iya, saya sebenarnya Baik bang, baik. pertama menilai gitu ya, menilai bahwa Termute. ya debat ini sangat berbahaya. Tetapi setelah saya amati room demi room, memang ini harus dikembangkan. Bang Juma merupakan orang yang merupakan bagian dari kami umat Islam yang membela. Yang kalau kita tidak melakukan ini, ya mungkin sesuka hati mereka lah menghancurkan Islam ini, kan begitu kan? Jadi saya Alhamdulillah, Masya Allah. terima kasih dan mendukung sepenuhnya yang namanya API ini, walaupun terkadang banyak benturan. Itu sudah digariskan di dalam agama kita, bukan dari luar yang menjadi persoalan. Terkadang di dalam ini adalah merupakan musuh dalam selimut dalam Islam, itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Saya mengucapkan terima kasih dan saya berdoa mendukung penuh API ini tetap eksis, membela, membentengi Alhamdulillah. akidah-akidah yang disimpang siurkan, yang dihinakan oleh mereka-mereka yang tidak memiliki hidayah, yang mereka-mereka yang tidak memiliki arti daripada kebenaran. Sebenarnya apologet ini kan memberikan jalan yang terang bagi orang yang berpikir. Jadi di antara mereka itu apa yang sudah disuratkan dalam Al-Quran memang orang yang sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan Allahu Akbar. paling tidak bisa membentengi kita umat Islam. Itu harapan saya dan saya mendukung sepenuhnya supaya API ini tetap eksis. Apapun yang terjadi kita siap melawan. Kita tak peduli. Sepanjang ini untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Terima kasih. Iya. Mohon maaf. Masya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sedikit. Jadi kemarin mungkin baru pertama kali lihat live. Jadi Pak Ma baru pas ngeliat ini apa ini? Kok ada perdebatan? Jadi itu dibilang berbahaya gitu. Kenapa bisa? Paling tidak seperti ini. Persoalannya itu bagi kita yang awam yang tidak memiliki ilmu, ini akan terjadi benturan-benturan di lapangan. Contoh seperti Medan. Kami ini kan Medan ini kan ya Sumatera Utara lah kan, termasuk yang agak ganas juga kan itu kan. Tapi nggak ada masalah. Kan itu kan. Tapi paling tidak saya mempelajari, terus saya mempelajari, saya masuk ke room-room yang lain, room-room yang mereka itu. Di sana kita lihat, kita lihat bagaimana mereka menjebak umat Islam itu dengan ketidakketahuan dan ketidakmampuannya, dengan lugunya naik ke komal tanpa ada ilmu dan bekal. Nampaknya memang mau diplesetkan dia. Dan saya berharap kepada Bang Juma, Kak Nora, kawan-kawan yang lain, tolong diperhatikan ketika mereka menggunakan Al-Quran yang diperlihatkan dan terjemahannya. Ada kesangsian saya, termasuk hadis dan perawi itu kalau saya melihat macam yang seolah-olah diplesetkan itu, tidak dengan arti yang sebenarnya. Menurut ajaran agama, menurut terjemahan Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau saya melihat itu perlu juga kita perhatikan. Ada plesetan-plesetan yang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Itu yang harus kita perhatikan juga. Kenapa? Mungkin dengan cara itulah mereka melakukan itu. Ya, kalau kita mau terang benderang, mau seperti apa mau dipersalahkan Al-Quran itu? Al-Quran itu mau disalahkan seperti apa? Iya, betul. Tak akan ada salahnya, dan tak akan bisa disalahkan kebenarannya begitu. Jadi saya melihat, memperhatikan komal-kom apa rom-rom itu, oh ini berbahaya. Memang teruslah semangat, jangan patah semangat, kita siap mendukung sepenuhnya apapun yang terjadi, mau materi, otot pun kita siap. Itu sudah komitmen kita
membela agama Allahu Allah. Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ya, luar biasa ya. Saya ya, gimana Bang? Saya memberi saran juga sedikit ini, sedikit ada saya lihat ada kekeliruan dia ketika lawan berdebat itu adalah mereka. Bagaimana kita setelah mereka turun dijelaskan apa persoalannya makanya dia diturunkan gitu. Jadi kadang-kadang ini kalau yang di bawah menafsirkan kiranya lah Bang Juma atau Anora tak mampu menjawab pertanyaannya makanya dia diturunkan gitu. Tapi harapan saya ketika dia diturunkan dijelaskan persoalannya kenapa dia diturunkan. Contoh, disuruh dia menjawab tetapi ya dia tidak menjawab berdasarkan data. Dia berputar-putar ke sana kemari. Nah, itu dijelaskan ke bawah supaya yang di bawah ini mengerti, oh ini persoalannya makanya dia turun. Supaya dia tidak bisa membuat framing. Ini framing yang dimunculkan itu karena dia tidak bisa di mute atau dia diturunkan, tidak dikasih kesempatan. Nah itu kalau bisa setelah dia turun dijelaskan kenapa dia diturunkan. Itu supaya masukkanlah dari saya ini kepada saudara-saudaraku yang di API yang memiliki ilmu. Saya kepingin bergabung untuk mengkaji tapi sudah ilmu saya kurang, makanya saya menjadi penonton saja dan mendoakan begitu. Terima kasih. Sama-sama Bang, Masya Allah. Nanti kalau misalnya Abang ingin bergabung dengan teman-teman API Sumut, silakan menghubungi teman-teman kita yang ada di sana. Kebetulan Ya, ya. Dinda Nora ini adalah bendahara yang ada di API Sumut. Insya Allah. Ya, saya pun baru pensiun. Saya anggota DPR 2019-2024. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Jadi gini Bang, saya juga dulu jujur ya, awalnya itu saya ngeri melihat. Ya. Saya ngeri dan memang kita dari kecil tidak pernah diajarkan kemudian untuk menyinggung akidah agama di luar Islam. Tidak ada literasi di Islam, tidak ada disiplin ilmu di Islam yang mengajarkan kita untuk membahas-bahas kitabnya orang lain. Kan gitu. Tidak pernah itu. Kalau kita Islam dari lahir pasti kita sadar bahwa kita tidak pernah diajarkan untuk membenci agama lain. Bahkan membahasnya pun itu tidak ada kemudian materi khusus mengkaji tentang itu di Islam. Tak ada kitab di Islam itu yang membahas secara khusus hal tersebut. Lalu kemudian saya melihat di beberapa media sosial adanya gerakan-gerakan yang nyata dan terselubung dari pihak sebelah untuk kemudian melancarkan aksi pemurtadan. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya jadi saksi dan saya melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan mereka di lapangan. Kemudian setelah saya melihat nyata bahwa rupa-rupanya mereka membuka diri untuk didebat, terutama di Facebook kala itu. Rupa-rupanya mereka memang pasang badan untuk menghujat, menista, merendahkan, menghinakan apapun itu yang terkait dengan Islam. Dan mereka senantiasa selalu menjadikan kegiatan atau kejadian-kejadian yang sifatnya bernuansa Islam itu sebagai alat untuk menyerang Islam. Dari sana awalnya saya berpikir, loh ini kok ada yang kayak gini ya? Pasti ada dalam Al-Quran. Pasti Al-Quran menjelaskan tentang keadaan ini. Karena salah satu mukjizat yang Allah berikan kemudian melalui Al-Quran itu adalah bagaimana Allah menyampaikan tipikal, ciri-ciri, karakter, sifat orang-orang kafir. Setelah saya teliti Al-Quran, kemudian ternyata saya mendapatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Di sana jelas dikatakan bahwa orang-orang ini tidak akan rela kepada Nabi Muhammad, tidak akan rela kepada ajaran Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad juga ini mengikuti ajaran mereka. Jadi mereka tidak akan senang, mereka tidak ridha. Allah sudah menggambarkan itu. Lalu kemudian di ayat lain Allah juga menyatakan di dalam surah Al-Araf ayat 202.
Di situ diterangkan kemudian, "Tsumma la yuqsirun," kata Allah. Mereka, saudara orang kafir ini, tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan umat Islam. Itu kata Quran. Nah, lalu mereka pasang badan. Karena mereka pasang badan, dan saya melihat di dalam Al-Quran kemudian adanya seruan untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam, yang memerangi kemudian ajaran Islam. Di dalam surah An-Nisa misalnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Nah, ini berarti mereka yang pasang badan untuk kita perangi. Perangi dalam arti kata membantah semua ya, tuduhan, fitnahan, hinaan terhadap agama Islam. Ini kesempatan. Maka saya mengambil kesempatan ini tampil di dunia debat untuk mengkanter semua tuduhan, fitnahan mereka terhadap Islam. Ya, memang orang akan heran sebagian. Heran memang mereka. Loh, kok ini ada kayak gini? Tapi setelah mereka belajar mengkaji, ternyata memang harus ada di Islam ini yang tampil pasang badan di depan, nyawa taruhannya semua dipertaruhkan demi untuk membentengi akidah umat Islam. Harus ada. Harus ada. Jadi kita tidak bisa fokus hanya di masjid. Hanya orang di masjid aja yang kita sampaikan Al-Quran, nggak bisa. Ternyata dari luar harus ada yang membentengi akidah. Jadi kalau para ulama menghadap ke jemaat, menghadap ke umat, kalau kami apologet menghadap ke musuh. Kami saling membelakangi. Ulama menghadap ke umat, kami menghadap ke musuh. Nah, inilah yang terjadi. Nah, mungkin bisa dipahami oleh saudara-saudara muslim yang selama ini sudah belajar atau menyimak tentang dialog ini. Walaupun demikian, ada saja dari Islam yang ingin memadamkan kemudian api perjuangan, semangat perjuangan teman-teman apologet. Nah, ini yang sangat disayangkan. Demikian Bang, makasih. Oke, iyalah. Kalau saya pribadi mendukung sepenuhnya lah API ini. Masya Allah. Dan kami ini ya sudah mewakili lah. Kami yang belum, dalam arti kata, belum begitu memahami secara betul bagaimana tentang perdebatan-perdebatan menangkis segala macam persoalan itu. Ya kami wakilkanlah kepada abang-abang kakak-kakak kami yang memiliki ilmu di bidang itu. Allahu Akbar. Saya Masya sepenuhnya Allah. mendukung. Kalau ada orang yang seakidah dengan kita ingin menghancurkan, nah itu sudah biasa dalam kehidupan Rasulullah. Dan kita yakin pertolongan Allah itu dekat. Jadi saya pikir Ya. terus Masya maju, Allah. jangan mundur. Kita siap mendukung. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Terima kasih. banyak Bang Sama-sama. On Mabaru. Sehat Ya, selalu Bang, sama-sama. sukses selalu. Amin. Ya. Amin, Jadi amin. demikianlah ya kawan-kawan. Saya turunlah, cuma itu Makasih, aja. Bang, makasih. Lanjutkan. Saya tetap monitor, terus saya monitor di bawah. Terima Oke. kasih. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya memang saya itu iya, silakan Bang Hens. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma mohon izin, saya dari Yogyakarta. Saya di sini Yogyakarta, siap. bertanya tentang mengenai adakah api di Jogja dan di Jawa Tengah? Karena saya menemukan sebuah akun yang menyebarkan tentang misi permurtatan dengan menggunakan data-data palsu yang dibuat oleh Christian Prince, sama seperti data STT Nias. Mereka menghina Rasulullah SAW dengan penghujatan. Mereka menghina Allah Subhanahu Wa Taala dengan penghujatan. Bahkan mereka merubah ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah ada api di Jawa Tengah atau di IE? Karena saya sebagai umat Islam tidak terima dengan hal-hal seperti itu. Mereka merendahkan kita, mereka merubah ayat-ayat kita, dan saya sangat terpanggil untuk membentengi umat Islam yang ada di Jogja dan di Jawa Tengah ini. Iya. Kita sudah ada Bang di sana di Jatim kayak Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jateng, Jawa Tengah ada Abah.
Ada. Jawa Tengah ada Bang Samudra di sana kalau nggak salah. Benar. Bang Hans bisa langsung ketik aja pencarian APII Jateng. Nah, nanti DM aja akun tersebut. Iya. Atau kalau mau daftar menjadi anggota API, Bang Hans bisa langsung di Play Store langsung di-download aplikasinya Apologet Islam Indonesia. Nanti diikuti saja cara-cara pendaftarannya. Mohon izin Bang sebelumnya, saya tidak menggunakan Android, apakah bisa ya mendaftarnya di lainnya? Iya, di App Store belum bisa. Tadi kemarin aku coba di App Store belum ada, tapi hanya ada di Play Store. Iya. Bang Zuma. Nanti mohon izin, Bang tanya Zuma. aja, lihat aja di akun API Jateng, cari aja di pencarian, terus ada API Jateng, DM aja akun tersebut. Bang Zuma mohon izin. Ya, Mereka itu kenapa ya Bang Zuma selalu menggunakan data-data palsu yang sangat menyakitkan hati umat muslim dimanapun ketika kita melihat Rasulullah dicap sebagai, mohon maaf, tukang cabul, suka kawin, dan orang-orang disuruh tukang sihir dan sebagainya, itu sangat menyakiti Bang Zuma. Itulah yang membuat saya terpanggil untuk membentengi umat Islam dan melawan gerakan pemurtadan ini sendiri, karena saya pernah mendapatkan seorang misionaris yang mendatangi saya di daerah Sleman, Yogyakarta, dan mereka itu seperti sales agama, seperti sales yang menyamar sebagai sales, itu menyebarkan kayak surat gitu ya, kayak kertas gitu, dan saya baca isinya itu kayak ayat bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan sebagainya, itu sangat terang-terangan sekali. Begitulah yang membuat saya itu, ini agama atau jualan? Kan nggak masuk akal kalau orang yang sudah punya agama menurut undang-undang yang telah ditetapkan itu tidak boleh untuk menyebarkan kepada umat yang sudah beragama, itu sebenarnya melawan hukum. Tapi mengapa mereka membuat seperti penjajah yang menyebarkan gospel di zaman dahulu? Apakah ini mereka ini tidak bisa lepas dari zaman penjajahan itu? Bagaimana Bang Ya. Zuma mengenai itu? mereka ingin merampas akidah umat Islam, itu intinya. Kalau penjajah dulunya merampas harta benda, kalau penjajah yang sekarang itu merampas akidah. Cara-cara yang mereka gunakan itu sesuai dengan niatan di dalam Filipi 1:18, dengan cara mengelabui. Itu datanya ada, itu memang jadi patokan mereka kemudian. Lalu dengan cara kamuflase, mereka tampil seperti Islam, seperti ustadz, seperti ustazah, pakai hijab, pakai kopiah, pakai koko, dan seterusnya. Bahkan mereka sekarang itu sudah menerbitkan Bible dalam bahasa Arab. Borok-borok mereka bisa baca, bahasa Yunani aja mereka tidak ngerti. Tapi demi mengelabui, apapun mereka lakukan. Mereka tidak percaya kepada Allah, tapi demi mengelabui, mereka menggunakan nama Allah, dimasukkan ke dalam kitab mereka. Demi misi mereka itu terjadi apa? Merampas akidah umat Islam. Itu. Jadi memang kita harus berhati-hati. Karena di antara mereka ada juga iblis yang nyata seperti Edis. Ada yang disebut Edis, itu bukan manusia biasa. Dia itu separuh setan. Separuh setan, bahkan mampu mempengaruhi seorang ustadz. Seorang ustadz pun mampu digodanya untuk sama-sama dalam satu komal. Ya, tadi juga ada saudara Ibes juga. Bayangkan sampai mengiyakan kalau Rasulullah itu disebut dengan sebutan seperti itu. Penghinaan yang sangat luar biasa. Mengatakan Rasulullah itu adalah raja. Bahkan dia sandingkan Rasulullah bisa dinobatkan sebagai simbol atau gambar obat kuat. Ini penghinaan yang sangat sudah luar biasa. Yang kalau ada umat Islam yang tidak mendidih darahnya melihat itu, saya ragu tentang keislaman orang tersebut. Rasulullah disampaikan dengan pola-pola penghinaan, penistaan kayak begitu adanya. Ya syukur-syukur, alhamdulillah ustadznya sudah memohon maaf, sudah menyatakan sikap bersalah, tapi saya minta beliau untuk di depan umum memohon maaf kepada umat Islam, termasuk Dinda Ibes. Tadi saya sudah japri,
wajib hukumnya beliau minta maaf kepada seluruh umat Islam dengan sadar mengiyakan. Padahal kalau kita mau jujur, Nabi Salomo, Nabi Daud, Salomo usianya berapa sih? Usianya cuma 59 tahun. Istrinya berapa sih? Istrinya 700 orang. Gundiknya berapa sih? 300 orang. Berapa totalnya? 1000. Istri beliau 1000. Usia cuman 59 tahun. Itu gimana kira-kira? Gelar apa yang cocok untuk disandingkan kepada kakeknya Yesus? Ini kalau kita mau balas menghujat. Belum lagi Nabi Daud juga dihinakan di dalam Bible mereka. Nabi Daud diceritakan istrinya berapa? Istrinya Nabi Daud berapa? 100 coy. Belum gundiknya. Berapa usia Nabi Daud? 100. Tapi itu belum seberapa yang Salomo ininya. 700 perempuan. 700 perempuan. Usia cuma 59. Jadi kalau 59 tahun menikah mulai usia 20 tahun, berarti cuma 39 tahun kemudian dia 1000 perempuan. Bisa dibayangkan enggak itu? Dan dari mereka lah ini kemudian Yesus ada. Dari mereka lah kemudian Kristen punya Tuhan. Penghinaan di sini sudah sangat luar biasa. Sangat menghinakan umat Islam. Ya, jadi saya sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia mengutuk keras tindakan-tindakan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Ustadz tadi, apa yang dilakukan oleh Dinda Ibes, saya kutuk keras, bahkan saya sumpahin. Mudah-mudahan mereka bertobat. Apapun alasannya, nggak ada cerita, apapun alasannya. Yang pasti, ya mereka harus minta maaf. Bukan minta maaf ke Bang Suma, enggak. Minta maaf kepada umat Islam seluruhnya. Ya, betapa marahnya umat Islam, nabinya digituin. Nah, terus kemudian kita yang berjuang ini, ada saja yang orang fitnah, konten lah, segala macam fitnahan, hinaan dan seterusnya diberikan kepada kita. Bahkan bukan hanya kepada kita nih, kepada istri di bawah-bawah, ya, masalah pribadi di bawah-bawah, demi untuk memadamkan perjuangan. Sementara mereka melakukan apa? Berkongko-kongko dengan orang-orang kafir, berkongko-kongko dengan orang-orang munafik. Banyak alasannya, ya. Ketika mereka sudah mulai detik-detik menuai buah dari tanaman yang mereka tanam sendiri, mulai melempem, ya, mulai kemudian tidak mau nyorot-nyorot api, nyorot-nyorot apologet Islam Indonesia. Sudah memperlihatkan kemudian tadinya kebencian demi kebencian. Apa buktinya menampakkan kebencian? Orang-orang yang debat dengan Bang Suma, debat dengan orang-orang AFI, mereka sekomal, membicarakan kesepakatan, bla 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 dan seterusnya, bercanda bersama, tertawa bersama. Apakah itu bukan cerminan sakit hati? Baru lucu ya Bang Jua, dia nggak berani naik langsung ke sini terus ngomong langsung ke orangnya. Kenapa ngomongnya keluar-keluar live bukan di depan orangnya? Itu siapa tuh yang Zulaika? Nah, itu dia makanya, ya. Silahkan naik ke sini. Jadi kalau misalnya mengatakan sekarang apa kebencian apa, ya sadarilah, bercerminlah apa yang kamu lakukan di belakang kami. Bercerminlah, berkongkos dengan siapa aja kau di belakang kami. Ya, bahkan sampai-sampai saya dilaporkan, gila nggak? Saya dilaporin hanya gara-gara pernyataan saya yang tidak sesuai dengan imannya. Wah, parah. Kalau mau dipikir-pikir ya, teman-teman, bolehlah mereka itu mengatakan, oh kami ini toleransi, buktinya kami tidak berdebat. Oke. Lalu apa sikap kalian melihat penghina-penghina Islam, penghujat Rasulullah, penghina Allah, yang punya misi untuk memurtadkan umat Islam? Apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa?
Alhamdulillah saya sudah berapa banyak penghujat berhenti jadi penghujat. Sudah berapa banyak penghujat berhenti menjadi penghujat. Mereka bersyahadat. Sudah berapa banyak orang yang tadinya saya berdebat, alhamdulillah sekarang sudah masuk barisan Islam. Banyak. Sementara banyak mereka penghujat. apa yang mereka lakukan? Bahkan tidak sadar yang melaporkan saya ke MUI itu adalah tadinya penghujat dan sekarang sudah membela Islam. Membela Islam, dia nggak sadar bahwa akibat daripada debat mengantarkan dirinya kepada Islam. Nggak sadar dia. Andaikan tidak ada umat Islam lawan saya berdebat, saya tidak sampai kepada hidayah. Lupa dia. Sekarang dia sudah pakai kopiah. Sekarang sudah tampil mewakili orang-orang Islam, pakai baju koko. Nggak sadar kalau tadinya dia penghujat kelas berat, penghina Allah, penghina Rasulullah. Sekarang dia sudah mengajarkan dirinya untuk menyembah kepada Allah. Akibat apa? Akibat debat. Salah satunya Sekarang- akun pengikut Kristus ya kan Bang? Iya, sekarang justru apa? Sekarang justru dia menghujat pendebat. Mau melaporkan pendebat. Dia menghinakan pendebat. Dia mengatakan cuman pansos, dia mengatakan cuman konten. Loh, kamu sendiri sekarang bisa menyebut kata Allah, bisa membaca Al-Fatihah akibat dari debat dengan saya. Kok lupa? Harusnya berterima kasih kepada para apologet Islam, karena dengan mereka berapologet membela akidah Islam, ente pade bisa mendapat hidayah. Dulu penghujatnya kelas langit, sekarang bela Islam. Akibat apa? Akibat kalah argumen dengan umat Islam. Anda menjadi mu'alaf. Harusnya Anda berdoa supaya lawan debat-debat saya juga mengalami hal yang sama dengan ente. Bukan malah seperti misionaris masuk ke Islam seakan-akan mau nyerang Islam dari dalam. Jangan. Gak bagus itu. Sadarilah bahwa umat Islam hari ini membutuhkan pembela akidah. Bukan yang dibutuhkan gaya-gayaan, jalan ke Polda, jalan ke Mabes, Barreskrim. Bukan itu yang dibutuhkan umat, bukan. Bukan itu. Kalau cuman kayak gitu, cuman modal HP mah. Saya kasih sopir saya, videokan saya dari belakang, saya mau jalan ke Polda. Di Polda banyak teman saya. Di Polsek, Kapolsek teman saya, Kapolsek di Maros, Kapolsek di Macini Raya. Teman-teman saya, keluarga saya banyak dari kepolisian. Bahkan keluarga dekat saya mantan Kapolda di sininya. Siapa yang tidak kenal Burhanuddin Andi? Itu adik mama saya. Ada saya carmut, ada saya cari muka, ada saya tampilkan saya duduk sama bintang. Enggak, ngapain? Adik mama saya loh. Ngapain gaya-gayaan kayak gitu? Umat tidak butuh itu, Cak Ayu. Yang dibutuhkan umat bagaimana keringatmu itu, lisanmu itu, air liurmu itu kau perdengarkan dan kau korban, perjuangkan akidah umat Islam. Itu yang dibutuhkan umat, bukan gaya-gayaan. Ya, nggak butuh kita yang kayak gitu-gitu. Saya kira begitu, saudara Hans. Memang bahaya ini, bahaya sangat luar biasa. Ya, bahayanya ini yang terjadi di tengah-tengah kita, misionaris ini. Tapi jauh lebih bahaya lagi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita. Itu jauh lebih bahaya. Lebih bahaya. Jauh lebih bahaya. Dan saya sadar kok, saya ngaku sadar. Saya sadar sesadar-sadarnya. Orang yang paling dibenci Kristen, ya, Oten, khususnya Oten, yang paling dibenci di Indonesia itu Bang Suma. Saya lah orangnya. Bagaimana cara mereka menjatuhkan Bang Suma? Segala upaya mereka lakukan, termasuk memberikan donasi kepada orang-orang munafik untuk menjatuhkan Bang Suma. Jadi sebenarnya nih kawan-kawan, sebenarnya yang terjadi di belakang layar sesungguhnya terkait dengan siapa namanya tuh yang mengaku cebol. Emang dia cebol kah?
Lo Lebih dari, gila. lebih dari cebol. Itu. Siapa? Taufik. Ayam kate. Oh, kita sebut. Jadi sebenarnya dia itu nggak sadar, dia itu tidak sadar kalau dia itu dimanfaatin. Dia nggak sadar itu. Dia nggak sadar. Yang tepuk tangan ketika kemudian dia berhasil yang menghinakan Bang Suma, yang tepuk tangan Kristen. Dia nggak sadar itu. Tapi yang dia kejar donasi, yang dikejar itu imbalan apa supaya dikasihi, supaya mereka itu kemudian benar-benar menerima apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu dijelaskan kemudian bahwasanya orang-orang kafir ini itu akan mengimpakkan hartanya demi apa? Demi misi. Misi apa? Misi untuk membenci orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Itu. Jadi dia pikir dengan menjatuhkan, dengan tujuan menjatuhkan umat Islam, khususnya Bang Suma, maka dia itu merasa sebagai pahlawan. Al-Quran memang menjelaskan innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum lisuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yuqlabun walladina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Mereka akan terus menginfakkan harta mereka itu. Mereka akan terus menginfakkan. Nah, ada yang memanfaatkan ini. Oh, kalau saya serang orang yang mereka benci, bisa jadi saya mendapatkan infak dari orang-orang kafir. Itu. Jadi samping dia minta maaf karena dia sudah menginjak Bible, yang kedua dia mendapatkan infak dari orang-orang kafir. Karena Al-Quran sudah menjelaskan itu. Innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyusaddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mengimpakkan harta benda mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka fasayunfikunaha summa takunu lahum alaihim hasrah summa yuqlabun. Itu kata Allah, mereka akan terus mengimpakkan harta mereka. Itu kata Allah. Untuk apa? Untuk memerangi. Memerangi siapa? Memerangi orang yang memperjuangkan akidah Islam. Nah, salah satu orang yang paling dibenci Bang Suma. Ada orang munafik memanfaatkan situasi itu untuk supaya apa? Orang-orang kafir berimpak kepada dirinya. Dia memanfaatkan. Makanya panggilannya itu, iya abangku, makasih itu, makasih le, makasih opung, sehat selalu ya abangku. Ya, baru yang disebut itu nama-nama orang kafir. Makasih ya, itu Marta, ya, itu Selfie, ya, Markona, Tandi Linting, Mingkondok, Hertenus, Adrianus. Itu. Tapi kalau umat Islam yang naik, dianggap pasien. Kenapa? Karena dia mengharapkan imbalan. Tapi alhamdulillah kemarin saya dengar kabar dia sudah mendapatkan imbalan 500 miliar dari Dosma. Itu adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa. 500 miliar itu wow, luar biasa itu ya. 500 miliar. Gimana Dek? Izin abangku. Ya. Ibes dengan Akang mau naik. Iya, sebentar. Jadi saya ulas dulu ini yang 500 miliar ya dari Dosma ini. Jadi di saat dalam perjalanan ya dari hutan menuju kota, ya ini manusia rumah hobbit kurcaci masuk ke kota Medan, dia dipersenjatai kemudian 500 miliar. Saya jadi kaget, wih gila betul. Pantasan aja berani jual akidah. Akidah dijual demi 500 miliar. Tapi ternyata saya lebih kaget lagi. Rupa-rupanya bukan 300 miliar saja. 3 triliun. Gila betul 3,2 triliun. Masya Allah. Kurasa siapapun akan menjual akidahnya kalau sudah sebesar itu. Bayangkan aja.
Siapa yang nggak mau? Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yuglabun. 3,2 triliun. Siapa yang nggak mau? Kalau Bang Sumang mah enggak, karena sudah pernah saya ditawarin hampir 200, 2.000 triliun waktu itu. Saya tolak. Dia cuman 3 triliun, Mbak. Lepas akidah. Gila, benar. Aduh, saya kaget diinfokan sama teman yang ada di sana. Anggota DPR juga yang infokan. Bang, udah tahu Bang, apa? Pantasan aja dia berkongkol dengan orang-orang kafir. Kenapa? Dia dapat ini donasi. Berapa donasinya? 3,2 triliun. Gila. Saya sampai pukul panci. Woi. Luar biasa memang. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bisa pakai beli kaki palsu biar agak tinggi sedikit. Oke, lanjut. Silakan. Bang Sumang. Assalamualaikum Ya, silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bang Sumang. Masya Allah. Oke Bang Hens, kita Bagi ganti dengan kocak, yang lain. thank you. Oke, terima kasih. Yang lain ya. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Assalamualaikum Malam. Itu Ustadz Dio Waalaikumsalam mau naik warahmatullahi juga. Izin sebentar ya, host Pak Sadli, Bu Nora. Saya mau klarifikasi atas kegaduhan yang terjadi. Mohon maaf sebesar-besarnya ketika saya salah cara menghadapi Edis yang sudah menyebar ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu. Ya pokoknya saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya mau klarifikasi bahwasanya tidak seperti demikian karena sudah di framing bahwasanya saya murtad. Amit-amit. Gini teman-teman, saya menghadapi Edis itu cara gitu loh menghadapi, dan malam sebelumnya itu memang saya menghadapinya dengan cara saya, dan pada akhirnya mungkin yang sudah lihat Edis juga selalu kabur ketika saya menabrak setiap apa yang dia katakan. Nah pada saat itu kan dengan kata iya itu bukan berarti saya mengiyakan statement dia. Saya mengiyakan itu iya biar cepat selesai, dia berargumen, habis itu giliran saya berbicara. Nah, tapi karena semalam itu kejadiannya semalam di mana dia mau mengatakan lagi akan hal tersebut sedangkan saya belum siap untuk mengencangkan suara. Karena apa? Karena pertama itu baru banget buka Komal dan penonton baru 300 sekitar 400. Dan saya biasalah, kita juga kan harus menjaga Komal biar nggak diserang sama komplotan cabang-cabang POC ini. Makanya saya hanya iya, saya bilang iya. Lalu ternyata itu di framing atas kesalahan saya mengiyakan kemauan dia. Ya kurang lebih seperti itu, Gurunda. Terutama mohon maaf atas segala kegaduhan yang terjadi, dan juga ketika ada yang tidak pernah melihat pada saat saya berdiskusi dengan Edis dan tidak tahu gaya saya menghadapi Edis seperti apa, mohon maaf atas segala kesalahpahaman dan kesalahan saya yang berhasil di framing sama begundal satu itu. Oke, kurang lebih seperti itu, Gurunda. Mohon maaf. Izin. Iya, silakan. Ibes. Iya, Bunda. Ya, oke. Ya, saya mau nanya nih, ya, nggak apa-apa lah ya, saya nanya ya. Karena dari video itu statement kamu itu membuat memang jadi sakit hati umat Muslim, apalagi saudara-saudara kita yang di TikTok ini. Waktu di share di grup itu memang sungguh miris sekali kalau dirasa ya. Yang mau saya tanya begini, kapasitas IBES itu dalam literatur Islam itu apa sih kapasitasnya gitu loh? Emang IBES menguasai hadis? Kan ngadepinnya ya. Udah. Gini teman-teman. Ketika begini IBES, sebentar dulu IBES. IBES, kita nih serius loh IBES. Karena di situ itu kemarin itu sudah diapakan sama siapa itu? Sama Edis dengan Ustadz Yusuf sampai dicap baginda Rasulullah itu adalah raja sek.
Nah, kedua sama Ibes loh. Diulang lagi. Nah, sekarang masalahnya kapasitas Ibes loh. Ini apa gitu loh. Sampai bisa menerangkan hadis yang dipertanyakan oleh Edis. Ada nggak di situ? Saya aja nggak berani loh. Betul. Apa kapasitas Ibes gitu loh, Bes? Sampai dikatakan baginda Rasulullah tuh dicap raja seks sedunia. Nauzubillah loh. Kayak gimana lah perjuangan kita di sini jadi kayak sia-sia kalau ada Kristen dengan merajalela mengatakan itu. Terus Ibes mengatakan, oh ini cara saya seperti ini, kalau diskusi nggak bisa kayak gitu Ibes. Karena dia tuh orang yang tidak bisa diajak diskusi. Tidak mungkin binatang bisa diajak diskusi. Makanya saya tanya, apa kapasitas Ibes dalam menerangkan hadis yang dipertanyakan oleh Edis? Silakan Ibes. Udah, gini, saya jelaskan dulu ya. Kalau untuk mempertanyakan kapasitas atau apa segala macam, pasti Nora sudah tahu ya. Atau saya nggak tahu seperti apa. Tapi nggak apa-apa. Memang ini kekhilafan saya, memang ini kesalahan saya. Pertama, di sini saya tidak, pada waktu itu saya berdiskusi dengan Edis, sama sekali saya tidak menjelaskan hadis yang dia rujuk tersebut. Lalu mengatakan saya nggak menjelaskan itu. Tetapi saya mengcounter, saya mengcompare yang malam sebelumnya saya mengcompare gitu loh. Karena apa? Sudah pasti saya sendiri pribadi sudah tahu bagaimana caranya berdiskusi dengan orang-orang seperti ini. Itulah yang pertama ya, Nora ya. Kalau mempertanyakan kapasitas saya lalu mau diukur tentang kapasitas saya jauh, bahkan mungkin jauh di bawahmu. Tetapi kalau untuk menghadapi Edis dengan cara saya yang saya bilang adalah dimana ketika saya menjelaskan sesuatu tentang hadis itu tidak akan diterima. Maka dari itu saya mengcounter dengan apa? Membandingkan apa yang dia miliki, apa yang dia banggakan, gitu loh. Nah, kalau malam yang tadi itu memang benar karena kesalahan saya, kekhilafan saya, dia sukses untuk memframing itu, memotong sangat ya begitulah yang terjadi, gitu loh. Nah, makanya saya di sini saya sudah membuat video klarifikasi. Saya naik di sini dan juga ya saya meminta maaf atas kesalahan itu. Kalau lagi-lagi ditanyakan kapasitas saya orang yang jauh dari yang dikatakan berilmu. Jadi kalau mau ditanyakan di sini kapasitas saya, berarti tendensinya ini adalah apakah saya harus berhenti? Kalau memang saya harus berhenti dalam dunia apologet, saya berhenti. Kalau memang ditanyakan kapasitas, tetapi saya di sini naik dan berkata bahwasanya itu kekhilafan saya dalam berdiskusi, bukan dalam berdiskusi, tapi itu kekhilafan saya pada saat itu karena saya memang tidak siap. Ya, saya tidak siap. Jadi kalau mau ditanya apapun itu, balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf. Mempertanyakan kapasitas saya, insya Allah saya Islam dari lahir, saya lahir di lingkungan Muhammadiyah dan saya paham apa yang saya harus katakan pada saat saya berdiskusi. Tetapi jangan pun saya Nora ya, kita semua saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf. Karena kalau memang bisa dibilang saya ini cuma modal congor, oten-oten pasti bilang begitu. Tetapi ingat, jangan pun saya Ibes yang atas nama Ar-Rasyid di sini penuh dengan kekhilafan, yang selalu saya bilang apabila ada kata-kata yang salah keluar dari diri saya, itu jelas dari saya. Tetapi apabila ada pembelajaran yang keluar dari mulut saya, itu insya Allah datang dari Allah langsung. Itu yang selalu saya tekankan pada saat saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari bahkan setiap apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya. Dan malam ini juga saya udah dapat telepon kiri kanan, ya saya menerima telepon itu. Dan yang terakhir saya naik di sini karena kakak saya yang dari Batam telepon saya langsung marahin saya, ya saya panik. Jadi ya mohon maaf kalau itu yang sangat menyakitkan hati Nora khususnya. Saya mohon maaf, saya khilaf, saya bersalah, dan saya juga manusia biasa. Dan kalau memang mau
bahwasanya karena kapasitas saya dipertanyakan di sini, ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dipertanyakan kapasitas. Tapi kalau insya Allah kalau mau diadu dengan Oten mah, insya Allah. Oke Nora, mohon maaf ya atas kesalahan. Assalamualaikum saya warahmatullahi pribadi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi silakan gini, dilanjut. gini. Sebenarnya Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga, karena memang Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga sama iblis. Karena pada dasarnya si Edis ini bukan mau mencari kebenaran, tapi memang mau menghina, menistakan. Makanya dia lari ke luar negeri itu untuk apa? Untuk apa dia lari ke luar negeri? Ya untuk menghujat, untuk menghina. Nah datang Dinda Rasid, jadi bulan-bulanan lah sekalian. Karena memang tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk menyakiti hati umat Islam. Dia sadar kok agamanya itu bukan agama yang betul. Dia sadar. Dia ngerti kalau kitabnya itu bukan firman Tuhan. Dia ngerti. Tapi memang dia itu adalah alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Karena tujuannya dia itu menghina, merendahkan, menghujat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, pasti kesempatan dia melancarkan amunisi hujatannya. Dengan kata lain, saya membiarkan Nabi saya dihina. Saya membiarkan agama saya dinistakan. Saya membiarkan umat Islam disakiti. Saya nggak mau. Makanya setiap dia muncul, kepalanya langsung kasih tendangan putar. Pasti begitu. Karena saya sudah tahu tipikalnya dia ini setan. Dia itu bukan manusia biasa. Dia itu anak setan. Al-Quran mengatakan itu, wa ikhwanuhum wa yamuddunahum. Itu Al-Quran yang menceritakan itu. Oleh karena itulah kemudian kita diberi garis oleh Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu. Itu kata Allah. Ma'a siapa mereka? Bersama dengan mereka hatta yakhudu fi hadithi gairi, sampai mereka membicarakan hal-hal yang lain. Tidak boleh kita duduk sama orang-orang penghujat. Dilarang sama Allah. Jangan. Bukan kita takut, tidak. Umat Islam juga sudah pada tahu Edis itu adalah manusia sepotong, setan sepotong. Mau enggak dia buka komal? Sama seperti Bang Zuma. Buka komal, orang Kristen datang bertanya tentang Al-Quran, tentang Islam. Mau enggak dia kayak gitu? Mau enggak dia buka komal, umat Islam datang bertanya tentang kekristenan ke dia? Mau enggak? Tidak akan mau. Oleh karena itulah kemudian, ya adik-adik sekalian, termasuk ya, adik saya Ustaz Yusuf, kalau mendengarkan ini, mohon ya sesuai dengan pembicaraan kita tadi di belakang, jangan lagi diberi ruang setan ini untuk menghujat kita, menghujat Nabi kita. Jangan. Jangan sekali-sekali. Saya justru sarankan kalau sharing orang yang mau mendengarkan kita, bukan orang yang mau merendahkan, menghinakan. Kalau menghinakan pribadi kita nggak apa-apa. Ini yang dihinakan siapa? Rasulullah. Digiring, anda semua digiring. Dengan santai mengatakan, apakah kamu percaya, apakah kamu beriman, apakah kamu sadari, apakah kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja ini? Sadar mengatakan iya. Yang sakit umat Islam.
Sebesar apapun argumen yang kita berikan, sebenar apapun, sevalid apapun, sesahih apapun data yang kita sajikan, yang namanya edis, mending diskusi sama setan beneran daripada yang separuh setan separuh manusia. Karena dia memiliki dua kelicikan, kelicikannya sebagai orang kafir dan kelicikannya sebagai iblis. Itu sama halnya kamu, Anda semua sedang menghadapi 1000 setan. Jadi nggak perlu, silakan Anda berapologet, silakan. Tak boleh berhenti berapologet itu, karena itu perintah. Kita dipinta oleh Allah untuk membela agama ini. Jangan surut, tetapi lihat musuhnya. Kalau musuhnya itu setan yang kebal dengan malaikat maut, jangan dihadapi. Yang kebal dengan siksaan neraka, nggak usah dihadapi. Cari yang lain. Masih banyak yang lain. Masih banyak teman-teman yang dari Kristen ini yang baik-baik bisa diajak diskusi. Jangan yang kayak begitu, menghina Rasulullah. Kalau dia berdiskusi data, bagaimana di dalam Al-Quran dikatakan seperti ini, ada ayat perang, tinggal dijelasin. Ini mah tidak. Bukan begitu pola diskusinya si Edis, bukan. Saya sudah kenal beliau udah puluhan tahun. Saya kenal biawak satu itu, udah kenal saya. Dia itu biawak, bahkan lebih hina dari biawak. Masuk ke masjid menggunakan pakaian Islam, ikut berbuka puasa di masjid. Dia itu orang gila. Aku bilang dia itu setengah manusia, setengah setan. Tidak ada seorang ulama pun tak sanggup menghadapi dia. Bukan karena keilmuan, tidak. Bukan. Karena metodenya, retorikanya itu tidak peduli benar salah. Tujuannya yang penting menghujat, menista. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang menghadapi dia berdebat. Tidak ada. Apalagi kita ini. Tidak akan. Andai saja Edis itu mau diskusi ilmiah, saya tantang. Saya orangnya, meskipun dengan keterbatasan ilmu, saya tantang dia udah berapa kali. Mari kita offline. Silakan bawa narasi yang kamu punya tentang Islam. Saya tantang Anda. Itu kita offline aja. Tatap muka langsung. Api yang akan mendanai. Mari kita diskusi, ketemu offline. Jangan seperti itu adanya. Karena kalau dia bernarasi liar seperti itu, dengan waktu yang terbatas, kita jelaskan pun dia tidak akan pernah dengar. Karena dia itu penuh dengan kelicikan. Licik selicik-liciknya manusia. Itu tadi, dia memiliki dua kelicikan. Kelicikannya sebagai manusia laknat, kafir, dan kelicikannya sebagai setan yang kafir. Dua kelicikan yang dia punya. Jadi tak ada yang sanggup bisa menghadapi Edis itu. Bukan karena ilmu, enggak. Kalau ilmu mah, coba suruh baca huruf hijaiyah, gugur dia itu. Nggak bisa dia. Cuman licik mengolah kata-kata. Licik kemudian mempergunakan pergerakan-pergerakan tubuhnya di dalam memberikan narasi. Dan itu yang menyakiti hati umat Islam. Kenapa? Karena kaidah-kaidah yang disampaikan itu tidak berkesesuaian dengan disiplin ilmu Islam. Begitu Adinda. Jadi siapapun yang menghadapi Edis, karena dia adalah separuh setan, itu tidak akan pernah sanggup kemudian ya menyampaikan pesan kebenaran Al-Quran kepada dia. Gak akan pernah bisa. Karena sejatinya dia bukan mau mencari kebenaran. Dia hanya menyerang, merendahkan, menghinakan, menistakan. Itu aja tujuannya. Dia cari hidup. Semakin dia menghina Islam, semakin dia menghujat Islam, maka dia akan semakin banyak donasi. Saudara memberi ruang kepada mereka berarti. Padahal PT-nya beberapa saat yang lalu nggak ada duitnya, nggak terima kemudian dolar dari YouTube-nya dan seterusnya. Jadi jangan dikasih ruang si Edis ini. Jangan. Kecuali Anda menguasai trik. Kalau tidak menguasai trik, Anda yang akan dikunyah sama dia. Seperti itu adanya. Ya, jadi kalau misalnya ada pendebat, bukan hanya Edis ya. Kalau ada pendebat, tiba-tiba dia mengolok-olok Allah, tiba-tiba dia menghujat Allah, tiba-tiba dia menghina Rasulullah, langsung pijak lehernya, turunkan. Atau kita yang tinggalkan komal tersebut. Kecuali mereka yang berdiskusi dengan baik,
membahas Al-Quran dengan baik, bertanya tentang Al-Quran, silakan. Buka diri. Kalau dia mau berdiskusi dengan baik, silakan. Tapi kalau dia hanya mau menghina, menghujat, ya tinggalkan. Tak ada gunanya. Menang pun kita akan membuat hati kita tetap luka. Luka hati ini. Biarpun kita menang, kita harus jujur akui. Luka hati ini. Ketika Allah dihujat, Nabi dihujat, hati ini luka. Kalau pribadi kita yang dihujat, tak masalah. Kebal kita, malah kita semakin ganteng kalau dihujat pribadi kita. Tapi ketika Rasulullah dihina, ketika Allah yang dinistakan, semenang apapun kita, hati kita itu tetap luka. Kecuali kita sudah memisahkan antara kepala dan lehernya. Itu aja. Tapi itu tidak mungkin terjadi karena ini negara hukum. Seperti itu adanya. Jadi mending dihindari saja. Dihindari supaya hati umat Islam itu jangan tersakiti. Banyak yang telepon, banyak yang chat saya, aduh bang, gimana ini bang? Masalahnya kayak gini. Nah inilah yang terjadi. Jadi silakan jangan pernah surut, tetap belajar, semangat tinggi untuk mengkaji dan kemudian melakukan pembelaan terhadap akidah kita. Saya tidak mengharapkan ada adik saya di lapangan kemudian surut dakwanya karena teguran-teguran seperti ini. Wajar kalian ditegur, selayaknya saya juga ditegur. Saya malah di sidang, ada beberapa kemudian orang-orang hebat yang mengaku dirinya ulama saat itu, saya di sidang. Gara-gara saya mengatakan, saya 9 nomor 6 itu. Saya iyangkan, saya disuruh syahadat, saya syahadat. Disuruh apapun, kalau saya disuruh sujud, saya sujud. Disuruh mandi 7 sumur pun saya ikutin. Demi kebaikan, tak masalah. Saya ditegur demi kebaikan, tak masalah. Artinya saya dicintai, artinya saya disayangi. Tapi kalau dibiarkan saja berarti saya sudah tidak dianggap lagi seperti Silo Gila. Silo Gila itu dia mau apain saya terserah dia. Kan sudah tak ada lagi rasa cinta dalam hati ini terhadap dia. Ayam katek bang. Ya udah lepas. Dia mau ngapain pun. Dulu kekuatan yang datang kemudian ya bergemuruh ke Bang Suma. Ayo bang, saya ini dari sini. Saya punya wewenang, saya gini-gini. Saya proses ya. Jangan bang, kasihan istrinya. Ada lagi yang datang, berapa biaya yang dibutuhkan untuk ini? Jangan bang, kasihan anak-anaknya. Sampai 3 pekan lalu, wallahi, sudah ketika dia di Medan, datang tawaran ke saya. Wallahi, bahkan tawaran dari ormas, tawaran dari ini. Apa yang saya katakan? Jangan sekali-kali sentuh. Jangan kau gugurkan sehelai bulunya pun. Biarkan proses hukum ini berjalan. Gitu. Ya, saya hanya ingin jumpa sama dia. Itu impian saya. Saya mau ketemu sama si logika ini. Impian saya mau ketemu, saya mau live kan, saya mau bertanya. Terkait fitnahannya memerintahkan dia injak Bible. Ini yang saya ingin kejar. Saya mau dia jujur dan memohon maaf di depan umum telah memfitnah saya sebegitu luar biasanya. Tapi kalau sampai dia tidak minta maaf, ya mau tidak mau saya harus mengambil tindakan. Ya, jadi beliau sudah dilaporkan di Riau. Ya. Sudah dilaporkan di Riau dan kabar-kabar positif sudah sampai ke saya. Nanti kalau dia tidak minta maaf tentang itu, saya akan beratkan dia dengan laporan yang baru. Jadi dia sudah ada di dalam, misalnya dia terima 5 tahun, saya minta ditambahkan lagi 20 tahun dengan fitnah yang besar terhadap saya. Nah, makanya saya ini buka komal menunggu karena dibilangnya tadi mau datang ke sini. Jadi kita buka komal, ini sudah berapa jam ini kita buka komal ini, kok tidak nongol-nongol? Saya mau tanya tentang kebenaran saya perintahkan dia nginjak Bible. Itu yang saya mau kejar. Kalau dia tidak minta maaf, jangan salahkan saya kemudian. Saya sudah katakan rasa sayang saya sudah hilang sama siapa namanya? Si topi ini. Sayang saya sebagai seorang muslim ke dia nggak ada lagi. Udah hilang. Nggak ada sama sekali. Ya, udah hilang rasa sayang itu. Sehingga saya harus kemudian memperjuangkan hak pribadi saya, harga diri saya yang dituduh difitnah. Difitnah sedemikian rupa.
Dikatakan saya nginjak Bible. Dan dia mengait-ngaitkan dengan Ardiansa. Dinda Ardiansa dibawa-bawa. Bang Blender juga dibawa-bawa. Nah, ini bahaya ini. Bang Faruk juga Kanda. Bang Faruk juga dia fitnah juga Kanda. Terkait dengan apa itu Dinda? Itu masalah penggelapan uang 15 Penginjakan juta. Bible. Enggak. Nah, itu Penggelapan uang 15 juta, dia tuduh Bang Faruk makan uang itu. Padahal enggak begitu ceritanya. Dan orangnya masih ada, Ustadz Zoro itu masih ada, masih hidup orangnya. Saksinya. Ya, saya sempat dengar itu juga. Iya, Ini Kanda, bahaya ini. Nah, Akan jadi- semakin berat dia Dinda. Iya Kanda. Ini kalau mau diproses, kalau memang ini itu Bang Faruk bisa jadi ininya. Nanti kita proses aja. Kalau perlu kita ke Medan aja sekalian. Iya. Saya malah rencana mau ke Riau langsung. Ya, saya mau, kalau dia tidak naik ke Komal minta maaf ke saya, minimal dia klarifikasi tentang tuduhannya kepada saya bahwa saya merintahkan dia nginjak Bible. Saya akan kejar. Nah ini sudah janji saya. Karena saya sudah ada lagi rasa sayang. EGP dengan anakmu, ternyata kau hebat, sudah terima 500 miliar dari Dosma, ya sudahlah. Berarti kau sudah punya pegangan untuk anak-anakmu dan keluargamu. Ya, bayar hotel aja nangis kok. Nah, saya pusing bagaimana ini bang. Apakah saya lanjut 2 malam di sini bang? Karena 1 malam 200.000. Sedih saya mendengarnya waktu itu. Tapi gimana lagi? Saya mau transferkan duit. Kelihatannya dia marah kali sama aku. Nah itu 500 miliar itu gimana itu? Dia nginep di Oyo aja nangis. Saya dengar 500 miliar kok kaos seminggu nggak diganti-ganti sampai kusut. Ya itu yang saya mau kejar itu. Kalau si logika ada di bawah, silakan kamu naik. Tadi saya dengar kau tantang saya. Silakan kau naik sekarang di sini. Saya sudah buka Komal. Jangan kau jilat ludahmu sendiri. Tadi kau katakan berani, saya akan datang di mana Suma Live, saya akan datang. Sekarang saya tunggu. Udah 1 jam lebih loh. Saya sengaja buka Komal sahabat Bang Suma. Saya kasih karpet merah untuk kamu naik ke atas. Mau berdiskusi silakan. Saya mau lihat sejauh mana kehebatan Anda. Naik sini, kita berdiskusi. Mau bahas apa? Ayo, naik. Tapi sebelumnya klarifikasi dulu. Tentang tuduhanmu saya yang memerintahkanmu menginjak Bible. Kamu terlapor, saya juga terlapor. Bagus kan? Iya. Kamu jadi saksi. Semoga saja pada saat kau dipanggil untuk menjadi saksi di Polda Sumut, kamu menyatakan ketika ditanya, betulkah ini si Suma memerintahkan kamu menginjak Bible? Saya mau lihat catatan-catatan penyidik tentang itu. Saya suka. Itu yang saya mau kejar. Ini kok ada orang gak waras ya? Berani-beraninya dia mengatakan sesuatu depan umum, ya, sesuatu yang tidak pernah kemudian saya lakukan. Dan dia katakan dia punya bukti. Teman-teman, dia punya bukti katanya. Bagus. Bagus. Kita tunggu dia. Ya, tentang Dinda Ibes ini sudah selesai. Tak ada lagi masalah. Yang jelas hati kami masih terluka sampai kapanpun. Itu kami terluka oleh perbuatan Edis. Ya, sampai mati kami tidak akan pernah berhenti untuk mengingat itu. Tidak ada maaf bagi Edis. Sudah melakukan pernyataan-pernyataan menghina Rasulullah. Dia lupa seperti yang saya sampaikan tadi di belakang. Dia lupa kalau Salomo itu istrinya 1000. Istrinya apa? Pasangannya 1000 orang. Usianya cuma 59 tahun. Itu baru raja itu. Raja Salomo namanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kira begitu dari saya. Saya masih menunggu siapa namanya? Topik ya. Kok ayam kate? Oh, siapa bang? Saya masih nunggu dia. Ya, mudah-mudahan dia berani ke sini sesuai dengan perkataannya tadi. Berani jumpa dengan Bang Suma di Komal. Ya, saatnya lah sekarang naik ke sini untuk klarifikasi atau untuk berdiskusi. Ya, saya kasih tempat kosong ini satu, jadi supaya dia nggak ada alasan katanya nanti Komal penuh lah. Inilah, jadi saya kasih tempat dia satu di sini. Boleh bicara Dinda? Ya, silakan Bang Andi, silakan. Ya. Dinda Dio juga nanti silakan kalau ada mau disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi netizen semua, sahabat kaum muslimin muslimat di mana saja berada, ini perlu diketahui nih. Saya sebagai humas API menyampaikan bahwa API itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Terus salah satu di sana itu adalah dakwah. Siapa sih yang bisa kita andalkan dalam berdakwah? Di situ ada divisi dakwah. Siapa sih di sana untuk bisa berapologet? Ya, terutama Bang Juma dan yang lain-lain. Siapa sih di sana yang bisa diajak diskusi? Intinya adalah berdiskusi dengan cara baik sebagaimana perintah Al-Qur'an. Udah ila sabili rabbika bil hikmah, kan itu landasannya kita. Dan siapa-siapa sih yang di blacklist 60 tahun yang lalu sampai juga kita blacklist di API, ya terutama Edis, Metatron, banyak. Itu keputusan API bahwa tidak ada gunanya diskusi sama orang yang seperti ini. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana bersolo karir, ya mungkin dia nggak tahu karena memang jarang bergabung dengan API. Ya, untuk itu teman-teman juga mohon dipahami. Jadi kalau ada personal begitu, tolong apologet Islam Indonesia yang sudah final mengikat terdaftar sebagai yayasan, ya jangan salahkan API-nya, salahkan personalnya, kan begitu. Tapi kalau sudah minta maaf, ya tolong jangan diulang kembali, kan begitu. Untuk itu teman-teman tiap hari banyak masukan, tolong ditegur. Bagaimana kami mau menegurnya, kan begitu. Anda kan bisa berbahasa Indonesia langsung, kan bisa mend-DM orangnya langsung, kan gitu. Yang jelas intinya adalah mari kita berdebat sesuai dengan kapasitas kita. Tinggalkan apabila sudah ada yang mengolok-ngolok, biarlah mereka dia monolog supaya mudah untuk dilaporkan ke penegak hukum. Tapi kalau ditemani, ya nggak bisa, kena pidana karena itu diskusi. Jadi sekali lagi saya sebagai humas diberi tanggung jawab menyampaikan hasil keputusan oleh apologet Islam Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain, bahwa Ade Rashid itu ya tidak terafiliasi dengan Yayasan API. Terus kemudian Yusuf PI tidak terafiliasi dengan Yayasan API, tapi mereka tetap saudara kita dalam hal berdakwah. Jangan sampai setelah mengalami nanti musibah, beberapa orang-orang yang terdahulu minta tolong ke API, giliran dia berbahagia di luar sana melupakan kita semua. Nah, ini harus saya luruskan juga. Ya mudah-mudahan ini netizen, saudaraku kaum muslimin muslimat memahami itu, bahwa API itu sudah ada kesepakatan bahwa orang-orang ini blacklist total diskusi dengan yang terafiliasi dengan API. Itu kira-kira dari saya Bang Juma. Kalau ada yang keliru mohon diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kanda, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru semua, para sahabat semua. Kanda izin menyampaikan sesuatu, bukan menambahkan. Silakan Dinda. Untuk menambahkan, saya menyampaikan aja buat teman-teman semuanya, kawan-kawan apologet, kawan-kawan yang terjun dalam dunia diskusi lintas agama. Ketika kita diberikan nasihat, diberikan arahan, apalagi yang memberikan arahan itu adalah berapa Bang? Bentar. Ya, apalagi orang-orang yang memberikan arahan itu adalah orang-orang yang lebih tua dari kita, dari sisi umur atau mungkin dari sisi pengalaman, dari sisi ilmu. Ya harusnya kita berlapang dada teman-teman, bukan untuk menghinakan, bukan untuk merendahkan, tapi demi kebaikan kita bersama. Karena yang namanya orang-orang beriman itu kalbunian, mereka bagaikan satu bangunan yang sangat kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.
Begitu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li alimina haqqahu. Bukan bagian dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti dosa besar orang-orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami, yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, dan tidak mengenal hak orang yang berilmu di antara kami. Artinya apa? Kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan memuliakan serta mendengarkan orang yang berilmu di antara kita. Ketika mereka berbicara, bukan berarti mereka merendahkan, enggak. Ada sisi-sisi lain yang mungkin kita tidak lihat. Yang itu tidak dipelajari, ilmu itu tidak dipelajari di bangku sekolah, tapi dari pengalaman. Nah, jadi alangkah bijaknya. Next itu Kang, nanti Kang. Terusin dulu Kang Dio, selesaiin dulu semua ini. Baru kita ke tahap kedua. Sorry Kang Dio, lanjut. Oke. Jadi alangkah indahnya ya kita sebagai orang-orang yang mungkin lebih muda umurnya, ya mungkin lebih kurang pengalamannya, bahkan mungkin ilmunya lebih kurang, kita mendengarkan orang-orang yang lebih berpengalaman, mungkin dari sisi keilmuan atau mungkin dari sisi umurnya, dari sisi pengalamannya. Begitu ya teman-teman. Jadi apa yang kawan-kawan saksikan di malam hari ini bukan untuk merendahkan atau memojokkan siapapun, tapi itu demi kebaikan kita bersama. Karena seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya, jadi ketika jelas kita lihat keislaman pada dirinya, pembelaannya, ya tentunya teman-teman apologi itu kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda karakternya, cara menyampaikannya dan segala macamnya. Nah, cuman ya ada hal-hal tertentu yang terkadang dilihat oleh orang-orang yang berpengalaman itu sudah offside gitu. Ya udah, kita berbenah diri. Berarti orang yang menegur kita itu sayang sama kita. Jangan sampai kita terlalu jauh. Nah, dalam hal ini yang tadi dibahas, memberi ruang kepada para penghujat seperti Edis. Terkhusus kawan-kawanku yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam, ya sudahlah, jangan diladenin lagi. Ada kata pepatah Arab bilang begini. Orang-orang Arab itu pernah bilang begini. Alam taro anna as-sayfa yanqusu qadaruhu idza qila anna as-sayfa amdha minal 'asa. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya pedang itu akan berkurang martabatnya, berkurang kehebatannya, berkurang nilainya jika dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Ya berkurang dong. Karena memang tongkat itu nggak tajam. Jadi ngapain kita katakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Dalam hal ini, seorang yang merasa dia punya ilmu agama, mapan ilmu agamanya, nggak perlu meladeni dan memberikan ruang kepada para penghujat. Jangan. Karena itu akan, seperti yang dijelaskan oleh Kanda Zuma tadi, itu akan memberi ruang ya kepada para penghujat untuk menyakiti hati umat Islam. Kita dengarkan saja, waduh, ini orang, ya kalau dalam hukum Islam itu orang sudah dipenggal lehernya. Dalam hukum Islam loh ya. Kalian mungkin sudah tahu hadis tentang seorang sahabat yang menghukum istrinya yang setiap malam, setiap hari menghujat Nabi Muhammad SAW. Ketika dilaporkan kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, damuha hadar, darahnya itu tidak beranggap apa-apa, tidak dinilai apa-apa. Artinya itu adalah hukum dalam fikih dalam kitab-kitab fikih para ulama, itu hukum bagi orang-orang yang menghujat. Cuman kan sekali lagi kita nih tinggal di negeri ya Indonesia dengan hukumnya. Jadi kita harus taat pada hukum negara itu. Seperti itu. Jadi tolong kita mendengarkan nasihat-nasihat itu. Jangan lagi diberi ruang. Kalau orang-orang luar sana bilang, jangan jadikan orang yang tolol itu menjadi terkenal. Entah bahasa Jermannya seperti apa tuh, enggak kuhafal. Ya intinya seperti itu. Jadi kita sudah tahu nih dia penghujat. Nggak ada lagi gunanya diskusi, karena kalau diskusi kita akan berikan dia ruang. Apalagi PK ini, mohon maaf ya buat teman-teman yang seperti itu, siapapun dia, tolong di-cut, jangan berikan ruang lagi. Masih banyak insya Allah yang lainnya yang mau berdiskusi, yang mau mencari kebenaran. Ya setidaknya kita menyampaikan kebenaran dan kita tidak mendengarkan penghujatan. Dan itulah yang kita lakukan, alhamdulillah. Seperti di roomnya Bang Faruk, kalau ada orang yang menghujat langsung kita turunkan, nggak banyak cincong.
Jadi kita punya izzah teman-teman. Bukan kita merendahkan kawan-kawan untuk berdiskusi. Jangan-jangan nanti dia kalah. Enggak, bukan itu. Tapi kita menjaga izzah itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau didatangkan 1000 orang yang berilmu, bisa beliau kalahkan. Tapi beliau tidak mampu, tidak bisa mengalahkan satu orang yang jahil. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmunya. Makanya lebih baik kita berpaling dari mereka. Karena diperintahkan dalam Al-Quran, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Nah, begitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan untuk merendahkan atau memojokkan siapapun. Terimalah itu sebagai nasihat. Berarti dia sayang sama kita. Berarti dia perhatian sama kita. Gitu teman-teman. Jadikan ini sebagai nasihat yang indah untuk kita perbaiki diri, berbenah diri. Ini bukan berarti aku yang paling hebat ya, enggak. Bukan begitu teman-teman ya. Saya pun pribadi kalau ada yang nasihati, berikan masukan, saya terima, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama di sini sebagai seorang muslim saling menasihati. Itulah kriteria orang-orang yang beriman yang dikecualikan dari kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk aku pribadi dan kawan-kawan sekalian. Boleh dilanjutkan dengan yang lainnya. Oke. Assalamualaikum Abang Yonatan Nandar. Kang udah sondi dulu. Lama aja loh Bang. Kan udah datang tuh. Oke, makasih. Silakan udah. Sedikit mungkin mengasih gambaran ya buat kawan-kawan, ini terkhususnya buat diri saya lah. Begini kawan-kawan sekalian, memang kita berdebat di media sosial ini tidak dilarang. Bahkan konstitusi kita juga memperbolehkan untuk itu. Tapi ada hal-hal tertentu harus kita pikirkan. Masalah perdebatan agama itu memang sebaiknya orang yang paham. Setidaknya paham terlebih dulu dengan agama kita dan agama yang akan diperdebatkan. Tapi ada di sisi satu yang sering kita lupa. Yang dikategorikan debat itu apa sebenarnya gitu kan? Apalagi ini menyangkut agama. Berdebat itu kalau sudah melenceng, sudah masuk ke penistaan, itu bukan lagi perdebatan namanya. Itu akan menimbulkan kerusuhan. Tidak ada salahnya nanti seperti itu kita tinggalkan. Bahkan kalau perlu kita akhiri perdebatan itu. Karena yang dipastikan tidak akan ada edukasi. Padahal tujuan oleh negara itu diperbolehkan berdebat itu adalah untuk memberikan edukasi kepada penonton. Itu pertama harus kita ingat. Yang kedua, maaf kawan sekalian, ini sedikit baku bercerita. Ini mungkin saya bercerita diri saya lah ya. Saya mengenal dunia debat ini khususnya di media sosial ini udah cukup lama, dari Zoom. Ya. Tapi kenapa saya nggak tampil sebagai seorang apologet, tampil sebagai seorang yang bisa berdebat seperti Guru Dajuma? Apakah saya nggak bisa? Sangat bisa saya katakan, sangat amat bisa. Kenapa? Maaf. Saya 15 tahun di DPRD. DPRD itu adalah dunia debat. Dunia debat nyata lagi, bahkan melempar aqua, melempar kursi dan sebagainya, itu pernah kita lakukan. Bukan dunia debat hanya di dunia maya ya, bukan di media sosial, di dunia nyata kita berdebat. Tapi kenapa saya nggak mau tampil di apologet? Karena saya sadar, saya dipakai ilmu. Saya tidak banyak menguasai Al-Quran. Saya tidak paham tentang Bible. Maka saya nggak mau maju. Saya nggak mau maju tampil. Karena di saat saya tampil, di pundak saya itu bukan seorang sondi, tapi di pundak saya ada agama saya yang saya gedong di situ. Maka saya nggak mau. Karena tujuan kita berdakwah itu bukan hanya harus tampil sebagai seorang debater, tidak seperti itu. Jadi ini kepada siapapun juga, ya mungkin kepada Dinda Ibes, ya kepada Ustadz Yusuf, ya silakan Anda berdebat. Kalau perdebatan itu masih bisa dalam koridor yang sebenarnya. Tapi kalau perdebatan itu sudah melenceng, putuskan. Makanya sangat sepakat saya. Kalau kita berdebat sama penghujat, buat apa? Tidak ada untungnya. Yang kedua, ya kalau kita udah tahu dia seorang penghujat, janganlah kita berdebat itu dengan main waktu.
Kita sering kena di situ. Di saat main waktu kita seakan-akan memberi kesempatan sama dia sekitar 5 menit untuk mengeluarkan semua unek-unek dia menghantam agama kita. Sementara kita sudah terikat di situ tentang aturan main. TikTokan saja gitu loh. Ya, walaupun itu main waktu, di saat dia melenceng kita punya hak kok. Kita melanggar kesepakatan itu. Kalau itu udah melenceng, karena sekali lagi ini menyangkut agama. Dan saya demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak rela, saya nggak ikhlas kalau ada yang membawa nama saya sebagai dua perdebatan tapi nggak bisa mempertanggungjawabkanku sampai hari kiamat. Saya tidak akan rela. Karena antum berdebat itu bukan atas nama antum sendiri, termasuk nama saya juga dibawa situ sebagai umat Islam. Kita akan rela. Bahkan boleh dicatat malam ini Gurunda, kawan-kawan sekalian, kalau ada pendebat Islam yang membiarkan orang hujat dan dikasih waktu, demi Allah saya akan tuntut di pengadilan. Buktikan kalau tidak percaya. Itu sumpah saya. Karena antum sudah membawa akidah kita. Ya. Menafsirkan Al-Quran itu bukannya gimana? Orang ini kadang-kadang menafsirkan karena udah bisa. Ingat, menafsirkan Al-Quran itu dalam ilmu kita adalah harus menguasai minimal 15 ilmu. Baru dia bisa menafsirkan Al-Quran. 15 ilmu. Dan saya pribadi saya nggak sanggup. Jangankan 15 ilmu, 2 ilmu pun saya nggak sanggup. Ini enak-enak saja orang menafsirkan Al-Quran kita. Udah membaca Al-Quran nggak bisa, dia tafsir dan kita biarkan itu gitu loh. Saya maaf kawan-kawan, saya selama ini mungkin orang yang jarang naik ke Komal. Tapi di suatu titik saya pasti akan naik. Kalau itu bagi saya sudah di ambang batas. Ya. Jadi ini buat kawan-kawan sekalian juga, mungkin buat saya pribadi juga, sekali lagi, ayo silakan antum berdebat. Tetapi pergunakanlah perdebatan itu kalau dia sudah menghantam, sudah menghujat, dikit. Dan ini sudah berapa kali kita ulang sampaikan. Perdebat-perdebat oten yang selama ini penghujat itu kita sudah selalu kita sampaikan. Ini orangnya, ini orangnya. Kenapa harus kita tak naikkan itu? Apa yang kita kejar sebenarnya? Mohon maaf, poin. Gak munafik kita di situ. Tapi antum rela, antum banyak dapat poin, tetapi agama kita dinista. Ya Allah ya Rabbi. Ketenaran nggak di sini saja kita dapat. Ya, banyak kisah-kisah sahabat Rasulullah. Uwais misalnya, Uwais itu tidak kenal di bumi, tapi terkenal di langit. Nggak perlu kita dikenal di bumi ini. Kalau itu yang kita cari misalnya, nggak perlu. Sahabat Rasulullah sudah memberi contoh. Uwais tidak pernah dikenal orang di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Berarti itu tujuan kita itu adalah berdakwah mencari ridho Allah. Jadi sekali lagi ini kawan-kawan sekalian, saya minta kepada para apologet, kalau antum minim ilmu, jangan pernah membawa nama Islam di pundak antum untuk melakukan perdebatan. Ya, ini saya sumpah lillahi ta'ala, kalau ada apologet Islam yang berdebat tidak menguasai ilmu Islam dan menguasai ilmu yang bersebelahan, kalau dia dihujat dan dia diam, demi Allah saya akan tuntut antum. Sumpah akan saya lakukan itu. Kalau nggak percaya buktikan, saya akan kejar. Saya nggak perlu menjelaskan siapa diri saya, tapi insya Allah kalau saya mau, insya Allah tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Yakinlah. Ya selama ini nggak pernah ngomong kan. Suatu saat nanti namakan, suatu saat nanti yang nggak lama lagi lah, 1 bulan lagi antum akan tahu apa kejadian. Lihat aja nanti 1 bulan ke depan. Yang tahu ini cuma orang-orang sekitar saya. Apa yang terjadi 1 tahun bulan ke depan. Buktikan saja. Jadi ini sekedar masukan juga buat saya. Ya, yuk. Jangan biarkan agama kita itu, apalagi mengenai Rasulullah. Saya jujur, saya nggak rela Rasulullah dihina. Demi Allah saya nggak rela. Ini kita biarkan orang menghujat Rasulullah, ya Allah. Jadi ini buat kawan-kawan sekalian, ini pelajaran bagi kita. Ya, tolong, apalagi sudah menghujat Rasulullah, gitu. Gak perlu dilanjutkan. Ini demikian kawan sekalian.
Saya mohon maaf karena kalau sudah kita bicara Rasulullah, nggak ada hati kita ini nggak sedih. Manusia yang paling mulia dihina, kita diamkan. Ya Allah Tuanku, boleh dia menghina kita, boleh, tapi jangan menghina Rasulullah. Sampai kapanpun orang ada menghina Rasulullah, sampai kapanpun nggak akan saya ikhlaskan, saya kejar. Oke, lanjut kawan. Mohon maaf, saya terbawa emosi. Lanjut. Silakan teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Evangelis Yonatan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo, silakan. Waalaikumsalam Bang Handi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasid, Bang Dio. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Abangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau saya pribadi menyikapi atas segala statement yang sudah disampaikan oleh guru-guru saya di sini, maka sebagai murid, sebagai al-fakir, tentu samina wa ta'na. Kalau ada instruksi dari ketua pengawas, dari ketua pembina dan rekan-rekan semua di sini terkait polemik dibolehkan atau tidaknya berdiskusi dengan penghujat, maka saya samina wa ta'na, karena apa yang disampaikan oleh guru-guru saya di sini memang berkesesuaian dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Terlebih lagi segala fitnahan, segala subhatan tentang kata Rob sudah terbantahkan, dan tentang subhat-subhatan yang lain. Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Ustadz Wafi di grup kita internal, segala subhatan si Edis sudah terbantah. Jadi mulai sekarang dan kedepannya saya tidak akan melakukan PK atau debat dengan si Edis, karena memang tidak ada guna dan manfaatnya. Lain ditanya, lain dijawab. Dia nggak pernah menjawab segala pertanyaan kita terkait dengan Bible-nya. Memang tujuannya hanya untuk menghujat. Jadi itu saja para guru yang saya hormati, sikap saya, dan saya juga memohon maaf kepada kaum muslimin wal muslimat. Mungkin salah seorang yang sering berdebat dengan Edis adalah saya. Jadi saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan saya dan kita semua tetap menjadi umat Rasulullah SAW sampai Yaumul Ba'ats, sampai hari kebangkitan nanti. Begitu sahabat-sahabat dan guru-guru saya yang ada di sini. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah, keren ya. Aku kalau dengar Bang Nandar nih, aduh adem-adem kali ini. Ciri khas orang Sunda ya. Luar biasa. Evangelis Yonatan Nandar. Wow. Tapi Gurunda, saya agak gimana ya? Saya barusan itu melihat sebuah koma lagi menggibahin kita. Gini dan begono, itu bagaimana sikap kita? Kalau terhadap sikap penghujat kan sudah kita clear bahwa tidak akan melakukan lagi diskusi atau memberikan ruang kepada mereka. Saya minta pendapatnya nih. Tadi sebelum saya naik ke sini, dan saya tadi tidak naik sebetulnya, saya tadi komen di bawah karena gak ada ruang untuk Oten yang masuk. Makanya saya di bawah, cuma ada yang ngejambak saya. Nah, saya minta petunjuknya ini bagaimana kita menanggapi oknum-oknum saudara kita yang menggibahi ya guru-guru saya di sini. Bukan hanya Gurunda Juma ya, Gurunda Sugi dan sebagainya digibahin. Itu bagaimana sikap kita ya? Kalau dari yang si Edis kan memang kafir. Nah, bagaimana menyikapi kita
atas statement, atas gibahan dari saudara-saudara kita yang jelas dipublis di muka umum. Terima kasih, mohon maaf, dan mohon petunjuknya kepada ketua pengawas dan ketua pembina dan rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau terkait dengan orang-orang yang Dinda maksud ini kan biasanya gini loh. Kalau kita tidak kasih reaksi atas perbuatan mereka, mereka itu selalu merasa suci, paling benar. Oh, pokoknya dialah yang paling mulia. Sampai merasa tak ada beban sedikit pun. Tidak ada orang yang pernah berjuang demi dirinya. Tidak ada orang yang pernah berkorban untuk dirinya. Dia yang paling bersih pokoknya. Dunia debat seakan-akan itu sampah. Padahal dia besar. Dia dikenal di sosial. Karena apa? Karena dia bagian daripada debaters. Tidak menerima panggung baru menyerang. Tapi lucunya serangannya itu dia lupa. Ketika kita berikan sentilan sedikit, baru tersadarkan, malah pura-pura bertanya, loh ada apa? Saya kan tidak pernah begini dan begono, seakan-akan pikun. Padahal kasak kusuk kesana kemari, mencari kelemahan, mencari kekurangan, menertawakan, menghinakan, berkongko-kongko dengan para penghujat, satu komal dengan para penista. Tertawa, terbahak-bahak, bercanda bersama, rangkulan bersama dengan penginjak Bible. Giliran kita angkat bicara sedikit, wah paling korban, paling terzalimi. Oh, dia yang paling terluka, si paling tersakiti dia, si paling tersudutkan dianya lah. Dia lupa kalau setiap gerakan-gerakannya itu mencerminkan kebencian, mencerminkan ketidaksukaan terhadap apologet Islam Indonesia. Dia lupa setiap gerakan-gerakannya itu selalu menyerang. Lupa dia. Giliran sekarang kita angkat bicara, oh saya nggak tahu ada apa, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Kemarin statusnya sangat jelas tuh, siap membela STT Nias. Ada kan? Benar nggak? Ada disampaikan seperti itu. Bahkan chatnya sampai ke pengurus STT Nias itu ditampilkan. Dia pasang badan, melakukan pembelaan terhadap STT Nias. Itu apa coba namanya? Pada saat kita ribut tentang kata Allah yang diambil di dalam Bible, digunakan di Bible, dia tampil membela kata Allah yang ada dalam Bible. Ini apa namanya coba? Apa itu? Apa itu yang sedang Anda perjuangkan? Apa? Membela siapa Anda ini? Sekarang ketika saya sedikit angkat bicara tentang kalian, wah paling sakit, paling merasa tersakiti, paling terluka. Si KW-KW ini ya, si munafik ini, paling terluka, paling tersakiti. Sekarang biarkan aja orang mau bercerita tentang apa, aku nggak peduli, hatiku tetap legoan. Ingin dasar cocok laki-laki berdaster. Jelas-jelas yang ya gimana? Bang, ini Umar yang pernah kita lihat ketemu di sana ya, di Jakarta itu ya? Ya barangkali yang buka donasi untuk dia waktu sakit itu. Ya saya lupa, nggak tahu, nggak kenal aku. Farhad Abbas tahu. Nanti jadi Umar sedih banget. Aku nggak tahu, aku nggak kenal. Kejar, kita dibilang konten, kejar konten. Ada orang dipecat dari YPM At-Tauhid gara-gara bikin konten, dilarang terus bikin konten, dipecat, dia berhentikan dari YPM At-Tauhid. Ternyata gara-gara bikin konten tanpa izin.
Tapi fitnahnya kemana-mana. Wah, mereka itu cuman bikin konten aja mereka itu. Dipecat dari YPM Tauhid. Mau tahu gara-gara apa? Gara-gara bikin konten sembunyi-sembunyi tanpa izin. Malu. Ya, jadi gitulah rasanya ya kan ya. Sekarang kita ingin bagaimana keadilan itu terjadi. STT Nias ini kita gugat. Ada yang tampil membela STT Nias. Kita perjuangkan kata Allah dilepaskan dari Bible. Ada yang tampil mengatakan bahwa oh dulu saya keliru, ternyata memang kata Allah itu nggak apa-apa dalam Bible. Nyebut kata Allah saja itu dia nggak bilang Allah loh, bilang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Coba anda dengar kalau dia bicara kata Allah. Dia nggak bilang Allah, dia bilang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dia menyebut nama Allah selalu bilang apa? Allah. Allah. Dari dulu itu, dari sejak di Zoom saya selalu dengar Allah. Kok Allah? Allah. Ini dari mana? Oh, pantasan aja dia membolehkan Kristen menggunakan kata Allah. Ternyata dia menyebut Allah itu dengan sebutan Allah. 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 Aduh. Sekarang giliran Topik bikin apa? Bikin komal, judul komal API versus ZCC. Dia merasa ingin diadu domba. Tak ada yang mau mengadu domba ente. Memang ente benci API. Jadi kalau logika bikin kayak begitu ya memang karena kalian benci API ini. Kalian benci memang. Nggak usah munafik lah kesana kemari. Aku nggak tahu sampai ada yang bertanya apa kesalahannya beliau. Kesalahan apa? Suruh tanya hatinya. Jangan sosok suci. Suruh tanya hatinya. Tanya hatinya baik-baik. Jangan sok suci, jangan sok benar. Tanya hatinya. Dia berkara dengan hatinya. Dia bermasalah dengan hatinya. Dia tidak bermasalah dengan Bang Suma. Dia bermasalah dengan hatinya. Sekarang si Topi tulis tema API versus ZCC. Wah, kita mau diadu domba ini katanya. Ini benar-benar si logika gila. Kok kita mau diadu domba? Bung, nggak usah pura-pura. Nggak usah pura-pura. Kau dan Topi itu sama-samanya. Sama-sama kalian itu. Sama-sama. Aku tahu hatimu itu terpuaskan ketika saya diserang sama logika. Kamu tertawa. Saya tahu itu. Saya paham, saya ngerti. Jadi kau bermasalah dengan hatimu. Bukan bermasalah dengan API. Bukan bermasalah dengan Bang Zuma. Tapi kau bermasalah dengan hatimu. Hatimu yang perlu dicuci pakai backlin. Paham? Kau salah-salahkan lagi si logika. Oh, dia mau mengadu domba kita. Tidak. Logika itu sudah betul. Logika itu sudah betul. Jadi jangan kau merasa menjadi sekarang kita mau diadu dengan API. Tidak, Bung. Kau yang bermasalah. Kau yang bermasalah dengan hatimu. Kamu yang bermasalah dengan hatimu. Hatimu yang sakit, hatimu yang rusak. Ada yang perlu kau benahi di hatimu itu. Ya. Jadi kalau logika mengatakan API versus ZCC, saya rasa itu tidak salah kok. Itu nggak salah. Di saat kau berdiri bersama dengan orang kafir, di saat itulah kau musuh bagi Bang Zuma. Kau musuh bagi apologet Islam Indonesia. Camkan itu. Siapapun dia, berdiri bersama dengan orang-orang kafir, berdiri bersama dengan orang-orang munafik, berkongko-kongko dengan pembenci Islam, pembenci daripada apologet Islam yang membela kemudian Islam, maka dia sama halnya dengan musuh. Siapapun engkau, biar kau sujud, biar kau sembahyang, tak peduli saya. Siapapun kau, dari dulu kau kenal karakter saya kan? Kau sudah kenal saya udah lama kan? Siapapun di depan saya, sama dengan orang-orang kafir, menghadap kepada api apologet Islam Indonesia, maka dia adalah musuh saya. Kecuali ente minta maaf. Kecuali ente minta maaf. Oke?
Jadi jangan kau lebay kali. Topik mau mengadu domba. Topik mau mengadu domba antara ZCC dengan api. Kau jangan munafri. Jangan munafik. Jangan kau takut. Jangan kau takut berhadapan dengan api. Sekali kau katakan kau benci, katakan benci. Jangan kau munafik. Ya. Sekali kau mau berjuang, kau mau laporkan semua apologet Islam yang menurutmu menghujat, laporkan. Biar kau puas. Saya secara pribadi tidak takut sama siapapun. Camkan itu baik-baik. Kau sebut Tuhan saya aja, kau sebut Allah. Awo. Lebih parah dari orang kafir. Orang kafir masih menyebutnya Allah, kau menyebutnya Allah. Coba teman-teman dengar kalau dia bisa bicara kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Apa itu? Belajar dari Hong Kong dia. Saya kira begitu teman-teman. Mana tahu ada si Logila di bawah, silakan dinaikkan. Saya sambung dengan Bang Joma. Ini udah sering ya. Ini baru sekalian kita buka-bukaan, tapi Anda yang menafsirkan saja. Beberapa orang yang sakit itu ngadunya ke Bang Joma. Terakhir waktu itu beberapa bulan yang lalu ada Sarli paham. Bang Joma informasi ke saya. Bentar, waduh. Dia bilang, Kanda, apa? Bantulah. Buka komal kita. Saya bilang, udah dihitung belum tuh plus minusnya? Karena Bang Jumba terlalu baik, memaksa saya, ya udahlah. Tak bantu. Lumayan dapat loh dari kaum muslimin muslimat. Ya melalui forum ini terima kasih kepada kaum muslimin muslimat yang telah berimpak. Beberapa teman lalu kita sakit, beberapa kali kita bantu. Bang Juma terlalu baik sih orangnya gitu loh. Waktu itu saya menolak. Tapi karena Bang Juma memaksa terlalu baik, ya terpaksa. Alhamdulillah dapat. Ada beberapa orang kok. Alhamdulillah sekarang mereka berkongko-kongko menghajar balik Bang Juma. Nauzubillah min zalik. Terjemahkan sendiri teman-teman siapa orangnya begitu. Jadi sekali lagi Bang Juma mulai hari ini jangan terlalu baik lah. Filter dulu lah gitu ya. Itu sih saran saya ke adik saya yang tercinta ini. Oke, makasih. Publik juga tahu kan, publik tahu ketika kemudian dia naik di atas komal menghakimi saya terkait dengan kata apologet dan kata baptis. Publik tahu kok. Iya kan ya? Iya. Dinda terlalu baik sih. Artinya merasa dia lebih hebat, merasa lebih berilmu, merasa lebih berkompeten sampai dia punya hak untuk menghakimi sampai melaporkan ke MUI. Ada masalah baru japri. Apa japrinya? Bantu. Aku tak tahu. Kau kenapa? Aku titip channel YouTube saya, Bang. Jangan berhenti, tetaplah berdakwah. Jangan sampai komal saya, YouTube saya berhenti berdakwah. Aku titip sama abang. Ujung-ujungnya pinjam duit, bukan pinjam, minta duit. Aku langsung telepon bendahara, ini nomor rekening, kirim. Kan enggak enak kalau kita sudah buka-bukaan kayak gini, enggak enak. Karena kalian tuh apa ya? Kalian tuh enggak safety. Kalian tuh aneh. Aneh, betul-betul aneh kalian itu. Kau sudah punya konten sampai ratusan konten, Bang Suma berdebat di YouTube-mu. Sekarang kau balik bilang saya cari konten. Alamak. Ada lagi fitnah ku dengar ini, katanya saya marah. Topongoro. Topongoro iya tojeng, topongoro garing. Sekali saya hari nakan reki. Sekali garing ki di mana kita bisakah sekalinya sehat ki lampe menikam dari belakang. Ada lagi fitnah ini dibilangnya saya cemburu karena saya sebenarnya yang mau jadi ketua di ZZZ. Alamak,
Ada aja ini orang-orang lucu. Oke, silakan dilanjut. Mungkin ada yang ingin disampaikan sahabat yang lain. Sebenarnya itu teman-teman dari dulu Banyuma itu ada MMCI. Saya yang mengundang paksa Banyuma. Ayolah, sepi di sini. Saya panggil pendeta ya Banyuma ya, tapi di sini. Taruh lu bang, berisik bang. Banyuma. Apa tadi saya ulang? Berisik bang itu aja. Saya ulang ya. Banyuma udah ada MMCI. Terus kemudian Banyuma saya teleponkan, masuklah. Kalau nggak ada Banyuma gimana kita mau bikin konten nih gitu ya? Ini jujur nih. Tapi nggak enak MMCI aja saya di sini gitu loh. Saya jadwalkan deh gitu loh. Alhamdulillah begitu. Banyuma kalau nggak saya paksa nggak mau itu. Itu loh. Itu teman-teman, jadi jangan lagi digoyang-goyang bahwa demi konten. Tidak ada satupun orang sebelum ini tidak berharap Banyuma datang ke tempatnya. Kalau Banyuma datang ke tempatnya, mereka ibarat kata kejatuhan durian runtuh. Serius. Waduh, Banyuma ada di tempat saya. Pasti penonton banyak. Kita banyak yang melive-kan dan seterusnya. Itu pun saya bilang Banyuma jangan terlalu sembarang masuk gitu loh. Karena mereka juga belum tentu berterima kasih. Bahkan dinilai negatif. Ya, kesimpulannya kan begini juga gitu. Jadi ya tolonglah lebih baik introspeksi diri bahwa kita saling membutuhkan. Nggak ada manusia yang sempurna. Hentikanlah fitnah-fitnah itu. Supaya kita ya berjamaah bersama. Sebangsa tanah setanah air satu akidah. Nggak usah ada fitnah-fitnah lagi. Lebih baik fitness lah biar sehatkan badan. Kira-kira itu dari saya. Kalau disuruh buka-bukaan. Makasih buat semuanya. Semoga mengerti. Lanjut lagi. Saya benar nggak ini Banyuma? Kalau sering saya jadwalkan seperti itu. Iyalah. Saya dari dulu itu main tunggal kan, dari sejak dulu. Ahisugi itu tahu saya. Saya tidak suka berkongko-kongko. Dari dulu, dari sejak zaman Facebook, orang sama-sama di pintu hidayah dan bla 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 dan seterusnya, banyak perkumpulan. Saya main sendiri karena saya mau mempertanggungjawabkan argumentasi dan perbuatan saya sendiri. Sampai pada akhirnya kalian membentuk CCC, saya diajak, ya kan ya, diajak bergabung ke sana. Kemudian pembentukan API, saya diajak lagi. Jadi tidak ada yang saya bentuk itu benar-benar dari inisiatif saya sendiri. Karena saya merasa ya ilmu saya hanya untuk saya. Saya tidak bisa mengajarkan ke orang lain sebagai apologet. Kecuali kita bentuk MMCI ya. Kecuali MMCI, betul. MMCI itu memang saya bentuk karena di situ kekeluargaan. Makanya di MMCI itu ya hanya ada beberapa orang yang ada di dalam. Hanya berbentuk apa itu, yayasannya besar tapi pengurusnya sedikit, nggak terlalu banyak pengurus di dalam, karena konsentrasinya hanya pembinaan pendidikan. Kita ada sekarang ini, kita ada TK, alhamdulillah berjalan sudah masuk tahun ketiga. Kita ada pondok IT, semua dikelola oleh Makassar Mualaf Center Indonesia, alhamdulillah. Dan ke depan kita mau mendirikan sekolah tinggi apologet. Seperti itu adanya. Tempatnya sudah ada, RAB-nya sudah ada. Tinggal kita eksekusi aja. Seperti itu. Ya, gini loh, Bang Andi, minta tolong dong, kenapa? Telepon dong Banyuma, ini udah jam berapa? Beliau lagi istirahat, telepon lah, ini ada ini. Kalau nggak ada Banyuma, sepi loh. Ya terpaksa. Saya memaksa gitu loh. Saya rasa Banyuma istirahat, lagi ada kegiatan gitu. Banyuma katanya, karena saya lagi sibuk ini, tolonglah bentar doang, nggak enak dibutuhkan sama umat. Ya terpaksa loh itu saya memaksa gitu loh. Tapi kalau sudah terakhir begini, ya na'udzubillah, kok masya Allah begini banget ya. Besok-besok saya nggak mau telepon Banyuma lagi deh.
untuk ini. Saya nggak mau disalahin lagi Bang Juma. Lanjut. Iya. Oke, Bang Zuma, udah lapar kayak ini. Silakan teman-teman Oten yang mau berdiskusi. Bang Ibes, ada lagi yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, Bang Handi, dan semuanya. Lanjut. Bang Ibes, monitor, ada lagi yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selagi dari tadi nyimak aja saya. Gak apa-apa ya Bang, kita kasih dua tempat untuk... Oke, silakan. Saya turun aja. Bang Handi Selebes. Ini Bang, saya chatting ya Bang ya. Iya, oke, silakan. Saya izin turun juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stadio Kemana semua? Saya naik kok pada turun. Enggak, maksudnya biar ini ada ruang untuk Oten. Oh, mau PK-PKan ya? Enggak, berarti Bunda Rahma ini baru datang nggak jimat dari. Udah. Iya, nggak nyimak. Bang Nandar udah mau statement, jangan lagi diungkit lagi. Udah selesai itu semua. Siap. Siap, terima kasih. Abangku izin pamit ya. Ya, makasih. Biar menyebar kita. Tetap satu komando. Saya Mas Samina wa Ta'na. Satu komando. Masya Allah, Allahu Akbar. Bang Nandar, nanti aku ke Garut ya. Ngopi-ngopi kita. Saya bukan orang Garut. Sorry. Saya orang Kuningan. Kuningan. Iya, Kuningan saya. Kuningan, Koten. Biasanya orang Kuningan sebelum turun ada pantunnya, silakan. Cicaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cakep. Artinya. Saya pamit ya, Cak. Jaka sembung dari ojek itu mah. Udahlah. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya saya izin pamit ya. Menyebar kita. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evangelis Yonatan Nandar. Karena aku juga izin pamit ya. Kandaku Bang Zuma, kandaku Bang Handi. Aduh. Bang sahabat. Pada turun. Bunda Rahma. Enggak kita Mana Bang? Mau ke kan sudah ada Bunda Rahma yang gantiin, nggak apa-apa Bunda. Terima kasih atas waktunya sudah diperkenankan untuk berbicara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu si Akang. Nggak apa-apa Bang Sodi. Kita tunggu si Akang. Ada berita ternyata Gapai Sumatera Utara sudah melaporkan STT Nias ke Polda Sumatera Utara. Tinggal nunggu si Akang dulu. Kalau ada si Akang naikin lah. Mungkin sedikit Bang Andi ya. Ya siap. Ya masalah menyindir-nyindir nama di Komal itu jujur ya, itu sebenarnya perbuatan tidak elok sih. Apalagi dulunya kita pernah satu barisan gitu loh. Dan kelemahan kita manusia ini satu, sering lupa bahwasanya yayasan kita itu orang yang kita jelekkan tuh namanya masih tercantum atau tidak di situ. Ya kan? Masalah itu bicara tentang akte pendirian. Di situ di akte itu kan ada pembina, pengawas. Yang pasti pembina di situ itu kan termasuk Juma, Kores, pengawas Ustaz Sugi. Kepikir nggak gitu loh? Sama Dinda Juma atau udah sama mereka, kalau seandainya Dinda Juma membuat somasi, apakah nama saya masih ada di situ? Kalau masih ada, tolong dihapus atau dihilangkan. Kalau enggak, bla 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 kayak gitu loh. Itu punya hak. Karena Dinda Juma sendiri kan sudah mundurkan diri dari situ. Bukan dimundurkan ya, informasi kan dimundurkan, tapi mundurkan diri. Dan ini sebenarnya kan kalau kita mau kan bisa saja, tapi kan nggak pernah kita lakukan. Kalau memang nama kita masih ada di situ, di aktif pendirian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jujur saja kita, ya mau maaf ya kawan sekalian ya, kita di API ini kan juga bagian dari situ semuanya dulu. Ada apa gitu loh. Ya kan Bang Andi, walaupun dalam struktur mungkin di akte itu kan yang masuk kan cuma pembina, ketua, pengawas, yang notabene itu kan ada di barisan API semua hari ini. Kepikir nggak sama Dinda Juma itu, Dinda? Kalau nama Dinda itu masih ada atau sudah hilang di situ dalam akte pendirian itu kan nama kita ada tuh. Inilah saya mau nanya, Kanda. Nah itu dia. Secara hukum, Bang Juma Kores kan mengundurkan diri. Termasuk Sasugi kan? Sasugi juga. Tapi secara tertulis di akte notaris itu kan akte notaris nggak tahu kalau beliau ini sudah mengundurkan diri. Artinya apa? Pertanggungjawaban secara hukum masih yang tertulis di akte. Betul apa betul? Ya makanya. Kecuali kalau memang akte itu udah berubah, pembinanya lain, ini lain itu mungkin no problem ya. Tapi selagi masih ada nama kita di situ, kita masih punya hak lo menanyakan itu. Loh, kasih moderator dong, nggak bisa nge-mute nih. Ya lanjut tuh. Itu yang kita tanya dulu kan. Artinya apa? Artinya kita bisa somasi. Kenapa? Izin dah Sandi. Ya. Kebetulan semalam kita ada buat di Zoom masalah bahas ini. Mungkin Bang Yan bisa dinaikkan itu, Bang Yan juga tahu. Mungkin lebih bagus dibahas di Zoom dah. Bukan, ada kalanya gini loh Dinda Bejo. Ada saatnya kita itu membahas di Zoom, tapi di saat nama kita udah diseret-seret dan ini, ya harus ada klarifikasi juga dari kita. Gitu loh. Kalau bicara dari segi itu ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah dibicarakan itu di Zoom, ya berarti sikap yang dibicarakan di Zoom itu udah pernah sampaikan belum? Sama orang yang ada di dalam itu, misalnya Juma, Sasugi, yang notabene namanya kan tercantum di situ. Ya kalau kalian kan bendahara kan, tadinya. Mungkin ini udah itu iri tanda tak mampu. Ya tadi malam ada dibahas itu juga dah. Jadi ada Bang Yan, terakhir ada masuk juga Sasugi. Makanya coba nanyain Bang Yan aja. Kita mungkin perlu buat itu nanti di Zoom. Bahas ini memang ini perlu ya. Untuk menyatukan kembali debater muslim yang dari awal ya. Saya kan masuk pertengahan ya. Aduh Bang Yan saya nih. Host terganteng moderator. Pak Bejo, tolong ada musik Bang, jangan berisik. Enggak, tadi itu Bang Yan telepon saya Bang Di. Bukan musik dari ini bukan. Jadi gini dah, malam itu bahas ini juga, tapi maksudnya kita yang dari debater yang dulu di YouTube mungkin ingin memediasi lah ya supaya bisa dibicarakan nanti di Zoom bagaimana masalah yang lalu dengan yang kedepannya gitu. Ada langkah-langkah yang sudah dibicarakan semalam, mungkin bisa dikembangkan nanti. Ya itu internal aja nanti Pak Bejo, kita belakangnya. Ini yang kita, aduh ya Allah. Kita bahas nanti di belakang layar mengenai teknis itu. Ini kan kita bahas mengenai pokok-pokok. Ya, kalau cabang-cabangnya teknisnya nanti di belakang. Karena Pak Desugi juga ada di bawah, beliau juga mau berbicara. Gantian sama siapa nih? Saya saja nggak apa-apa, saya diturunkan. Oke. Gantian sejenak ya. Siap. Mana Pak De? Mana Pak De? Oke. Udah. Bunda saya turun sejenak di bawah dulu ya, Bunda Nora ya. Bentar Pak De, tunggu. Mana Pak De? Oke. Silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Andi. Apa yang dibahas Bang Andi? Buka-bukaan aja.
Pak D sudah mengundur. Apakah ada nama Pak D di kepengurusan JCC di akte? Ada. Ada. Saya belum pernah mengundurkan diri sampai sekarang. Oh, belum. Belum. Dipecat nggak? Dipecat nggak? Ya. Kemarin saya dengar tuh lucu aja sih. Ketua yayasan bisa mecat Dewan Suro, pembina, pengawas nih, gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya bisa begitu? Nggak bisa lah. Yang bisa memecat ketua pengawas itu rapat antara pembina dan pengawas. Kalau terjadi pelanggaran berat, baru bisa memecat pengawas. Nah, ketua ini kan bawahannya pengawas dan pembina. Masa pengawas bisa mencat atasan nih, gimana ceritanya gitu loh. Menurut saya lucu aja sih Bang Andi. Kalau nggak ngerti struktur organisasi ya nggak usah ngomong, jadi tertawaan gitu Bang Andi. Jadi coba kalau bisa ilangin nama saya di akte itu secara hukum ya. Ilangin kalau bisa. Nggak bisa Bang Andi, kecuali saya mengundurkan diri baru bisa hilang saya dari situ. Kalau selama saya nggak mengundurkan diri nggak bisa hilang. Katanya saya dikeluarin, kapan ngeluarin saya? Bisa rupanya ngeluarin saya. Makanya sampai sekarang struktur organisasi itu belum bisa dirubah karena kayak saya, Bang Yan itu belum mengundurkan diri, makanya mereka nggak bisa ngeluarin, nggak bisa. Dan gini Mas Ugi ya, mohon maaf. Kalau kita bicara tentang yayasan, sekali lagi yayasan ini beda dengan organisasi. Ingat satu dulu itu. Betul. Yayasan ini ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Makanya anggaran dasar yayasan tuh seluruh Indonesia tuh sama. Dia terikat di situ. Ya buat bedanya itu adalah anggaran rumah tangga. Nah di anggaran dasar itu, di tubuh yayasan itu cuma ada 3. Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Nah ya. Dewan Pengurus ketua itu katakanlah kalau di CC dulu Amir. Itu tuh mengangkat dan memberhentikan itu adalah tugas kewenangan dari pembina. Makanya yayasan itu dia tidak pernah dia melakukan pemilihan ketua, itu nggak pernah, karena itu kewenangan pembina. Beda dengan organisasi. Kalau organisasi memang ada pemilihan ketua terpilih namanya. Kalau yayasan tidak. Jadi ketua itu kewenangan penuh dari ketua pembina. Pembina lah khususnya di situ ya. Makanya pembina itu jumlahnya kan tidak boleh genap, dia harus ganjil. Kalau seandainya ada voting, minimal pembina itu 3. Itu aturan di yayasan. 1 orang tidak bisa dikategori pembina, dia minimal 3. 3, 5, 7, 9, 11. Nah pertanyaan kita, pembina di yayasan itu kan 3 orang kemarin. Salah satunya Juma sama Kores. Bagaimana yang tinggal 1 itu bisa memecat gitu loh? Nggak mungkin. Nah makanya timbul pertanyaan. Yang namanya pembina, pengawas, dan struktur pengurus itu ketua sekretariat bendara itu namanya kan tercantum di akte pendirian. Contoh di Yayasan API hari ini, Yayasan API itu di akte pendirian itu nama siapa saja? Nama Juma, nama aku yang diminta KTP kemarin, nama siapa lagi? Jadi kalau ingin kita mengeluarkan orang ini, otomatis akte pendirian itu kita rubah juga. Selagi nama akte tidak pendirian itu belum dirubah, secara hukum berarti orang itu masih mempunyai kewenangan penuh di situ. Kayak Juma sekarang ini kalau dia mau, ini kan ketua dewan pembina, ketua dewan pembina di JCC siapa kemarin? Kores ya? Mas Kores. Bang Andi, Kores ya Bang Andi? Kores pendiri. Nah Kores ya, makanya dia pendiri, maka dia sebut dia ketua pembina. Sebenarnya di yayasan itu Mas Ugi, ketua pembina itu adalah pendiri. Itu dia sebenarnya. Bedanya dengan organisasi. Yang berhak memecat mengeluarkan itu adalah Kores. Ini undang-undang yayasan loh ini. Betul. Ini kan jangan terbalik. Kok malah yang di bawah yang mencari di atas, ini apa gitu loh. Nanti kalau kita ngomong dibilang sok pintar. Gitu kan? Makanya saya tertawa, aduh udah denger video itu. Ini orang kopla atau gimana sih? Ya Allah ya Robi, baca itu anggaran dasar rumah tangga itu dibaca lah biar ngerti. Saya bukannya jengkel, bukan marah, tertawa saya. Ini orang ini kok bodoh banget gitu. Bagaimana ketua bisa memecat atasannya? Ada-ada aja. Ustaz Sugi udah sondi? Ya lanjut Kang.
Izin udah Sondi ya. Ini saya mau menyampaikan sesuatu ya. Ini kebetulan data ini diambil dari salah satu anggota kita juga ya, APII di Sumut, Mas Bejo. Sukron Mas Bejo, yang selama ini kita selalu di framing nih Ustaz Sugi, udah Sondi. API nggak pernah melaporkan, API nggak pernah melaporkan. Oh, kita nggak pernah keluar-keluar kalau ingin melaporkan ya. Kita nggak pernah keluar-keluar ingin melaporkan. Termasuk saya juga udah melaporkan beberapa penghujat di Jakarta ya. Ini GPAI Sumut telah melaporkan STT Nias ke Polda Sumut ya. Ini udah disampaikan belum, Bang Andi? Belum ya? Belum. Oke, saya bacain aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Sumut yang telah bergerak ke Polda Sumut ya. Saya bacain ya. Ini ada di mana ini? Saya gedein biar teman-teman bisa ini juga. Point down news ya teman-teman. Oke, kita bacain ya. Pada Jumat tanggal 22 bulan 11 2024 pukul 15.30 setengah 4 ya, WIB GPAI Sumut kembali menyambangi SPKT Polda Su. Kali ini keterangan GPAI Sumut untuk melaporkan Sekolah Tinggi Teologi STT Nias yang diduga telah melaksanakan terhadap ajaran Islam melalui kurikulum pendidikannya. Dalam pelaporan kali ini, Saudara Wilsal selaku pelapor turut didampingi oleh beberapa orang kuasa hukum, diantaranya Ade Lesmana SH dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA Sumut serta Ustadz Rahmat Gustin SE selaku Ketua GPAI Sumut. Sedangkan untuk saksi pelapor adalah Saudara Taufik Ismail ya, bukan Taufik Cebol, Taufik Ismail dan Saudara Iqbal Nasution. Di hadapan juru ketik, Saudara Wirsal mengungkapkan bagaimana STT Nias telah melakukan penafsiran tanpa dasar ilmu pengetahuan atas surah Al-Fatihah, di mana hal demikian telah membuat marah kaum muslimin di seluruh daerah, khususnya di Medan. Semua penistaan yang dilakukan oleh STT Nias terhadap ajaran Islam terangkum secara lengkap di situs website yang mereka yakni www.sttnias.ac.id. Proses pembuatan LP selesai pada pukul 16.30. Jadi LP-nya udah keluar dan udah selesai dengan ditandatanganinya bukti LP garing B garing 1680 garing 10 garing 2024 garing 11 ya garing 2024 SPKT Polda Sumatera Utara oleh Saudara Wilsal selaku pelapor. Demikian surat ini dibuat. Tadi Bang Kian Santang kan diundang di YouTube-nya Joshua Tewu tuh, STT Nias. Kalau mau di-reaction bagus juga tuh sekarang. Kalau ada videonya kirim aja ke saya. Videonya di ini Joshua Tewu, nanti kita setel 1 menit, kita komentari, kita setel 1 menit, kita komentari gitu caranya biar tidak kena copyright. Ya betul, bagus itu. Kalau ada di ini aja, di download aja Ustadz. Jadi selama ini ada beberapa pihak yang memframing bahwa API tanpa pergerakan, API tanpa pergerakan. Kita itu bergerak senyap, kita itu bergerak tanpa harus keluar-keluar. Wah, ingin kayak apa namanya ya, seakan-akan ingin mencari panggung dan ingin terlihat oleh masa ini, oleh netizen bahwa apa namanya, kita bergerak gitu kan. Kita nggak perlu kayak gitu kalau API ya. Kalau API cukup senyap di belakang layar, tapi kita bertindak langsung tanpa keluar-keluar di medsos. Kalau itu dia enggak cuma pergi kencing di Polda, pergi kencing di metro. Bukan kencing, numpang dipoto. Dipoto. Cuma pergi kencing pipis di kantor polisi, divideokan. Lebay kali kau. Anak-anak saya di seluruh wilayah lapor, kita diam-diam aja. Dasar donasi. Udah.
Ini Makasih, dikit Bang saya Izil, akan tampilkan Saudara bukti Isi, Arafi bukti juga. pelaporan saya juga ya. Di Jadi bawah ada nggak usah. Olan yang sama Fandi. Olan ini mau belajar Islam ke Ahisugi. Boleh. Ya, silakan, silakan. Ini teman-teman, ini bukti saya tutup ya karena ada alamat saya juga di sini. Ini bukti pelaporan saya ya di Jakarta. Ini bukti pelaporan saya di Jakarta. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar untuk melaporkan, nggak perlu. Kita senyap aja. Yang penting ada tindakan di dunia nyata. Kita ke kantor tanggal polisi berapa, dan Kang? ini tanggalnya bentar. Saya lihat dulu. Tanggal berapa, Kang? Tanggal bentar ya, saya lihat dulu. Ini soalnya kecil Bunda. Nah ini pada tanggal 6 November 2024. Nih tanggal 26 2024. Tanggal 6 November buram. Tanggal 6 Sekarang November tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 bulan tanggal 22 bulan 11, berarti udah sebulan ini. Tanggal 22, tanggal 22. Udah sebulan kita nggak ada pamer-pameran. Nggak ada minta-minta donasi. Nggak ada minta-minta donasi. Dia numpang pipis di metro, video posting. Malu. Ujung-ujungnya Nah ini yang melaporkan juga atas nama saya pribadi ya. Yang Santang, mungkin sekedar gambaran ya atau masukan lah. Di sini juga ada Glenn, nanti bisa ditambah. Sebenarnya kasus STT Nias nih ada dua jalur yang bisa kita tempuh. Pertama itu jalur melapor ke Polda. Jalur melapor ke Polda ini pasti menyangkut tentang pidana. Siapa yang kita pidanakan di situ? Yang kita pidanakan di situ adalah dosen yang memberi mata kuliah Islamologi itu kalau isi silabusnya itu sama dengan di isi website yang kita temukan itu. Berarti di situ mengajarkan tidak benar, jatuhnya penistaan. Itu jatuhnya Ini udah jelas ya pelaporannya udah. Ya. Udah kan ahli hukum ini pelapor ini atas nama saya sendiri. Ini udah resmi ya udah, biar nggak ada framing lagi nanti. Oh itu bohong. Nah ini nih, nih kepolisiannya. Udah jelas ya udah. Iya betul. Jadi kita udah melapor loh. Gimana sih? Itu langkah pertama itu harus kita beri apresiasi. Ada satu langkah lagi Ken Santang kalau memang ada waktu. Kemana lagi kita bisa melapor? Karena STT ini, Sekolah Tinggi Teologi ini kan sekolah tinggi khusus di kejuruannya itu membahas tentang perbanding agama. Kalau kita bicara tentang sekolah tinggi, baik sekolah tinggi universitas atau politeknik atau institut atau apalah namanya itu di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau kita melaporkan Kementerian Agama karena ini STT ini izinnya di bawah Bimas Dirjen Kristen, Ceki Kementerian Agama, tidak ada salahnya juga kita laporkan di situ. Karena apa? Karena ada pengajaran yang menyimpang. Dampaknya apa? Dampaknya prodi yang bersangkutan prodi itu ada program studinya ya. Itu bisa dicabut. Tergantung nanti kesalahan-kesalahan yang bisa kita buktikan untuk itu. Jadi sebenarnya kalau melaporkannya ada dua. Karena kalau kita melaporkan ke polisi tidak punya kewenangan untuk mencabut atau menutup sebuah perguruan tinggi. Itu nggak ada kewenangannya di situ. Dia cuma polisi ini kalau ada menyangkut tentang unsur pidana di situ yang dilakukan oleh seorang dosen misalnya dalam hal mengajar, misalnya ini ya dalam hal mengajar kita temukan isi ajarannya itu sesuai dengan website yang kita dapat waktu itu, yang menyamakan Allah itu tidak sesuai. Itu berarti unsur pidananya di situ. Memang itu laporkan kita ke kepolisian. Tapi kalau untuk masalah kampusnya itu tidak ada kewenangan kepolisian. Itu di bawah kementerian. Itu loh sekedar kasih pandangan. Jadi kalau kita ingin melapor, memang dua aspek ini harus kita lakukan. Satu ke Kementerian Agama masalah izinnya. Yang satu lagi kepolisian itu masalah unsur pidananya. Mungkin demikian yang Santang. Izin nambahkan sedikit info dari yang Api Sumut yang Gapai tadi.
Jadi gini, Gapai bukan hanya melaporkan LP ke Polda Su, tapi juga sebelumnya sudah membicarakan dengan MUI Kota Medan dan juga MUI Sumatera Utara. Dan dalam waktu dekat kita diundang untuk berdialog lagi dengan MUI Sumut, berikut dengan perwakilan dari beberapa kabupaten yang terkait dengan kasus penistaan, yang insya Allah akan jadi cara kita untuk bertindak secara nyata di lapangannya nanti, bagaimana menyampaikan dakwah dan sosialisasi mengenai penistaan terhadap agama Islam yang sudah terjadi ya. Ini ya termasuk juga nanti misionaris mungkin kita bahas yang terjadi di DCT ya, bukan hanya niat saja, insya Allah semua STT kita akan coba bahas nanti di MUI. Insya Allah akan dibuat seperti seminar atau apa ya untuk kerukunan umat beragama di Sumatera Utara ke depannya, agar tidak terjadi lagi lah ke depan ya. Dan saran buat Bijo, kalau memang ini bisa dilaksanakan, tidak ada salahnya juga nanti minta rekomendasi dari MUI, karena bagaimanapun juga tempat kita melaporkan masalah izin ini kan bukan di bawah MUI sebenarnya, tapi di bawah kementerian. Tapi dengan ada rekomendasi MUI yang menyatakan itu memang ada pelanggaran yang ditemukan di mata kuliah yang bersangkutan, itu lebih memperkuat lagi. Gitu loh. Jadi sekalian ada acara itu tidak ada salahnya juga ya, tentu dengan barang-barang mudah-mudahan MUI di Sumatera Utara udah paham juga ya, pasti udah paham kan, karena kemarin mereka pernah dipanggil. Setidaknya barang-barang bukti itu mereka udah tahu. Jadi dengan adanya rekomendasi dari MUI itu lebih memperkuat apa kita laporan kita ke kementerian gitu mungkin, Bu Jo. Ya, saya tambahin dikit ya, mumpung ini masih banyak, Bang Bejo, izin. Ini ada 3,6. Di bawah langsung arahan Gurunda Juma 2 bulan ke belakang, pihak API sudah melaporkan beberapa penghujat. Ya, saya sebutkan di sini, mohon maaf ya, saya sebutkan di sini biar tidak ada framing-framing lagi. Ini langsung di bawah arahan Gurunda Juma ya. Langsung di bawah arahan Gurunda Juma, pihak API telah melaporkan beberapa penghujat. 1. Agatha, kedua Lina Wijaya, ketiga Topik Logika, keempat Metatron atau Mas Edwin ya, Edwin Huta Barat, kelima itu siapa, Magdalena ya, atau siapa ya, lupa saya satu lagi tuh yang di Sumut itu. Pokoknya ada 5 orang yang sudah dilaporkan oleh pihak API ya teman-teman. juga Sudiro. Nah ya itu. Jadi sebelum ada yang keluar-keluar, lapor dong pihak API kok diem aja, cuma debat. API sudah bergerak, API sudah melaporkan ke Polda masing-masing, Sumut, Riau, Jabar, Jakarta ya. Gitu ya teman-teman. Oh Sulsel, satu lagi Sulsel, Sulawesi Selatan, langsung sama Om Lukman ya. Jadi pihak API sudah bergerak ya teman-teman. Jatim ya, Jatim itu Agatha sama itu ya, sama Edwin kalau nggak salah, sama Edwin atau Metatron tuh. Kalau di saya sendiri Sultra kan udah melapor juga, Sultra. Oh Sultra udah. Iya, Bang siapa, Stanley. Oh iya betul. Saya sendiri di Jakarta sudah melaporkan Lina Wijaya dan Agatha. Nah nanti nyusul ke depannya mau Edis mau siapa, nanti saya nunggu komando dari Gurunda Juma. Tapadol Gurunda. Saya dari pihak Humas segitu laporannya. Lanjut. Lanjut udah. Ya, tadi saya dengerin kan pernyataan dari STT Nias. Itu berbeda dengan video klarifikasi. Kalau di video klarifikasi itu yang mau dilaporkan adalah orang-orang yang memviralkan. Ya orang-orang yang mengungkap itu. Tapi tadi ketika diundang Yosua Tehu, dia mengatakan bahwa yang mau dilaporkan itu yang membuat website. Ini
apa ya, seperti anak-anak saya lihat. Mencari kambing Kemarin hitam. ngomong A, sekarang ngomong B. Sepertinya betul-betul dalam kepanikan ini dia ini. Mencari kambing hitam Ustaz Sugi. Iya, seperti itu. Padahal kemarin jelas-jelas ya kita dengarkan bersama bahwa dia itu akan melaporkan orang-orang yang memviralkan itu, yang telah merugikan, kata dia, STT Nias itu. Tapi tadi saya perhatikan katanya yang mengupload di website itu yang mau dilaporkan. Nah, kayak gitu. Mungkin karena kan dikritik sama Layar Teologi itu seperti lelucon gitu loh. Nah, mungkin disitulah dia tersadar. Nah, sekarang berbalik, yang mau dilaporkan itu yang membuat website. Nah, begitu ceritanya itu. Ini apa ini? Mencela gak jelas gitu. Ya sebenarnya kalau untuk orang yang menyebarkan itu nggak bisa kena, Mas, karena kalau selagi barang itu udah ditampilkan di publish, siapapun boleh mengambil. Apalagi ini dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu kan memang ada aturannya, harus menampilkan mata kuliahnya apa, materinya apa, silabusnya apa. Itu kan juga untuk meningkatkan akreditasi. Jadi kalau barang itu sudah dipublishkan, itu nggak ada lagi bisa dipidanakan karena itu udah milik umum kan. Betul. Udah milik umum, itu apa dasarnya menuntut? Apalagi ini dunia pendidikan kan dituntut dunia transparansi. Harus jelas mata kuliahnya, siapa dosen pengajarnya, siapa nama mahasiswanya, dosen ini tamatan apa, itu ada semua data-data di dikti itu. Gak bisa dipungkiri, kan aku kan bagian dari situ, makanya aku tahu. Gak bisa. Jadi kalau itu sudah dipublishkan di media, itu siapapun berhak untuk mengambil. Berhak itu. Beda. Kalau barang ini belum mereka tampilkan dari mereka sendiri, tiba-tiba ada orang yang menampilkan, menyebarkan, nah itu baru kena. Itu baru kena. Karena yang menyebarkan itu bukan orang yang berkepentingan. Tapi kalau yang punya kepentingan itu, misalnya yayasan STT ini kan di bawah yayasan. Yayasan itu udah mempublish yang gini-gini itu diambil orang, itu nggak jadi masalah. Beda, seperti itu katakan tadi. Kalau mereka belum menyebarkan, tiba-tiba ada orang terlebih dahulu menyebarkan, bukan atas nama yayasan misalnya, atau bukan atas nama STT itu baru kena di situ. Ini apa yang mau dituntut? Ini milik umum. Umum dituntut, mana bisa? Itulah. Kadang-kadang gimana ya, dunia pendidikan yang kayak gitu nggak paham juga, gimana bisa menciptakan kaum intelektual seperti itu coba? Masa gitu loh. Udah. Yang lucu lagi, kemarin itu saya nulis STT Nias. Itu kan dia menyangkal bahwa gedung itu gedung dia. Nah, saya klik STT Nias, lalu saya klik gambar, itu gedung 3 lantai bentuknya letter L. Itu tertulis di situ STT Nias. Ya. Kemudian nggak nyampe 5 menit, saya tengok lagi, hilang tuh gedung. Udah nggak ada lagi. Coba dicari STT Nias gedung letter L 3 lantai, itu udah nggak ada sekarang, dihapus. Nah, ini kan nyata bahwa sebenarnya perilakunya itu mereka sendiri, tapi mau cari kambing hitam. Karena yang Mas, namanya website itu, iya silakan. Kalau mereka mengaku itu bukan gedung dia, seharusnya yang menuntut itu bukan dia, tapi yang punya gedung. Gimana sih? Seharusnya bukan dia gitu. Yang punya gedung tuh maksudnya gini. Katakanlah itu mungkin bukan gedung STT Nias, atau mungkin gedung sekolah tinggi apalah namanya lain gitu kan. Itu kita publishkan. Yang seharusnya menuntut itu tuh bukan dia, tapi adalah orang yang mempunyai gedung itu, misalnya lembaga apa gitu di gedung itu. Dia yang akan komplain. Ini gedung kami ini bukan gedung STT Nias, tapi gedung kami ini gedung lembaga ini gitu. Bukannya STT Nias yang menuntut. Kalau memang gedung itu salah punya mereka, gimana sih? Gitu loh. Iya, betul. Setuju sekali. Teman-teman yang di bawah sabar ya, teman-teman. Sabar dulu dong, Bentar lagi. sabar sedikit. Oh, silakan Bang. Lanjut, Bang Glenn. Ya. Gini. Jadi begini, ya makanya kalau baca KUHP itu jangan kayak baca Bible setengah-setengah ya. Gitu. Ya, pertama, jangan cuma baca unsur menyebarkannya saja tanpa tahu apalagi unsur yang ada di situ. Sebenarnya kalau kita itu jelas ada unsur memfitnah atau berkata tidak benar atau hoax.
Nah, pertanyaan saya, kalau apa yang menjadi sebarkan itu bisa dibuktikan dan itu adalah fakta kebenaran, ya nggak ada masalah. Ya, makanya sekali lagi ya, kalau akademisi itu harus membaca segalanya itu secara sempurna atau utuh, jangan setengah-setengah. Jadi baca KUHP itu jangan disamakan seperti baca Bible setengah-setengah ya. Itu aja Bang, lanjut. Sikit tapi pedes ini. Ya, ini buat teman-teman yang di bawah, mohon maaf, kami tidak bisa memuaskan hasrat kalian, ingin inilah, ingin itulah, harus inilah, harus itulah, nggak bisa gitu teman-teman. Kita harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting, hasil kinerja kita teman-teman ya. Kalau udah saatnya diskusi, monggo diskusi gitu kan. Kita harus ini dulu teman-teman, menyampaikan hasil kerja dari kita teman-teman ya. Biar jangan di-framing terus. Oke, silakan dilanjut Bang Hadi, mungkin mau diskusi, silakan. Itu ada Olan katanya mau naik tuh Olan. Yang jelas Setenias ini dalam dilema ya. Kenapa bisa dilema? Pengurus baru seakan-akan tidak ada relevansinya dengan pengurus lama. Artinya apa? Tidak ada korelasinya. Pengurus lama ya lama aja gitu loh. Yang lama yang buat website namanya Santo nggak dikenal, ya nggak ada urusan. Kami ini pengurus baru kan begitu. Artinya mau cuci tangan. Sama dengan saya membeli rumah ya, rumah saya yang dulu ya urusan dia kan gitu, nggak bisa, beda. Ini kan lembaga, sepanjang lembaga itu masih namanya itu ya nggak bisa lu cuci tangan kan gitu. Artinya apa ya, 2 kali dia konpres, 2 kali statementnya sangat jauh berbeda. Pertama tidak mengakui, kedua mengakui tapi dia tidak kenal yang berbuat itu. Nah ini statement yang kedua ini agak cukup membagongkan kalau menurut saya. Menyebut nama Santo ini siapa kami nggak kenal, nggak tahu nomor teleponnya, nggak tahu passwordnya. Seakan-akan dia udah mengakui bahwa itu perbuatan pengurus lama. Nah cuci tangan kayak begini. Bisa jadi nanti digoreng-goreng lagi. Santo itu muslim loh, bisa jadi dibuat-buat. Bisa, jadi sering bergulirnya dengan waktu. Tapi kesimpulan penutupnya dengan hukum adalah jejak digital itu nggak bisa dibohongi coy. Jejak digital nggak bisa dibohongi apapun itu. Sepintar-pintarnya Anda berkelit, jejak digital nggak bisa dihukumi. Ada namanya uji forensik gitu ya, forensik digital. Ketahuan nanti AC bisa nggak sih dibuat oleh orang-orang sembarangan, ya nggak bisa, harus kelembagaan. Jadi harus kelembagaan, ada rektor atau ketua yang bisa boleh .ac itu. Nah, siapa yang bermohon di sana? Ya orangnya kan masih hidup. Kan gitu. Itu sih kira-kira. Jadi mudah-mudahan laporan saudara kita yang ada di Polda Sumut ini ya bisa ditanggapi. Tentu dengan berbagai pandangan hukum. Pandangan hukumnya adalah penistaan agama. Penistaan agama itu nggak bisa ke lembaganya ya, mungkin orangnya siapa yang bertanggung jawab kan begitu. Ya kalau secara terstruktur izin ya lain juga kasus jalurnya ya ke Kemenak, Dirjen Binman Kristen atau ke Dikti gitu. Jadi ada 2 cara, baik pidana maupun secara administrasi. Itu yang saya tangkap selama ini. Ya untuk itu teman-teman tolong sabar saja. Menegakkan hukum itu nggak boleh maksain petugas hukum. Ada limit waktunya, penyelidikan, pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan seterusnya sampai penyelidikan, kemudian ada TSK, pemeriksaan lagi dan seterusnya. Jadi nggak semudah itu. Berbeda kalau tangkap tangan, ya berbeda kalau tangkap tangan seperti Rudi Simamora itu tertangkap tangan, jadi no laporan, jadi model A namanya. Jadi polisi sendiri yang menindaklanjuti langsung terproses. Nah, beda kalau dengan sistem kayak begini. Jadi kalau ada seorang advokat mengatakan tangkap Juma, tangkap ini, itu bukan bahasa hukum. Itu bahasa orang yang baru jatuh dari pohon, kepalanya kebentur. Itu bukan bahasa hukum kalau orang tangkap.
Ya sipil nggak boleh nangkep bro, sipil itu melapor ke polisi yang ngerjain gitu. Nah, caranya bagaimana supaya cepat? Ya Anda yang aktif, yang pernah LP, kira-kira udah 14 hari nggak ada jawaban, ya datanglah nanya kepada tempat Anda melapor, gimana perkembangannya Pak laporan saya. Nah, kalau masih mereka tertutup, ya minta baik-baik dan seterusnya. Itu sih kira-kira teman-teman, mohon sabar, jangan memaksakan sesuatu yang belum bisa kita lakukan seperti itu. Saya tahu harapan kalian semua ingin cepat, tapi hormati juga proses hukum yang berlaku. Makasih, sampai jumpa. Kok sampai jumpa? Lanjut lagi. Oke, buat teman-teman yang ingin Gurunda Juma bicara, ketik sebanyak-banyaknya, muncul paman, ketik sebanyak-banyaknya. Muncul paman, insya Allah nanti Gurunda akan muncul di hari ketiga. Nggak ada mode ketahuan. Kang, diputar aja lagi tuh Kang Joshua Tewo. Ya, siap. Oh, ketik yang banyak, muncul paman gitu. Ayo. Bentar. Saya buka dulu Bang Handi, narasi dulu. Muncul paman. Tadi saya berstatement itu benar nggak sih? Ini ada pokat di sini kok nggak dilurusin ngomongan gua? Ya sudah lurus, apa lagi belum lurus kan bang? Sudah lurus, sudah betul itu. Oh, siapa tahu gue salah gitu loh. Sudah. Intinya kita harus tetap berprasangka baik dengan instansi kepolisian Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita laporkan dianggap memenuhi unsur sehingga bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang insya Allah kedepannya tervonislah STT ini melakukan kesalahan, baru bisa kita bawa untuk melaporkan ke Kemenak supaya dijadikan sebagai bahan melakukan tindakan administrasi yang tegas. Kita mohonkan untuk dicabut karena melakukan itu, kalau pidana itu kan sudah masuk pelanggaran keras, pelanggaran berat. Nah, mudah-mudahan ya kalau akhirnya tervonis. Oke, kita dengerin dulu Kang Glenn. Oh ya, sebentar Bang Andi, saya memberitahu yang di YouTube, maaf saudara sekalian, yang di YouTube ini saya pindah ke Komal Bang Zuma, sahabat Bang Zuma, karena di sini kita sedang mau mereaksi dosen-dosen STT Nias yang diundang oleh Joshua Tewo tadi. Yuk, selamat menyaksikan. Lanjut. Ya izin, saya muter satu video aja dulu ya sebelum Gurunda nanti muncul. Kalau moderator itu kalau ada olah naikin aja dulu. Ada satu slot ini kan kosong. Saya puterin dulu satu video ya, izin. Sangat menyayangkan ketika kemudian ada polemik begini dan menjadi viral, itu dihapus apa semua yang menjadi polemik, yang kemudian materi yang diduga oleh saudara-saudara dari pihak apologet Islam yang merupakan bukti penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh STT Nias. Kenapa mesti dihapus? Itu pertanyaan saya. Sayang gitu loh. Karena kalau dihapus, itu menjadi klaim buat saudara-saudara apologet Islam sebagai bukti sah penistaan yang STT Nias lakukan. Mungkin setelah dihapus baru mereka buat press release ya dari rekaman handphone biasa dan kemudian diupload. Dan itu menjadi viral. Jadi bagi saya ini blunder. Kenapa? Karena apalagi klarifikasi penyangkalan terhadap semua materi yang kalau secara jejak digital dibuktikan oleh saudara Rudi layar teologi bahwa itu benar ada dan memang benar termuat seperti itu, dan itu tidak bisa disangkali karena jejak digital itu bisa dibuka, bisa ditelisik. Dan yang saya maksudnya blunder, kenapa mesti di dalam press release itu Ketua STT Pak Fonseca dan kawan-kawan jajaran pimpinan STT Nias itu mengancam untuk melaporkan pihak-pihak yang dianggap telah membuat sangat atau pihak-pihak yang ulahnya sangat-sangat merugikan STT Nias dan mencemarkan nama baik STT Nias, dan akan melaporkan ke polisi. Ini yang saya bilang blunder.
Kalau soal klarifikasi saja barangkali tanpa ancaman melaporkan ke polisi, apalagi kalau betul-betul pihak STT Nias melaporkan ke polisi, Pak, itu bagi saya bunuh diri. Ya. Karena kalau sampai itu ditanggapi serius oleh polisi dan sampai kepada pengadilan meja hijau, saya berani garansi bahwa STT Nias akan terbukti sah dan kalah mutlak di dalam pertarungan argumentasi pembelaan diri, dan itu pasti akan berujung penutupan dari STT Nias itu. Nah, Joshua Tehu juga bicara ya, sekelas Joshua Tehu juga bicara bahwa yang mengangkat kasus ini adalah apologet Islam ya, bukan yang lain yang mengangkat kasus STT Nias. Yang mengangkat kasusnya adalah apologet Islam. Hei, apa kabar? Lanjut Bang Andi. Joshua Tehu loh yang ngomong ya, bukan kita loh. Kita tidak cari muka, kita tidak cari panggung, tapi yang mengatakannya itu adalah Joshua Tehu ya. Api yang mengangkatnya. Bang Kian Santang, kalau bisa itu yang video yang baru aja tadi itu di Joshua Tehu di YouTube-nya kita reaksi itu kan diundang tuh dosen-dosen STT Nias tuh pengurusnya tuh. Ya itu mungkin agak kepanjangan, itu di sesi kedua aja. Ini udah mau diskusi rupanya ya. Ada yang mau diskusi. Ada Kristennya? Memang ada Kristennya? Tahu saya itu ribut di bawah itu. Kalau ada nggak masalah, kalau nggak ada kita isi itu gitu loh, kepanjangan nggak apa-apa. Coba kita ini dulu, Guru Nda, monitor Guru Nda. Iya Paman. Guru Nda. Ini yang di bawah udah manggil-manggil Paman ini. Sabar ya. Moderator tolong naikin dong si Olan itu. Emang ada? Katanya ada. Katanya itu yang di bawah ribut. 2 menit lagi Paman bangkit ya teman-teman. Sabar ya. Di layar aja dulu sampai 2M tuh. Biar komalnya kuat. Ya, lanjut Bang Andi. Saya ngopi dulu. Dia itu bukannya di Zoom ya Pak Dea? StreamYard kayaknya tadi Bang Andi. Itu aja kita reaksi Bang Andi. StreamYard, StreamYard. Aku kirim ke Kang, bener nggak itu Kang? Mana sih yang tes kirim tadi? Bentar. Mana sih? Itu YouTube-nya aja langsung kita. Enggak, saya nggak berani. Kalau ini nggak berani, nanti kena banned ini kena ini. Nggak berani ini saya. Kecuali nampilin yang di TikTok. Kalau di sini saya nggak berani. Nanti kena YouTube semua. Ya udah. Kena ini. Suaranya aja. Kena, kan yang diambil sama YouTube itu suara Ustadz. Enggak, kalau kita reaksi enggak. Ya, tapi saya nggak berani. Bang Handi aja yang nampilin. Entah kalau pelanggaran TikTok saya nggak tahu, tapi kalau YouTube enggak gitu loh. Pelajari dulu. Kalau YouTube enggak kena advertisement enggak sampai. Karena apa? 1 menit nanti kita komentari panjang kan. Setelah lagi 1 menit kita komentari, ya itu aman. Dari dulu kita melakukan itu ya Bang Andi ya. Waktu di Zoom. Tapi kalau TikTok saya nggak tahu apa di banned sama TikTok atau enggak, saya nggak tahu itu. Saya nggak berani itu. Bang Handi aja. Itu moderator Olan naikin tuh, udah minta naik katanya. Tadi Olan debat sama Bu Darni, terus sama siapa lagi, Luga, iya. Sama Kepas. Itu saya ini tadi keren, mantap Mbak Olan, keren. Lanjut Mbak Olan, gaspol aja mereka Mbak Olan. Penyesat itu mereka itu bidat semua itu. Masa Mbak Olan dikatakan anak dajjal? Wih, parah. Langsung dilawan sama Mbak Olan. Selesai kah? Udah. Kang Santang udah selesai ini? Udah. Udah clear ya? Oke, kalau udah clear aku turun aja. Silakan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau berdebat silakan. Makasih Kang Santang, Bang Handi, Dinda Glenn, Mas Sugi,
Dinda Bejo, Makasih dah, makasih. Adli, ya, Dinda Juma. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Olan tadi dikatakan anak dajjal, Ustaz Sugi. Langsung dilawan sama Olan. Kamu mata juling atau apa tadi Olan ngelawannya? Lu itu yang mata satu katanya. Kasih luga itu dasar mata satu kau. Anak B2 itu sebutnya apa Bang Len? Di sana itu kondit. Nah itu bondit. Apa? Wih, ada musik. Kondit tuh babi kecil. Bang Len ada musik. Gak ada. Fitnah aja. Kayak di gereja. Bayar 2.000. Ya, udah beres ya tentang pelaporan. Bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya. Silahkan naik teman-teman. Ini ada Y, selamat malam Y. Y, selamat malam. Y, selamat malam Y. Aduh. Muncul paman. Bukan nggak jelas tuh, pengikutnya cuma 1. Kenapa dinaikin? Di sana itu dibahas website, dibahas si Udin, dibahas gitu ya. Ada petinggi Setenias di situ. Tapi malam ini kita undang kok, berapa hari nggak ada yang mau naik ya dari Setenias ya. Kenapa ya? Nah, kalau mau mending Joshua Teo aja yang diundang Pak Andi. Karena kita dianggap pasti kontra Bang Andi. Mereka di sana kan dianggap pro, jadi mereka mau mencari perlindungan mungkin ya. Bernegosiasi atau mencari apa namanya tuh? Remingan lah. Bela diri lah kira-kira. Jadi kalau ngomong pelan banget suaranya. Mic-nya bisa gede-gede dikit nggak sih Bang Bejo? Putra Madan, selamat malam. Putra Madan. Aduh. Bang Sadli minta moderator, coba Bang Sadli. Putra Madas ngomong apa nggak jelas. Jati diri dari mana Jati diri? Nih saya mau naikin Aini ya, namanya Aini 99. Mana nggak ada teman-teman, si Olan nggak ada di bawah. Aini 99 nggak ada. Oh ada, ini baru naik. Olan. Iya, salam. Salam, selamat malam Olan. Iya malam. Mbak Olan tadi keren ngelawan Bu Darni, yoga mah adiknya. Kepas, Luga, bukan yoga, Luga. Tadi Mbak Olan tuh disebut apa sama Luga? Dajjal, udah jelas jangan dibilang saya dajjal sama dia, kan kurang ajar. Kurang ajar si Luga ini. Terus dibalasnya apa sama Mbak Olan? Ya biasalah, mana sanggup dia melawanku. Terus Mbak Olan ngomong apa ke si Luga tadi? Enggak loh, kita malu sebagai umat Kristen kan, enggak ada itu di Kristen diajarkan seperti itu gitu loh. Wajar lah. Setuju saya. Kurang ajar, emang mereka kurang ajar Mbak Olan. Tapi itu nabi loh itu si Luga. Apa nabi? Nabi apa dia? Nabi picek, matanya aja keseleo nggak apa sama dia, nggak diperbaikin. Dia bolak-balik, dia udah bolak-balik ke surga loh. Kalau dia nabi, yang matanya keseleo itu tolong dulu dibaikin. Ya baru percaya bahwa dia nabi. Matanya keseleo? Tengok matanya jundel. Main PC. Mati meja.
Tapi Mbak Olan tadi jangan ngatain Bu Darni pesundal dong, kasihan dia. Siapa Udah tua sama loh. itu Sudarmi itu sama itu. Itu istrinya, sama itu. Oh istrinya itu istri Suruga Bu Darni. Pusat itu. Mati Mija. Bukan istrinya, pacar Bang Glenn itu. Oh istrinya, Bu Darni itu istrinya si Juling. Bagi aku loh. Oh iya. Itu cantikan mana Mbak Olan sama Bu Darni? Hijau cantikan saya lah sama si muda, masih tegang gitu loh. Emang dia. Iya, mari. Benar, setuju saya kalau cantikan Mbak Olan. Emang harus digituin mereka itu, Olan. Hajar terus, bantai terus Ya mereka. malu loh kami sebagai umat Kristen kayak gitu. Nggak terima kami seperti itu. Iyalah, saya juga tadi nggak nerima Mbak Olan disebut dajal. Masa orang cantik disebut dajal? Kurang ajar emang mereka ini. Ya itulah, dibilangnya aku dajal, kan kurang ajar Iya, dia. kurang ajar. Meleduk. Tapi kalau menurut saya, Bu Darni itu tidak makan babi, lebih ngerti Bible loh. Bu Darni itu. Udah diam kau Handi, aku nggak mau ngomong sama kau udah tua. Mati deh gua. Ya, tahu dia Olan ini tahu mana yang udah tua, mana yang ganteng. Oh iya. Tahu lah. Apalagi Luga itu kan nabi, maupun dia kayak begitu, tapi bolak-balik ke surga loh dia itu. Ngomong ke sama tembok. Aku percaya Kak Olan ini Itu cantik karena anak B2 itu tadi teh pondit apa sih Luga disebutnya? Bondit apa? Gondit buntal. Oh Gondit Buntal tuh anak B2 ya. Mirip dia sama Gondit berarti si Luga ya. Saya nggak ada emot ketawa ini. Iya, umat Kristen tuh benci sama dia gitu loh. Jadi malu kami gara-gara dia itu jadi cemooh lah Kristen ini sama dia gitu loh. Iya, setuju saya. Gas terus nanti kalau misalkan ada mereka Ya buktinya tadi aku masuk ke inspirasi, tiba-tiba aku ngata-ngatain langsung keluar dia. Iya. Terus tapi saya baru dengar ada mata keseleo ya. Kok bisa ya? Ya tengoklah matanya, juling. Kayak gitulah otaknya. Orang kalau matanya juling, otaknya juga juling. Tapi itu kata Bu Darni tadi Mbak Olan itu orang miskin, bener apa enggak? Saya miskin. Hello. Saya Penari miskin. latar. Ladangku tau kau, ladangku kalau sekali panen bisa hidup kau 2 tahun. Wah emang kurang ajar Bu Darni ngotain kamu miskin loh Olan. Udah nggak usah kompor kau laki-laki. Salah ya? Maaf. Paman. Malam Paman. Iya malam Bang Zuma. Sosokan imut-imut. Kirinan Bang Juma halus-halus kau. Giliran ke Bang Juma halus-halus, ke Bang Handi tadi tua Bangka. Parah soalan. Gimana, sudah sampai mana bacaan Qur'annya? Apa baca Quran? Jangan pede kau. Jadi nggak jadi masuk Islam? Hello, tidak akan kutinggalkan agamaku demi kau. Ya janganlah demi saya, demi Yesus lah. Ya justru itu aku mengikuti ajaran yang benar, itu ajaran Yesus gitu loh. Lah Yesus itu seorang Muslim, dia anak soleh. Udahlah Bang, jangan gara-gara kita beda keyakinan kita bertengkar-tengkar gitu loh, nggak baik loh. Curhat. Tadi sama semua orang diajak bertengkar, nih giliran sama Bang Juma gak berani bertengkar, gimana sih? Bukan kayak gitu, gini loh, kita kan menghargai tadi gitu. Iya, bukannya ngajak bertengkar Mbak Olan, kita diskusi aja baik-baik. Seperti yang dikatakan Bang Juma itu di dalam Ibrani 5 ayat 7 ya Bang Juma ya. Yesus Ya, itu betul. anak soleh. Yesus anak soleh. Anak soleh itu adanya di mana? Di Muslim. Bukan seperti itu, iya itulah menurut kalian kan. Kalau menurut saya kan beda lagi gitu. Ini bukan menurut saya, menurut kitab Anda. Karena kesolehannya, nah kan begitu itu. Ia taat sampai mati. Ya kan? Karena kesolehannya doanya didengar, bahkan ia taat sampai mati kan gitu. Yesusnya anak soleh nih. Udah ya, nggak usah ngomong-ngomong ke Nih, Tuhan ya. Olan mau dengerin nggak Ya tadi udah, Olan nggak dikeroyok Bu Darni sama Luga. Masih ada loh videonya di saya tadi saya rekam. Udah, nggak penting bagi aku itu ya kan Bang. Ya sudah, sekarang sudah sejauh mana pengetahuannya tentang Islam? Loh kok ngomongnya kayak gitu? Kan aku nggak belajar Islam. Gimana sih?
Ya biar sama seperti yoga. Oh nggak usah bang, jangan sama-samakan gitu loh. Ya katanya mau jadi pengikut Yesus, gimana dong? Lah, karena pengikut Yesus lah, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Yesus itu seorang Muslim. Udah bang, jangan kita bertengkar karena Tuhan. Jangan kayak gitu. Bukan bertengkar. Menjelaskan yang benar. Yesus itu Muslim. Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5. Dia itu Muslim. Dia bukan Kristen. Ya udahlah, nggak usah kita pikirkan itu dulu, ya kan? Lalu apa yang harus kita pikirkan? Nggak tahu. Masa depan kita gitu bang Jo. Ini kok namanya Bang Handi, ini kok namanya Aini, mirip namanya istrinya Bang Handi. Oh jangan-jangan jodoh ini. Sama kayak nama mantan istrinya Bang Handi loh, Aini. Ya karena gini loh, akun saya itu banyak ke Bennett, udah 5 ke Bennett. Kalau nggak salah nama lengkapnya kan Mary. Jadi ya udahlah, pikirkanlah masa depannya. Jadi Bang Juma, kalau nanti ke Medan sekali lagi, ya nggak usah gabung di API lah kali ini Bang ya. Ada tempat abang untuk cerita kayaknya udah. Oh iya. Iya betul. Dia kan tinggal di ini, di mana? Toba kan, Toba. Bukan, di tengah, rumahnya di tengah sawah. Oh. Enggak Ya, lah. aku harap tunggu ya. Aku harap Tua Bangka diam dulu. Ini untuk anak muda. Jadi Tua Bangka nggak usah ngomong. Mampus. Iya. Jadi Yesus itu seorang Muslim. Kalau suka dan cinta kepada Yesus seperti Bang Suma dong. Cinta kepada Yesus, sayang kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Coba seirama, seia sekata dengan Yesus. Gitu. Jangan cuma mengaku pengikut Yesus, cinta Yesus, tapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu munafik namanya. Ya kan aku bilang tadi bang, jangan gara-gara ini kita bertengkar gitu loh. Aku nggak mau. Jangan bertengkar. Kita satu akidah dengan Yesus. Kita luruskan akidah itu. Jangan nyamar-nyamar jadi pengikut tapi ternyata bukan. Ya gini loh bang, kita kan punya kepercayaan masing-masing. Ya kan? Jangan punya kepercayaan masing-masing. Harus ikut ke Yesus. Ikut ke Yesus. Oh nggak bisa kayak gitu. Karena saya mengikuti Yesus lah. Ya kayak gini gitu loh. Tidak akan meninggalkan agama saya. Karena agama yang betul itu agama Yesus. Mana ada Yesus mengajarkan Kristen? Yesus itu juru selamat. Udahlah bang, nggak usah gara Tuhan kita bertengkar. Kita nggak bertengkar, kita tidak bertengkar ini. Kita berbicara mengenai keselamatan kita ke depan. Saya nggak mungkin membiarkan. Iya keselamatan kita nih ya. Saya tidak mungkin membiarkan ya saudara saya yang baik masuk neraka. Pasti saya ingatkan. Kan begitu, coba bayangkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Jadi kalau tidak menganggap Yesus itu manusia, itu penyesat. Nah hari ini kamu menganggap Yesus itu Tuhan, berarti kamu penyesat, kamu antikristus. Gimana ya? Udahlah kita nggak usah bicara ini dulu. Ya iya kayak gitunya. Jadi kalau menganggap Yesus itu Tuhan, berarti menganggap Yesus bukan manusia. Nah kalau tidak menganggap Yesus sebagai manusia, itu adalah antikristus, penyesat, planos, pembohong, penjahat. Dan penjahatnya akan dilemparkan ke dalam neraka. Gitu loh. Ini wujud sayang, wujud kasih, memperingatkan saudara-saudaranya yang cenderung kepada kebinasaan. Kan tak salah toh? Mengkaji Bible tak salah. Iya nggak salah, benar. Gitu dong. Jadi harus belajar Bible. Yesus ini sebenarnya Kristen apa Islam sih?
Nah, ternyata Yesus itu juru selamat. Dan dia katakan dalam Yohanes 14:27, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Coba. Aku tinggalkan damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Ya salam. Shalom itu apa? Ya salam. Salam itu apa? Ya Islam. Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Islam ini sudah dirancang oleh Allah dari sejak dahulu kala. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan damai sejahteraku untuk kalian. Udah cukup Roma, aku nggak kuat denger nih. Udah cukup. Mati Mija. Jadi gimana? Kapan mau syahadat? Maaf ya Bang ya, kita punya kepercayaan masing-masing. Ya mungkin kalau Bang kayak gitu ya saya nggak bisa gitu loh. Gimana ceritanya? Kepercayaan kita berbeda, tapi minimal kepercayaan Yesus dan kepercayaan saudari Olan ini sama. Yesusnya Yudaism, la ilaha illallah. Itu adalah kepercayaan Yesus, la ilaha illallah. Ya itu kan menurut abang loh, bukan menurut Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah. Tidak ada ilah yang lain. Yohanes 17 nomor 3. Itu kata Yesus, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu kata Yesus loh. Lah, lantas siapa kita yang justru berkata tidak sesuai dengan ucapan Yesus? Sesungguhnya hidup kekal itu adalah Engkau juga adalah Tuhan. Itu di mana ada ucapan kayak gitu? Nggak ada. Ya udah Bang, nggak usah bahas itu dulu ah. Jadi mau bahas apa Dan? Juma, sak berak ada dengar kau cerita Juma. Berarti kamu mau mengatakan Yesus itu berak? Lucu ente ini. Yohanes 7 Yohanes 17 nomor 3. Coba Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3 apa bunyinya? Ya kami juga punya keyakinan loh Bang Zuma. Iya saya ngerti. Saya paham. Tapi Yesus mengatakan apa di Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Qul huwallahu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Jelas itu. Masuk nggak Kristen di situ? Nggak bisa. Kristen 3 Tuhan. Bagaimana mungkin mau ahad? Tuhannya ada 3. Ya udahlah, nggak usah dibahas-bahas. Ya minimal jinnya keluar dari tubuhmu ini kalau dengar ini. Kok jin pula? Apa Dan yang mengajarin kamu itu menuhankan Yesus? Kan Yesus mengatakan hidup Di kekal agama adalah kami nggak ada jin-jin itu, yang ada itu Lucifer. Ya. Nah itu dia, sama aja nya. Jin itu juga Lucifer juga nya, samanya. Jin itu bahasa Islam, Lucifer itu bahasa Inggris, Halal bin Zakar itu bahasa Ibrani. Seperti itu. Iyalah. Bang, lebih baik abang kembali ke jalan Yesus daripada emang kayak gini. Justru inilah jalan Yesus. Jalannya Yesus itu mengimani dirinya sebagai Rasul Allah, utusan Allah Yesus itu. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Sampai pingsan gitu tuh Bang, jatuh HP-nya kayaknya tuh, terpental ini orang-orangnya. Allahu Akbar. Lemes. Ini kayaknya besok ada maskapai penerbangan pada nawarin tiket gratis ke Medan nih Bang Juma nih.
Loh, olahnya kemana itu? Saking lembutnya ngomongnya tadi sampai jatuh merosot tuh bang kayaknya. Merosot tuh Kang, dari tempat tidur ngelosot kemana kali itu? Cabut dia bang, karena kuliah Bang Juma kelas 3 dianggapnya. Dia nggak ngomong gitu. Nah sekarang menurut Yesus ada berapa Tuhan? Menurut Yesus deh, ada berapa Tuhan? Coba, sanggup Anda jawab? Silakan. Menurut Yesus ada berapa Tuhan? Yesus itu Alfa dan Omega bang. Saya tanya, menurut Yesus pribadi Tuhan itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Tuhan itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen kan Tuhannya ada 3, roh-roh sembahannya ada 7. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya, menurut Yesus pribadi Tuhan itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Tuhan itu ada berapa? Menurut Yesus loh yang saya tanya. Soalnya itu bang, soalnya yang salah, nggak bisa dijawab itu. Kenapa nggak bisa dijawab? Karena Yesus salah sendiri. soal. Loh, menurut Yesus loh, kan di dalam, dengarkan, di dalam pengajaran Yohanes 1:18 tidak ada orang yang bisa menjelaskan tentang Tuhan, melainkan Dia, Yesus. Dialah yang punya hak mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Tuhan. Uraian Yesus tentang Tuhan, Tuhan itu ada berapa pribadi? Jangan sembunyikan kebenaran, Bung. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikum. Jangan sembunyikan kebenaran. Yesus mengatakan pribadi Tuhan itu ada berapa? 2, 3, atau 1? Bang Juma, kami ini orang Kristen, adalah orang benar. Benar apa? Benar-benar sesat. Orang Kristen benar sesat. Pertanyaan saya sederhana loh. Apa Pak? Ulang lagi, menurut Yesus, menurut Yesus, Tuhan itu memiliki berapa pribadi? 1, 2, atau 3? Soalnya salah soal tuh kan, tidak bisa dijawab itu. Yohanes 17 nomor 3 jawabannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berapa itu? Berapa pribadi di situ? Apa yang salah dengan ayat itu? Nah, itu ada berapa menurut Yesus? Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa pribadi? Oh, salah paham kau situ anak Bang Juma, salah paham kau. Jadi apa yang betul di situ? Ketika satu-satunya di situ ada berapa? 1 atau 3? Allah itu, dengar, Allah itu Esa, itu dia. Iya, Esa itu Yesus sudah menguraikan itu kok. Kenapa kamu bantah? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berapa yang harus dikenal? Berapa yang harus dikenal menurut Yesus? Allah itu Esa, Juma. Iya, saya tanya berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus? Macet. Gak ada macet di sini. Tidak bisa kamu memelintir. Itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Berapa pribadi Tuhan? Berapa pribadi Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus? Allah itu adalah gelar. Saya tidak tanya Allah itu apa. Saya tanya berapa pribadi Tuhan yang harus dikenali menurut Yesus? Udah aku bilang tadi, pertanyaanmu salah. Loh, kok salah pula? Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya mereka mengenal hakikat satu-satunya ini siapa? Jadi pertanyaanmu itu seolah-olah memisahkan keilahian Bapa dan Kristus.
Nah, inilah kamu lucunya kawan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya itu Tuhan di situ. Dia mengatakan hidup kekal adalah mengenal engkau satu-satunya. Berapa pribadi yang harus dikenal menurut Yesus? 1, 2, atau 3? Ini pertanyaan mendasar loh. Bahasa Indonesianya jelas itu di Bibel Elai. Iya, Bibelnya sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Berapa yang harus dikenal? 1 atau 3? Hei, Bang. Dari di Bibel dia yang ada 3 nggak ada bang, keluarga Semenengkelit. Cuman 1 memang di Bibel semua isinya. Bang. Iya, menurut Yesus ada berapa pribadi Tuhan yang harus dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal? Menurut Yesus. Jangan tanya menurut Yesus. Pertanyaanmu salah, dah dibilang. Harus menurut Yesus karena Yesus diutus untuk dipercayai. Menurut ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen, saya sudah hafal. Ajaran Kristen mengenal Tuhan 3, Roh Tuhan 7. Tapi saya tidak sedang ingin membahas agama Kristen ini. Saya pertanyakan menurut Yesus, bukan kalau mempertanyakan tentang Kristen. Menurut Yesus, maka kau salah soal. Tanya pertanyaannya menurut ajaran Kristen. Menurut ajaran Kristen saya sudah tahu. Kalau kau tahu ngapain kau tanya? Saya tanya tentang Yesus. Bukankah yang harus dipercayai itu Yesus? Hah? Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa dalam dosa. Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan Kristen. Nah, Yesus, ya paman, saya mau percaya deh samamu. Oke. Menurutmu Yesus, kami ini harus mengenal Tuhan itu berapa pribadi? Apa jawaban Yesus? 1, 2, atau 3? Jadi Allah itu hakikat, itu dia. Dan dia punya 3 pribadi. Di mana itu tertulis? Allah Bapa. Di mana tertulis bahwa di mana tertulis bahwa Tuhan itu 3 pribadi? Tunjukkan ke saya. Tertulis di mana? Dengar dulu Juma. Saya tidak mau dengar, saya paling anti dengan pendusta. Di mana diterangkan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi? Tunjukkan ke saya. Itulah ajaran Kristen. Saya tidak tanya tentang ajaran pagan. Yang saya tanya tentang ajaran Yesus. Artinya saya nggak percaya kepada agama pagan, paham kau? Berarti saya tanya tentang Yesus. Saya nggak percaya. Kalau kau bisa nggak percaya kami harus percaya kau. Gitulah ceritanya ini. Saya tidak sedang ingin Anda percaya ke saya. Saya sedang ingin mengajarkan ajaran Yesusnya. Ketika Yesus mengatakan apte ainai ainoyesoi diladi oitesei gronizon ton mono. Capek kau nerangkan Juma. Memang karena saya menerangkan kepada batu, manusia tak berkepala. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Itu menurut Yesus. Percaya enggak Anda? Percaya enggak Anda tuh bahwa harus mengenal satu-satunya? Itu Juma, Alkitab itu biar tahu kau disusun itu dari seluruh udah banyak ahli yang nyusun itu. Jadi kalau kau yang menjadi penginterpretasi atau penafsir itu seenak kepala. Saya tidak sedang mentafsirkan. Oke. Saya minta Anda yang mentafsirkan. Jadi makanya biar kau tahu. Saya minta Anda yang mentafsirkan. Kata satu-satunya itu ada berapa di situ?
Ada berapa objek, ada berapa subjek, ada berapa oknum yang dimaksud di situ? Ada berapa pribadi kalau dikatakan satu-satunya? Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu, Juma. La haula wala Jadi quwata aku tahu illa kau gak akan billah. percaya karena memang kau bebal. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya minta dalil. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku berasal dari Bapa. Oke. Ketika dikatakan kemudian satu, itu masih bisa diuraikan nggak? Bapak ini siapa? Yesus ini siapa? Boleh nggak diuraikan? Yang mana di antara Bapa dan Yesus yang satu ini ada di antaranya utusan? Siapa yang utusan di situ? Bapak atau Yesus? Kau bertanya, kan kau ingin menjadikan kemanusiaan Yesus saja yang harus dipertahankan, keilahiannya kau kesampingkan. Kan Kau gitu, dapat ilmu dari mana Yesus punya keilahian? Kau dapat ilmu dari mana? Artinya kau tidak mengakui keilahian Kristus sebagai Mesias, bahwa dia adalah Bapa yang mengambil rupa dalam daging, kan kau menafikan itu. Yes, pasti, karena itu pagan. Karena itu pagan. Karena kau tahu itu pagan. Itu pagan. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Dari mana ilmunya? Hanya iblis yang hanya satu kerjaan iblis, yaitu meniadakan keilahian Yesus, mendustakan kematiannya, menyangkal kematiannya di kayu salib. Cuman itu kerjaan iblis. Agar apa? Agar manusia ini tetap di bawah kuasa dosa, agar manusia ini tetap dalam cengkeraman dosa, tidak memperoleh keselamatan. Itulah, hanya itu ya kerjaan iblis, dan itulah kerjaanmu. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu. Salib itu pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Salib pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Jangan kau tanya salah soal kau itu. Jangan kau tanya salah soal kau itu. Salah soal kau itu. Jangan kau tanya salah soal kau itu. Jangan kau arahkan begitu. Saya tanya samamu, penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Penyaliban itu adalah hukuman yang harus diberikan orang Romawi. Itu hukuman Romawinya itu. Dasar bahlul. Bahlul kau itu bahlul. Bahlul itu kau. Teruskan. Bahlul. Terang aja kau. Aku jawab. Kau itu bahlul. Kau itu bahlul. Ulangan 21 nomor 23 yang mengutuk di situ siapa? Romawi atau Tuhan? Apa katanya? Aku nggak bawa pula aku gitar aku. Ya itulah aku bilang kau bahlul. Kau ngomong seenak perutmu. Ketika kau tidak paham, kau katakan pertanyaan saya. Teruskanlah. Ya makanya pantaslah Bahlulnya kau aku. Kristen, karena nggak mungkin Kristen kalau kau itu tidak bahlul. Jadi Ulangan Juma 21. Ulangan Nah, 21. Apa katanya? Nggak apa-apa, kita buka aja lah. Apa katanya situ Juma? Di situ diterangkan, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi Betul. haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Pertanyaan saya, yang mengutuk Yesus, Allah atau Romawi? Siapa nih? Allah nih siapa nih si Allah ini? Itu tertulis di Bibelmu, makanya jangan kucuri kata Allah. Itu Allahnya di situ. Coba baca lu, nggak ada huruf U situ atau O. Allah itu dari mana asalnya? Kau ambil kata Allah ini kalau bukan dari Al-Quran. Dengar Juma. Dengar Juma. Pertanyaanmu salah. Itu Allah. Pertanyaanmu salah. Kami Allah enggak sama Pertanyaanmu Allah. salah. Allah. Pertanyaanmu salah. Iyalah Juma. Dasar pemakan babi. Otak seupil. Makanya jangan cebok kau pakai 3 batu. Ya kau itu yang tidak cebok-cebok. Kesian. Sekarang saya tanya lagi. Di Ulangan 21 ini yang mengutuk Yesus Tuhan atau Romawi?
pertanyaanmu salah semua. Itu kapasitasmu. Itu kapasitasmu tuh. Kau tidak pernah mau menggunakan otakmu. Waalaikumsalam. Kamu tidak pernah mau menggunakan otak kamu itu. Kamu mengatakan yang menolak penyaliban itu adalah setan. Justru yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu setan. Karena yang disalib itu hanyalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Orang yang dikutuk Elohim itulah yang disalib. Yesus emangnya dikutuk? Yesus itu dikutuk sama Elohim. Biar ku jawab kau, cuma tenang dulu kau. Cuma Yesus itu dikutuk sama Elohim. Iya, aku jawab pun kau. Nggak usah pula teriak. Silakan. Silakan. Kalau kau masih dongok, kau turun ya. Turun sekarang aja turun. Saya tidak ada waktu untuk manusia dongok kayak kau. Paham? Turunkan aja. Ya udah, kau ke gereja, jilat pantat pendeta biar kau waras. Turun, turun, sampah turun. Iya, turun aja minta tolong. Bibelnya sendiri ditolak semuanya. Gimana mau sehat? Bibel sendiri ditolak. Gak sanggup diskusi. Halo Bang, Assalamualaikum. Ya, Bapak negara, Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen, Bang? Ya, Bapak negara, Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Maaf, Bang. Iya, saya ada yang mau Bang. disampaikan, Bang. Kenapa ya mereka ini nggak sadar-sadar ya kalau selama yang dia lawan adalah Bible-nya sendiri ya? Ya itu dia tadi Bang Andi. Kalau di Al-Quran jelas ya kan, la ilaha illallah kul huwallahu ahad. Itu Al-Quran. Kitabnya orang Yahudi dan pernyataan Yesus juga Tuhan itu ahad. Bahkan sudah terang tertulis hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Muncul pertanyaan, satu-satunya di sini satu, dua atau tiga? Dipelintir kemana-mana. Dia katakan satu di situ adalah kesatuan. Kesatuan kayak mana? Sedangkan pada saat Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan, saat itu juga Yesus mengatakan dirinya utusan. Berarti antara utusan dan Tuhan yang satu-satunya itu bukan satu hakikat. Inilah celakanya. Lebih celaka lagi orang yang mengaminkan dan mengiyakan kata Allah dipakai di dalam Bible. Berarti mengiyakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Berarti mengiyakan Allah menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Celaka kalau ada orang Islam mengakui itu. Celaka kalau ada orang Islam yang mengakui bahwa sah kata Allah dipakai di dalam Bible. Itu celaka umat Islam itu. Kalau dia Islam, KTP-nya Islam, maka yang masuk surga hanya KTP-nya. Menurut Ustadz adinda saya, Ustadz Wafi. KTP-nya yang masuk surga. Karena di KTP-nya tertulis Islam. Tapi akidahnya ya ke neraka dong. Karena dia mengakui bahwasanya Yesus anak Allah. Meskipun Allah yang dimaksud di sini mereka sebutkan dengan sebutan Allah, tapi mereka satu-satunya sumber hanya dari Al-Quran mengambil kata Allah ini. Berarti dengan kata lain, dia mengakui Kolose 6, Kolose 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi hina seperti manusia, lalu kemudian mati dibunuh manusia. Ini masih bisa disebut akidahnya Islam, orang begini.
Masih bisa? Gak bisa. Apalagi mengatakan bahwa menolak hadis sahih itu tak apa-apa. Karena hadis itu nanti 200 tahun baru ada. Jadi tidak apa-apa menolak hadis itu. Ini apa namanya? Sama halnya dia menolak Rasulullah. Apakah orang yang menolak Rasulullah itu Islam atau kafir? Kafir. Jadi jangan tersinggung kalau saya menyebut Anda itu dengan sebutan itu, karena memang akidah Anda sudah melenceng. Tapi KTP saya Islam, ya udah KTP-mu aja yang masuk surga. Dengan mengiyakan kata Allah di dalam Bible-nya Kristen, itu sama halnya Anda sudah menistakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menolak hadis Rasulullah, dengan mengatakan hadis nanti muncul 200 tahun kemudian, itu sama halnya Anda menolak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anda sudah menolak Allah dan Anda sudah menolak Rasulullah. Apalagi namanya? Tinggal satu aja yang Islam, tinggal KTP Anda. Berarti ya masuk surga KTP Anda. Andanya kemana? Sadarlah. Kalau Anda saya sebut dengan sebutan itu, sadar. Kamu sudah terlalu jauh melangkah, kawan. Karena kebencianmu terhadap saya. Oke, saya kira begitu. Kalau masih ada teman di bawah, silakan dinaikkan. Masya Allah. Nggak, sampai dulu nih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib? Alhamdulillah. Fenomena yang berkembang ini, Habib. Penggunaan kata Allah itu sebenarnya menurut Habib gimana? Yang ada dalam terjemahan agama sebelah, Habib. Bismillah. Jadi penggunaan kata Allah sebenarnya Islam salah memaknain itu. Karena kata Allah ini adalah sesembahan. CP nih Bang, di CP. Bukan nama pribadi. Ini jadi kalau dikatakan Allah cara-cara itu nama Paulus itu pribadi, begini. Cara-cara Paulus itu begini. Ternyata Paulus pemakan Cara babi kok panggil Paulus Habib. begini, cara Paulus yang begini, cara Paulus. Cara Paulus yang ayolah begini. kita debat. Ini Aku anak pakai lonte akun CP ini. nggak dinaiki. Cara Paulus yang begini. Mamanya Hanya lonte udah sebatas. Cara makanya Paulus begini memang dia. begini, cara Paulus. Cara Paulus. Filipi 1 nomor 18. Ya, Yesus kalian sebarkan, kalian ajarkan dengan cara mengelabui, aku tetap bersuka cita. Tuh. Cara setan begitu. Cara setan datang berpura-pura jadi malaikat. Setan datang berpura-pura jadi malaikat, ngaku-ngaku sebagai siapa? Engkaukah itu Tuhan? Kena prank gue. Ya, kalau nggak berbohong nggak laku ya, kenapa ya? Anak Harus bohong lonte ya. kok dipanggil Habib. Saya juga kaget tadi. Nggak, saya kan orangnya kan berpositif thinking itu ya. Aduh. Ya kan muridnya Anak lonte Paulus Bang dipanggil Habib Andi. nih Kalau gimana? dengan Ini dustaku apa arah kemuliaan ini? Tuhan semakin megah. Taruh lah Bapak. Kenapa aku? Kalau nggak berbohong nggak hidup kali ya, kenapa ya? Ya Allah, ya Mestinya kalau kamu Kristen buka komal gitu ya, kau bukalah baca Amsal. Ada pandi di bawah, host, dinaikkan host. Ya, ajarkanlah Bible kepada orang-orang supaya orang-orang itu ngerti Bible gitu loh. Tapi kok jayang kayak licik banget gitu ya. Nggak ada. Pakai nama apa Pandi? Saya lihat nggak ada. Bang Handi mimpi apa hari ini? 2 kali kena prank. Tadi digampar sama Olan, sekarang sama Cepe. Ya saya sih orang berpositif thinking dulu lah sama orang. Tapi ini jelasnya besok pagi banyak yang nawarin tiket gratis sama Bang Juma nih. Makassar Medan gratis. Semua pas kapai kayaknya bakal nawarin. Tapi
Tapi saya mau diskusi terbuka, ketemu langsung orang kayak gini. Gua ongkosin lah. Kira-kira berani nggak kira-kira orang kayak gini debat offline? Nggak berani Bang Andi. Pucat. Nggak kebayang Bang Andi kalau debat offline, paling nggak curut. Ngomong apa kalau offline dia ngomong apa? Apalagi kalau dia nggak bawa HP, mampus. Salam, selamat sore Indonesia, selamat sore orang-orang yang aku cintai. Apa Semangat sore Bang Denny, baik, kami baik. Tuhannya Ya, Yesus salam. memberkati ya. Iya, Masya Allah. Bagus ini Tuhannya Yesus, mantap. Nah, gitu dong. Iyalah. Bang Denny. Kalian kan maunya kan mau diberkati sama Tuhannya Yesus, makanya aku bilang Tuhannya Iya, Yesus iya, memberkati ya gitu. Ustaz Yogi, yang sopan ke Pak Denny loh. Pak Denny ini orang pilihan Yesus, dia nabi loh. Gantinya Luga. Udah berapa orang sekarang pengikutnya Pak Denny jadi nabi? Sekarang sebentar ya, 3 ditambah 5, 3 ditambah 5, 8. 3 ditambah 5, 8 ditambah 9. Ya udah nggak ngomong gitu Pak Denny. Ini tadi gini Ditambah Pak 1. Denny. Bang Denny tadi ini urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan kalau Bang Andi, saya cuma pendengar Bang Andi. Ya siap Bang. Pak Denny, itu ajaran Trinitas ini menurut Pak Denny itu muncul dari ajaran Yesus atau muncul dari ajaran di luar ajaran Yesus Pak Denny? Menurut Pak Denny muncul dari mana nih Trinitas? Trinitas itu munculnya keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Waduh. Jadi ke Trinitas itu, jadi dia nggak berkata-kata Trinitas, tetapi konsep Trinitas itu dia sebutkan. Jadi pada saat dia bilang gini, pada saat dia berbicara baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kata-kata Bapa, kata-kata Putra dan kata-kata Roh Kudus itu keluar dari mulutnya Yesus. Nah, itulah yang disebut Trinitas. Jadi silakan dilanjut. Bagaimana Banyuma tadi dengan datanya Yohanes 17:3 Banyuma itu? Yohanes 17:3 tadi, inilah hidup satu-satunya itu gimana? Iya, satu-satunya hidup, satu-satunya cara untuk hidup kekal itu mengenal Tuhan yang diperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Yesus menyebutnya Bapa, itulah Tuhan itu satu-satunya. Dan waktu bersamaan, Yesus bukan Tuhan, dia hanya dikenal sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Sang yang Maha Satu. Jadi Yesus tidak masuk di dalam hakikat yang satu ini. Karena Tuhan tidak setara dengan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan bukan makhluk. Tuhan tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, ya harus mengenal Bapa sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi. Umat Islam menyebutnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Seperti itu. Kalau Pak Bro Sedikit Denny Bang Andi, pakai- saya tambahin ya. Bang Andi. Iya. Kalau itu kan masalah pembaptisan ya, tidak berbicara tentang konsep Hakikat Tuhan. Iya, Musa membaptis dalam awan dan laut. Apakah awan dan laut Tuhan karena disebut dalam pembaptisan itu? Yohanes membaptis dalam air. Itu hanya ya, nggak berbicara tentang ketuhanan di situ. Coba di dalam 1 Korintus 10 ayat 2 itu kalau nggak salah itu. Di situ dikatakan untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Yesus memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu pembaptisan bukan konsep ketuhanan di situ sebenarnya. Lanjut Akhi Juma. Ya, silakan Ahi. Pak Denny mengatakan atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus konsep Trinitas, artinya di dalam Bible Anda Pak Denny ada yang kontradiksi dong kalau begitu. Menurut Anda
Yang mana yang kepegang ini? Statementnya Yesus atau statement yang Bapak Putra Roh Kudus itu? Pak Denny, itu bisa dikawinkan nggak? Gimana itu? Apa yang saya katakan itu kan tertata di Alkitab. Jadi itu aja yang saya bisa katakan. Jadi bukan jawaban pribadi saya sih sebenarnya. Saya cuma mengulangi apa yang tertulis di Alkitab aja. Jadi kalau Anda memiliki pengertian yang lain, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang jelas saya sudah menjelaskan seperti itu. Seandainya Anda memiliki perspektif yang lain, itu saya hormati. Jadi kita beda pendapat aja. Itu penjelasan dari saya gitu loh. Silakan. Sangat legowo sekali Pak Denny ini. Tapi boleh nggak kita ajak Pak Denny ini lebih percaya terhadap ajaran utama Yesus, Pak Denny? Ajaran utamanya kan itu, menyembah satu Tuhan, Pak Denny. Gimana Pak Denny? Ya, itu benar, satu Tuhan. Itu bagi kita itu, bagi kami ya orang Kristen ya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, kita menyembah satu Tuhan, Islam menyembah satu Tuhan. Demikian pula kami sebagai orang Kristen juga menyembah satu Tuhan juga. Jangan salah sangka. Cuma di dalam keesaan kekristenan itu terdiri dari 3 saksi, memiliki 3 saksi istilahnya seperti yang tertulis di Alkitab itu. Keesaan kita itu memiliki 3 saksi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tercatat ketiganya adalah satu. Jadi yang kita sebut sebenarnya manusia biasa bilang 3, tetapi yang Tuhan inginkan itu 3-nya itu disebut 1, bukan disebut 3 gitu. Karena ada tertulis ketiganya adalah 1. Demikian. Menyuma, ajari saya menghitung dong Menyuma, bisa nggak? Iya. Ketiganya adalah 1. Maksudnya ada 3 pribadi, tapi 3 pribadi, tapi satu apa itu? Satu hakikat gitu ya? Kalau saya menyebutnya 3 saksi, jadi saya nggak berani bilang 3 pribadi. Karena apa? Karena kata-kata pribadi itu sendiri tidak tertulis di dalam Alkitab suci Kristen, tetapi yang tertulis adalah 3 saksi. Jadi saya menyebutnya 3 saksi, satu hakikat. Hakikatnya dalam arti satu Tuhan gitu. 3 saksi disebut satu Tuhan. Dia yang bersaksi di dalam surga itu. Nah, apakah 3-tiganya ini Tuhan semua ini? Nah, iya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dan Roh Kudus juga Tuhan. Tetapi kita orang Kristen memahaminya bukan 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan gitu. Ini bahaya, ini susah ini Bang Denny, susah saya Bang. Karena Anda sadar mengatakan 3 dan sengaja mengatakan 1. Bagaimana itu? 3 karena iya, karena kita berpatokan kepada kata-kata yang mencatat seperti ini. Ketiganya adalah 1. Ketiganya adalah 1. Itu patokannya di situ. Kenapa kita jadi yang kita sebut 3 itu kita sebut 1, karena ada ayat seperti itu. Itu dalam kurung Pak Dhani. Pak, itu memang sisipan. Saya mengakui itu adalah sisipan. Iya. Nah. Gini. Kuncinya di sini. Kalau kita berbicara, kita merujuk kepada sisipan, itu sebenarnya saya akui banyak sisipan yang ada tertulis di kitab saya, sebagai contoh di KJV. Itu banyak sisipan. Tetapi bagi saya, karena kata-kata sisipan itu tertulis di Alkitab suci saya, itu saya akui sebagai ayat yang juga diilhami oleh Tuhan, walaupun itu sisipan. Itu kembali kepada iman ya. Jadi karena ada tertulis, semua yang tertulis di Alkitab suci Kristen itu diilhami oleh Tuhan, maka termasuk sisipan itu pun bagi saya itu diilhami juga oleh Tuhan. Silakan dilanjut. Ya kalau gini gawat. Ya kan? Bukankah iman itu harus didasarkan pada kebenaran dulu Pak Denny? Kalau misalnya betul ya, ada yang dikatakan sebagai sesuatu hal yang dinyatakan. Kalau tidak bisa diyakini kebenarannya, bagaimana bisa diimani, Pak Denny?
Bagi Anda yang Anda sebut bukanlah kebenaran, bagi saya kebenaran, karena sisipan itu tidak bertentangan dengan apa yang tertulis atau di seluruh dari keseluruhan kitab suci Kristen. Jadi sisipan itu sealur karena sama-sama diilhami oleh Tuhan yang sama. Jadi apa yang Anda sebut ketidakbenaran itu bagi saya adalah suatu kebenaran gitu. Jadi kita persepsinya sudah berbeda di situ, kita saling menghormati saja. Silakan dilanjut. Enggak, bukan gitu Pak. Masalahnya ditemukan di Bible itu sendiri membantah yang Anda bilang sisipan tadi benar. Kalau dia dibantah di Bible sendiri, ya, Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang harus dikenal. Wajib itu untuk hidup yang kekal. Dan dia sebagai yang diutus. Sementara sisipan itu menyatakan kebalikannya. Pak Denny percaya kepada Yesusnya atau yang dibalik dalam penulisan itu yang disisipkan? Percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab suci Kristen, dan memang Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Kalau kamu ingin memiliki hidup yang kekal, percayalah kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Ya, kenapa saya juga menuhankan Yesus? Karena apa? Karena jawabannya ada ayat juga tertulis seperti ini. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi satu, sama-sama satunya. Jadi aku dan Bapa adalah satu, itu kunci daripada Yesus itu juga Tuhan. Gitu. Silakan dilanjut. Yang kepada para murid juga satu? Masuk. Tadi saya bilang gini. Bisa satu kalau dengan murid-murid satu itu beda lagi ya. Kalau di dalam murid yang dimaksud dengan satu dengan murid-murid, dengan aku sebagai contoh, aku satu dengan Tuhan, aku satu dengan Yesus, aku satu dengan murid-murid lainnya, aku satu juga dengan itu dalam arti satu roh ya, bukan satu ketuhanan. Jadi yang dimaksud bedanya antara kesatuan saya sebagai manusia biasa dan kesatuan Yesus dengan Bapa itu bedanya karena saya itu satu sebagai manusia di dalam roh dengan Tuhan, dan Yesus itu satu di dalam roh dengan Tuhan, tetapi bedanya itu Yesus itu maha kuasa dan saya tidak maha kuasa, itu bedanya aja. Masalahnya memang kata Yesus harus mengenal, Pak Den. Harus dikenal. Kalau Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa sih itu Pak Den oknum? Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa oknum itu? Iya, ayat mencatat ketiganya adalah satu. Jadi tiga itu satu bagi Alkitab Kristen. Tiga adalah satu, gitu. Makanya kuncinya yang paling penting itu tiga adalah satu itu. Coba kita cek ya, sekarang kan kesimpulannya ya, Yesus sekarang udah nggak ada di bumi nih. Kita tahu semua Yesus kuburannya kosong, terangkat sama fisiknya naik ke surga nih Pak Denny ya. Betul ya? Iya, silakan. Ya. Nah, kalau di surga itu Yesus masih berbentuk manusia, Bapa itu roh, Roh Kudus itu roh. Nah, bagaimana dikatakan satu? Apakah rohnya Bapa, Roh Kudus masuk semua ke tubuhnya Yesus sehingga Tuhan Anda berbentuk Yesus manusia itu? Begitu ya Pak Denny? Itu juga betul, tetapi sebenarnya kata-kata satu itu yang dimaksud dengan kata-kata satu banyak orang yang tidak memahaminya. Saya jelaskan di sini sekarang ya. Yang dimaksud dengan kata-kata satu itu adalah satu ketuhanan, satu kemuliaan, dan satu kemahakuasaan. Bukan dua botol dijadikan satu, bukan seperti itu sebenarnya. Silakan dilanjut. Kalau Esa itu menurut Bang Denny itu berdiri sendiri atau bersama dengan pribadi lain kalau Esa? Kalau Esa menurut agama lain mungkin itu satu biji ya. Tetapi kalau Esa di dalam kekristenan itu adalah satu kesatuan, di mana kita mempercayai Tuhan yang namanya Elohim. Kalau kita cek di internet apa arti daripada kata Elohim itu sebenarnya adalah Esa di dalam bentuk jamak. Kalau kamu cek di internet, jadi Elohim itu Tuhan kita, dan di mana Elohim itu tercatat keterangan daripada Elohim itu adalah Esa di dalam bentuk jamak plural gitu kalau bahasa Inggrisnya. Kamu boleh cek juga itu kata-kata Elohim. Silakan dilanjut. Plural majesty Pak, bahasa Inggrisnya Pak. Banyak yang dimuliakan. Saya bisa buka kamera kalau kamu mau masuk. Ini kalau Keluaran 7 apa Pak Denny? Keluaran 7 silakan. Ya, kalau Keluaran 7 nomor 1 itu. Keluaran 7, Kanda.
Sebentar ya, saya buka dulu, saya buka KJP-nya sebentar. Iya. Keluaran 7 nomor 1. Itu pengangkatan atas diri Musa, dia diangkat menjadi Tuhan atas Firaun. Ya, nggak jadi masalah. Yang jadi pertanyaan apa? Musa disebut Elohim di situ. Ada berapa Musa? Ya. Satu Musa. Jadi Elohim itu bisa satu, bisa jamak. Coba aku buka anu ya, dictionary-nya Elohim aja. Kita bisa bareng-bareng. Aku buka kamera. Iya, yang saya tanya itu Musa ada berapa Musa? Kenapa disebut jamak? Enggak, itu satu Esa, satu dalam kejamakan Elohim. Satu Musa di situ. Iya, satu Musa, tapi aku buka. Kenapa disebut jamak? Ya. Atau jangan-jangan satu itu bisa disebut dengan sebutan Elohim, sama seperti kami disebut Nahnu. Itu bisa jamak. Satu tapi disebut dengan jamak. Karena Musa itu cuma satu, tapi kenapa disebut Elohim? Kan gitu. Ya, Elohimnya karena Elohim, kita merujuk kepada Elohimnya sendiri, bukan kepada Musanya sendiri. Kalau Musanya satu tapi Elohimnya itu jamak. Karena sebenarnya manusia itu juga disebut Tuhan oleh Tuhan. Kita kayak saya ini juga disebut Tuhan sebenarnya bagi Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha kuasa gitu. Itu kamu harus mengerti juga. Jadi semua manusia ini sebenarnya disebut oleh Tuhan itu adalah Elohim juga atau Tuhan, di mana tetapi bedanya karena kenapa Tuhan menyebut kita Tuhan walaupun kita itu bukan Tuhan yang maha kuasa, tetapi kita disebut juga Tuhan karena kita ini kopinya Tuhan, seperti yang disebutkan di Genesis itu 1:26 dinyatakan bahwa marilah kita menciptakan Adam serupa dan segambar dengan kita, di mana kita itu adalah Tuhan itu. Makanya Tuhan itu menyebut dirinya tuh kita karena dia lebih dari satu. Kita menciptakan Adam itu yang kita kenal. Marilah kita menciptakan Adam. Ayat yang benar tuh begitu. Marilah original teksnya maksudnya. Marilah kita itu Tuhan menciptakan Adam. Bukan kita di situ, Pak. Kami di situ. Kami. Iya. Bukan kami, itu kita. Serius. Kami tidak ada kata kita di situ. Cuman di terjemahan Indonesia itu diartikan kita. Karena kenapa? Karena orang Kristen ini memang sudah diajarkan menyembah banyak Tuhan. Makanya mereka menggunakan kata kita. Kita itu murni. Kata kami, Bang. Kalau gitu aku buka kamera, kita masuk ke original teksnya aja lebih baik. Silakan. Iya, sebentar ya. Silakan. Dibesarin host Bang Deninya. Suaranya belum muncul Pak Denny, suaranya di mute. Oh ya, tadi ngomong ini. Ini naaseh kita masuk ke dalam sini. Ini di bahasa Inggrisnya itu itu naaseh. Coba kita lihat masuk ke sini. Kita masuk lagi ke sini strong Hebrew-nya. To perform act. Sebentar, asnya sini nggak keluar dia untuk membuat sesuatu. Sebentar ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu let us make di sini.
ini bahasa Hebrunya, Ibraninya. Ini bahasa Inggrisnya. Coba kalau kita terjemahkan ini ke bahasa Indonesia ya. Let us make kita buka ke bahasa Indonesianya. Ini bahasa Inggrisnya let us make, terus kita buka ke Indonesia. Nah, di sini let us make bahasa Inggrisnya, naaseh itu bahasa Ibraninya, bahasa Inggrisnya itu let us make. Nah, ini bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Nah, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Naaseh, marilah kita membuat. Berarti itu kita. Gitu. Kalau kami bahasa ya Ibraninya apa? Juga as juga. Nah, itu dia makanya. Maka lebih tepat ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, harus kita kembalikan kepada rasa agama mereka, rasa bahasa mereka. Wayomer Elohim Naasi, mari kami membuat Adam laki-laki. Besel minhu menurut gambar kami. Iya, Bang Juma. Sebenarnya apa yang Bang Juma katakan itu saya tidak bilang Bang Juma salah loh ya. Bang Juma itu juga betul, saya juga betul. Jadi kami atau as itu bisa kami, bisa kita. Itu betul, keduanya betul. Tetapi pada hakikatnya yang kita ketahui, yang jelas itu as itu kami atau kita itu lebih dari satu ya. Itu aja yang saya mau tekankan. Jadi kita dua-dua sama-sama benar. Bang Juma benar, saya juga benar. Silakan dilanjut. Berarti Musa lebih dari satu. Musa satu, tapi Elohim itu sendiri itu merujuk kepada Elohim lainnya. Bisa juga saya juga Elohim juga, gitu. Saya juga Elohim juga. Saya berani berkata saya juga Elohim. Susah kalau begini, Bang. Ya memang ada ayat yang berkata, memang begitu kok. Jadi ayatnya ada berkata bahwa manusia itu disebut sebagai Elohim juga. Manusia juga Elohim, cuma bedanya kita bukan Elohim yang maha kuasa. Kita cuma Elohim karena kita kopinya Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Gitu. Kalau begitu bukan cuma Yesus berarti. Betul. Ternyata Tapi Pak Denny juga Elohim. Ya, saya juga Elohim, bukan cuma Yesus, betul. Bukan cuma saya, bukan punya Yesus juga, tapi yang bedanya sama-sama Elohimnya, tapi yang satu Elohim itu yang ada maha kuasanya, yang saya tidak ada maha kuasanya. Itu yang membedakan antara saya dan Yesus itu. Sama-sama Elohimnya. Iya, ini gitu. Kalau ini Bang, kalau orang Yahudi praktisi Torah mendengarkan Bang Denny mengaku juga sebagai Elohim, kira-kira orang Yahudi tertawa atau nangis, Bang, mendengarkan itu? Itu yang jadi masalah ini gini loh, yang jadi masalah itu saya tidak begitu repot-repot mau menuruti apa yang dikatakan orang. Jadi saya itu cuma menuruti apa yang dikatakan Alkitab aja. Jadi Alkitab mencatat seperti itu bahwa manusia itu sebenarnya juga Elohim. Nah, itu Alkitab. Tapi kalau manusia di bumi ini walaupun 2 miliar 200 miliar berkata kita bukan Elohim, itu bukan urusan saya. Gitu. Yang jelas saya cuma menuruti apa yang tertulis di Alkitab saja. Gitu. Iya, saya ambil jalan tengahnya ya sebagai Muslim. Sebenarnya orang Kristen ini sah-sah saja mengakui diri mereka itu sebagai Theos, tapi tidak sah mengatakan diri mereka itu adalah Elohim, karena Elohim itu hanya merujuk kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Seperti itu. Jadi, buktinya si Musa disebut juga Elohim. Jadi jangan kemana-mana. Iya, Musa disebut Elohim, itu disebut sebagai itu karena dia dianggap sebagai Tuhan untuk Fir'aun. Makanya Yesus mengatakan bukan Tuhan, Tuhan. Karena dia penyampai firman, Bang. Nabi Musa itu penyampai firman untuk Fir'aun. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Itu kata Yesus. Nah, di Al-Quran juga begitu. Nabi Musa juga mengaku Allah. Innani anallah. Kenapa? Karena Nabi Musa sedang menyampaikan firman Allah. Tapi kalau manusia yang bukan utusan Tuhan mengaku Elohim, itu yang parah. Ditertawai kita sama orang Yahudi. Kalau saya juga diutus. Saya berkata-kata seperti ini, saya diutus. Saya diutus mengatakan semua ini. Diutus Tuhan.
Oh alah. Diutus Tuhan. Iya, saya diutus Tuhan. Itu berkata saya berbicara dengan Bang Zuma ini, saya diutus sih sebenarnya. Iya, kalau yang jadi masalah Bang Zuma mau mengakui apa enggak saya ini sebagai utusan. Ya sama, gitu. ketika saya juga berkata di depan orang-orang, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Saya juga diutus menyampaikan itu. Tetapi orang waras tidak mungkin menganggap saya ini Allah. Saya sedang menyampaikan firman. Gitu Bang. Tuh, saya juga sedang menyampaikan firman, itu saya sedang diutus gitu. Kan tuh kamu percaya apa enggak? Gini sebagai contoh gini loh. Ini kita gampangnya gini. Saya ini Denny. Ada 1000 orang bilang, kamu bukan Denny. Itu bukan berarti saya bukan Denny gitu. Silakan dilanjut. Mungkin sedikit gini deh, Bang Juma ya. Pak Denny mungkin perlu paham juga tentang plural majesty itu. Dari tadi Pak Denny udah menyebutkan tentang kekuasaan. Karena ada kekuasaan pada Raja Inggris. Maka menyebutkan dirinya sebagai kami telah melakukan ini, telah melakukan itu. Kekuasaan ini ya mempunyai hal dalam berbagai pihak, berbagai aspek yang banyak. Dia plural. Bukan yang menyebutkannya, bukan subjeknya, bukan. Itu makanya ada plural majesty yang dimuliakan. Karena punya kekuasaan. Kuasanya itu yang sangat banyak, sangat meliputi banyak hal. Itulah bedanya dengan plural yang biasa, yang jamak terhadap penjumlahan. Itu perlu dipahami juga Pak Denny. Bukan berarti yang katanya plural itu harus semuanya banyak, tidak. Kaidah ilmu bahasa di semua bangsa, semua negara, semua bahasa ada. Termasuk bahasa Indonesia. Presiden Indonesia juga kalau berpidato pakai kami. Mewakili kekuasaannya sebagai presiden. Karena dia bisa melakukan banyak hal. Ya itu aja, lanjut Pak Juma. Iya, insyaallah. Oke, mungkin ada saudara kita Kristen di bawah yang bisa dinaikkan ke atas, silakan. Host. Ya Otan, jangan malu naik ke atas sini nemenin Bang Zuma, cuma nggak boleh kurang ajar ya. Kurang nanti marah. Iya betul. Silakan host, kalau misalnya di bawah ada Oten yang mau naik, silakan aja dinaikkan. Oke Bang Zuma, aku pamit dulu, pamit semuanya orang-orang yang aku cintai, aku sayang kamu Bang terus. Denny. Makin hari makin sayang ya. Aku Ya. makin hari makin sayang kalian semua. Iya. Oke, makasih bye-bye. ya. I love you Bye. semuanya. Iya, makasih. Yo, selamat bekerja, selamat istirahat Pak Denny. Tadi itu videonya siapa? Ya. Akang Satria tuh tadi. Si Teu itu. Yang baru tadi Kang, apa tuh Kang? Yang tadi. Gimana tanggapannya? Tanggapannya dengan STT dia? Menurut Estrasur, siapa? Si Teu ini. Yusra Teu. Kang lagi nyimak ya. Ya tadi saya juga nggak nyimak gitu videonya. Menurut Joshua Tewu sangat menyesalkan siapapun, oknum siapapun yang menghapus website itu. Artinya apologet Islam Indonesia di atas angin. Ya karena menghapus artinya mengakui kesalahan dan mengakui perbuatan, kan itu intinya sih. Ya, artinya dia mengaku itu salah, makanya dihapus. Kalau itu tidak salah, nggak dihapus. Ya, itu intinya. Contoh misalnya ya, ada rekaman dimirip-miripkan lah, misalnya suaranya Bang Juma kan gitu ya. Terus kemudian dipakai logika. Wah, ini lu suaranya Bang Juma menyuruh saya menginjak Bible kan gitu ya. Ya, kemudian ada yang menghapus itu, berarti benar-benar itu suara Bang Juma gitu kan, itu maksudnya gitu ya. Kalau dibiarkan kan ya kita uji aja nanti
yang mana yang berbohong, yang mana yang enggak, kan gitu ya Bang Juma ya, itu intinya sih. Iya, sama seperti ketika logika mengaku bahwa saya yang suruh dia kemudian untuk menginjak Bible. Lalu kita minta sekarang menjelaskan lagi apakah betul Bang Suma yang memerintahkan. Dia nggak mau jelaskan lagi, nggak mau lagi jawab iya, malah marah-marah kalau ditanya tentang itu. Itu artinya dia sudah mengakui kalau itu salah. Kalau dia betul-betul ya punya bukti dan betul saya yang memerintahkan dia menginjak Bible, 1000 orang bertanya, 1000 kali dia menjawab iya, 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 ini buktinya, iya betul, ini buktinya, iya ini betul, ini buktinya. Tapi karena dia tidak ada bukti dan itu hanya fitnah, dia marah sekarang kalau ditanya tentang itu. Marah dia sekarang kalau ditanya. Alamak. Lucu ini, lucu. Buktinya selama dia masih di Riau gitu, selama dia masih di Riau, dia kan selalu berkoar-koar bahwa saya punya data valid semua, bagaimana isi dapur api, bagaimana Banyumak menyuruh saya gitu ya. Berkoar-koar di channel di Komal dia ya kan banyak diberi apresiasi oleh orang-orang sebelah itu. Pas setelah sampai di mana itu di Medan tidak membawa apa-apa, akhirnya kena omelan kan. Nah itu maksudnya. Jadi Kristen merasa tertipu kan ya? Ya tertipu. Aduh, ternyata mulut besar katanya dia mau membongkar api dari dalam, dia mau buka semua aibnya api. Ternyata tidak bisa, tidak ada yang bisa dia sampaikan. Kecewa donatur, makanya dia sudah mulai dijauhi oleh orang Kristen. Hanya penghujat-penghujat saja yang masih mendukungnya. Dia bisa apa Bang Andi? Kalau nggak ditahan Bang Juma sejak hadir di perbatasan Sumatera Utara udah lewung dia kami buat. Itu kemarin dia makan uang donasi lagi loh Bang Andi. Dia ngasih nomor rekening waktu dia lab ke teman-temannya, ke teman-teman Kristennya ya. Dia akan pergi ke Jakarta butuh duit 6 juta. Untuk membubarkan api, dia akan ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi di Jakarta. Sampai detik ini nggak berangkat. Makan uang donasi itu. Allah. Assalamualaikum Gurunda, Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kayak tadi kan, dia kan nantang-nantang tuh. Saya matikan live ini. Kalau si Suma sudah live, saya akan masuk ke sana. Nah, kita tunggu. Ini sudah berapa jam? Teman kita ke sana ngajak, dia malah ngamuk. Marah-marah dia. Dia tidak mau ke sini. Padahal dia nantang. Giliran dikasih ruang untuk naik klarifikasi atau mau ditanyai atau mau bertanya, justru ke tempatnya siapa? Ke tempatnya siapa itu? Malah dia ada di sana, kor-kor di sana. Julfikar. Mestinya kalau dia punya data, itu ya, data Banyumak menyuruh dia, punya data ingin membongkar api gitu ya. Mestinya naik ke sini dong, kita mau denger gitu loh, kita bayar kalau perlu gitu. Bener, gue nih, kalau dia punya data itu, gue bayar 2 juta uang cash dari gue, serius. Gue transfer ke dia, tapi datanya jelas. Harus suaranya Banyumak yang menyuruh dia. Kalau terbukti saya yang memerintahkan logika menginjak Bible, terbukti akurat, terbukti benar-benar bukan rekayasa, bukan tipu-tipu dan seterusnya, saya kasih tunai 100 juta. Waduh, dikit banget dong gua. Perdengarkan PT ini ke logika. Logika, kamu ditantang sama Bang Suma. Kalau kamu mampu membuktikan bukti akurat Bang Suma yang memerintahkan engkau menginjak Bible, Bang Suma transfer kamu 100 juta. Dan bukti transfer akan saya perlihatkan di publik. Nah, ini tantangan. Ayo, daripada kau ngemis-ngemis 3 juta,
Jangan 100 Bang. juta ku kasih. Yang 3 juta kemarinnya bikin dia bingung Bang. Jangan Bang, jangan. Kasihan lah udah. Yang lucu lab tadi Bang Andi, yang lucu lab tadi dia itu, saya akan ngebongkar kebusukannya Juma. Ayo kirim dulu paus, kirim singa. Nggak ada yang ngirim satupun. Tadi sore loh dia lab kayak gitu, teriak-teriak. Nggak ada yang 100 ngirim. juta ku kasih. 100 juta ku kasih. Aku tambahin lagi satu nih. Aku tambahin satu. 100 juta plus rumah tipe 336 1 unit. Di Makassar sini. Aku kasih rumah tipe 36 2 kamar 6 kali 13 meter. Kalau dia mampu memberikan bukti akurat saya menginjak Bible, saya perintahkan dia menginjak Bible, apakah itu melalui WA, apakah itu melalui telepon atau ketemu langsung, dan itu akurat dari saya kasih rumah subsidi tipe 36 1 unit cash dan uang tunai 100 juta. Itu tantangan dari Bang Suma. Tapi kalau tidak, Kalau tidak membusuk di siap. Jangan Gerunda, bentar lagi juga dia akan tidur di Polda Riau. Siap. Kamu boleh tertawa hari ini, silakan. Anda so hebat, tertawa silakan. Anda merasa menang, silakan. Anda akan menuai dan panen dari hasil apa yang engkau tanam. Gue takutnya gitu disampaikan ke dia langsung kaku, tersenyum, nggak bangun-bangun lagi. Harus ini amunisi buat dia kan, ini amunisi. Waduh, saya ditantang ini, oke saya akan buat, saya akan bongkar semuanya. Bongkarlah, publiskan. Nah, ini buktinya Bang Suma, kemudian ini. Habis itu tagih ke saya, tagih, mana janjimu 1 unit rumah 100 juta rupiah. Aku kasih langsung, disaksikan kurang lebih 4.000 orang di sini. Coba ini TikTok sedikit saja kita bunyi pasti langsung viral. Jadi nggak mungkin saya cuman mengada-ngada. 100 juta plus rumah, kalau logika bisa membuktikan saya yang memerintahkan dia menginjak Bible. Ayo logika, buktikan cepat. Itu di bawah aja banyak yang mau nyumbang tuh. Ada yang nyumbang mobil tuh 1 juta, 20 juta tuh. Wah, banyak banget itu Pak. Wih, kaya raya dia. Iya. Ya nggak apa-apa. Semuanya ini sia-sia. Bahkan ku bilang ku kasih semua rumahku yang ada. 78 unit ku kasih semua. Tapi semuanya itu akan sia-sia karena kau tidak akan pernah bisa membuktikan itu. Tidak akan pernah bisa membuktikan. Saya mau nyumbang Bang Andi. Saya mau menyumbang, tapi bukan berupa uang Gerunda. Obat peninggi badan saya nyumbang. Obat peninggi badan. Jangankan memerintahkanmu melakukan itu, punya niat dalam hati saja tak ada. Apalagi sampai saya mau memerintahkan kamu kayak gitu. Orang licik kayak kau mau diajak melakukan hal yang seperti itu, mana bisa? Orang licik kayak kau itu nggak bisa diajak kerja sama. Apalagi hal-hal yang buruk. Hal-hal yang baik aja nggak bisa, apalagi hal-hal buruk. Siapa yang mau berkongsi dengan orang yang kayak kau? Nggak ada. Nah sekarang tugas mau buktikan nih. Ini loh Bang Suma menantang saya, kalian saksi. 100 juta loh, 1 unit rumah loh saya dikasih. Nah ini buktinya, kupaparkan bla bla bla. Tanggal sekian, jam sekian saya di WA oleh Bang Suma, saya ditelepon jam sekian bla bla. Ini teleponnya ke Ardi, ini teleponnya ke Blender. Kami telepon bertiga, kami telepon berempat semuanya, dan mereka nggak sanggup. Yang sanggup cuman saya. Mana? Buktikan. Kamu pergi ke Telkomsel atau ke XL, akan terlihat itu. Ya, chatan saya atau teleponan saya itu akan dilihat di situ di print outnya bahwa saya pernah telepon Anda. Ya bahkan mungkin suara saya kalau ada itu bisa terekam, bisa diambil kembali. Buktikan. Ini buat semua netizen yang ada di sini maupun yang ada di YouTube. Kalian kalau logika bisa membuktikan, kalian semua mau menyumbang apa? Tulis, masing-masing tulis di sini maupun ada di YouTube. Saya minta sumbangkan sepatu, kasihan. Saya lihat waktu dia di HBB
dia lepas sendal ke sini. Jangan lepas sendal lu, pakai sendal mau masuk. Masuk dia pakai dia lepas sendalnya, disuruh cium tangan lagi. Iya, cium tangan lagi. Cium tangan sama orang kafir, dasar. Tapi teman-teman kalau ada yang mau nyumbang sepatu yang haknya tinggi ya 4 meter gitu haknya itu, biar kelihatan tinggi. Iya, jangan kasihan cebol, biar kelihatan tinggi. Yang paling penting ini ya, yang paling sebenarnya ini adalah manusia sawit ini gitu ya. Saya ulang kembali nih teman-teman. Sebelum dia dipanggil ke Medan, dia masih posisi online buka TikTok terus. Waduh, mendapat aplaus apresiasi dari orang-orang sebelah. Wah, ini dia nih kunci kita nih. Ini dia orang muslim ini yang kita tunggu-tunggu membongkar semua api, membongkar semua Banjuma. Ini dia nih, sumbang terus, disumbang beneran. Naik bislah ke Medan, ya lupa mandi, bajunya masih itu. Sendal lusuh. Tunggu naik sampai di Medan. Oke, selamat datang saudaraku. Jangan pakai aja sendalnya, jangan dibuka. Cium tangan masuk. Cium tangan. Cium tangan sama orang kafir. Kablampet Sampai ke dalam. Dikasih makan dulu, kasih minum kopi, beliin rokok. Ada logika. Iya bang, mana datamu nak? Data saya karena waktu itu saya menurut saya dan kebetulan saya dan menurut gampar, bukan itu yang dimaksud. Ulangi lagi. Begitu doang datamu. Ulang lagi datamu mana? Waktu itu saya hanya berbicara saja. Karena waktu itu saya mendengar tidak secara langsung, karena menurut katanya, jadi saya juga berkata-kata. Digampar lagi, bukan itu yang dimaksud. ini paling lucu ini. Ditanya, ini dia nih. Kamu sudah makan? Apa dia bilang adiknya sih dia? Kamu sudah makan? Belum bang. Kayaknya gitu ya jawabnya. Belum bang. Kesian kali dia. Ini anak siapa sih nih? Ini waktu dia tidur di hotelnya Gurunda, dia tidur di hotelnya. Pas dia bangun dia kaget, mukanya itu pernah penuh sama cipokannya si Lina Wijaya tuh, sampai kayak bukan di hotel itu di HBB. Oh iya di kantor itu ya yang sendalnya dibuka itu. Saudara Dali Montes Zulkifli Syukran. Kasihan kayak gini orang. Itu di kantor HBB di belakang itu. Aku cuma kirim laskar 2 orang mundur mandir aja pindah 6 kali katanya. Sekarang setelah gini loh bang, setelah kembali dari sana pulang ke Medan, pulang ke Riau menjadi apa lagi? Aku takut didatangin rumahku gitu ya. Sekarang dia menjadi apa lagi? Manusia sawit. Sekarang dia ngumpet di sawit, takut didatangin gitu. Dan tidak ada lagi orang-orang sebelah mengapresiasi dia. Nggak ada lagi, nggak dipercaya. Beberapa orang naik kan merasa ketipu kan. Ada itu 1-2 orang kemarin naik merasa ketipu. Bang Sekarang Andi, bagaimana? Ada yang Bang Andi. Ya. Ada yang nyumbang air ludah 1 ember dari YouTube. Ya itu dia. Sekarang bagaimana lagi dia bermanuver? Kemana lagi dia bermanuver mencari tempat? Kemana lagi dia bermanuver cari tempat? Enggak tahu. HBB sudah angkat tangan. Dosma cuman kasih 500. Ya mungkin ke ZCC kali, mungkin di sana dia. Ya kemana-mana dia mencari tempat baru yang belum pernah tersorot gitu. Mas Adon, terima kasih Mas Adon. Habis ini pindah ke Julkifli Mabas ya. Makasih Mas Adon. Mas Adon gile benar tuh bocah Banjuma. Beli Bible tahun 1606 juta. Gile tuh bocah. Buat siapa? Buat dia Bible tahun 1600-an. Belum tahu Bang Andi. Itu buat saya Bang. Oh iya. Iya. Masya Allah dikirim. Dia cari. Saya bangga karena akhirnya saya punya kitab Talmud. Talmudnya mau tahu tahun berapa? Tahun 1800-an. Dan saya juga punya Torah Ibrani. Mantap. Dinda Adon nanti yang kirim. Jadi kita nanti akan sering-sering bahas isi Talmud. Bible 1600. Sehat-sehat ya semua Mas Adon.
Mbak Dena. Iya, sehat-sehat Mas dari Adia, kita yang semuanya. ada di Amerika. Pokoknya nanti kalau pulang kita ke Makassar, nginep di Bolangi, membahas Talmud. Mantap ya. Iya, iya. Masya Allah. Ada Ahi ini kok, ada Ahi apa? Riko. Billy. Ahi Billy. Oh, ya Billy ya. Yang ngajarin kita nanti Talmud. Ada yang nyumbang bodrek 1 biji. 1000 biji. Cocoknya itu. Proma. Sekarang ini gini ya, si logika sekarang ini benar-benar gila dia ini bocah ini. Sekarang dia mencari komal-komal baru, membuka lagi bahwa saya ini sumber informasi menghancurkan baju mak dan api. Gitu loh. Dia mencari lapak-lapak baru untuk membohongi orang agar mereka didonasi gitu. Si logika ini. Cari lapak-lapak baru. Termasuk lapak barunya itu informasinya bukan lagi yang kemarin. Dia membuat fitnah baru dan janji semu. Saya akan ke Jakarta nanti. Saya tahu semua kebusukan api. Saya akan menemui orang penting di Jakarta untuk membubarkan api. Orang penting. Ketemu Akang Satria. Emang Akang Satria orang penting? Ketemu Agatha katanya. Oh, Agatha. Iya. Agatha udah hilang, takut. Yang paling lucu itu sepatu, kata Akang tadi itu sepatu. Yang 10 cm ya haknya. 4 meter. Iya, 10 kurang itu bang. Terlalu kecil kayak gantungan kunci kulihat kemarin di Cybercrime. Kecil. Kayak tenteng aja. Lu tahu nggak nomor sepatunya si logika berapa? Ada yang tahu? 5 apa 6 kali. Salah. Yang kanan itu nomor 29, yang kiri 27. Nggak sama. Nggak sama besar. Lu tahu nggak tingginya logika berapa? Semampai. Ngerti nggak semampai? Semeter sampai. Nah, pintar tuh Jol tuh. Semeter tak sampai. Pintar aja lu, mainan gue lu pakai lu. Sekarang kita umumkan. Kita ucapkan. Tadi lu Bang, kita ucapkan selamat Bang Juma. Terbentuknya secara resmi Apologet Islam Indonesia DPW Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Syukur Bang Handi, makasih banyak Gurunda, terima kasih Api Pusat. Jaya Api, terima kasih Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketuanya siapa Dinda? Alhamdulillah saya sendiri Gurunda. Masa Allah. Keren. Syukur atas kepercayaan para semua Api. Masya Allah. Nah ini kita perkenalkan Dinda Zulkifli ini adalah Ketua DPW Sumut ya. Sulawesi Provinsi Sulawesi Tengah. Sulteng. Oh, Sulteng. Siap. Iya. Palu berarti kan ya? Siap Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Mantap. Tunggu kami di Palu. Dengan senang hati dan selalu menunggu Bang Handi. Siap. Mantap. Di Palu Mamuju menyusul, Ambon menyusul. Sakit tuh Bang Handi di Palu. Betul ya, bentar dulu Bang. Pak Jul Kipli kan Bang Juma masa udah ke Jakarta, udah sambangi DPW Sumut. Masa se-Sulawesi enggak ya? Bener ya, Jul ya? Betul sekali Bang Handi. Saya berharap Gurunda bisa, insya Allah bisa menyempatkan waktunya agar kiranya Gurunda bisa datang ke Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, agar bisa berkomunikasi kemudian dengan kami di sini. Amin. Allahumma amin. Amin. Barakallah. Dinda tahu jembatan kuning yang di Palu? Siap, sementara dibangun Gurunda. Nah, samping jembatan itu dulu kakak saya punya kampus Stikes di situ, Akper. Stikes, di situ ada Stimik Adiguna. Stimik yang pas di sampingnya. Di samping jembatan.
Sudah Nggak tidak ada jauh lah. lagi itu guru. Ya nggak ada lagi Kalau- sekarang. Sejak banjir kemarin itu beliau tutup. Iya betul. Pindah ke Wotu. Betul. Assalamualaikum Stikes warahmatullahi masih ada, wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ke warahmatullahi Pental apa wabarakatuh. diturunin tadi tuh? Pental tuh kayaknya tuh. Ke Pental ya? Merah hi. Oh iya, jaringan lagi buruk ini. Bentar. Jadi nanti kalau Bang Juma ke Palu itu, insya Allah bareng sama saya, itu nanti bawa koper besar. Koper besar, kira-kira beratnya kurang lebih 40 sampai 50 kilo. Nanti kalau koper itu dibuka di Palu, kira-kira isinya apa? A, inisial L. Apa ada yang tahu isinya? Batu tawas. Isinya logika. Bang Andi Masukkan ke tas bisa muat ya. Ntar dulu. Bang Andi pengen tahu si Agatha ada di mana sekarang? Ntar dulu. Jadi kalau sampai di Palu tolong ya DPW Palu buka, saya hadiahkan isi koper itu buat Anda semua. Oke, siap? Peninggi ayam. Siap Bang Andi. Sebenarnya pengen sekali nih Bang Andi. Saya mau ketemu langsung dengan Gurunda dengan Bang Handi ini, Masya Allah. Insya Allah. Kita dengerin dulu si Agatha nih. Logika ngumpet di mana nih? Si Agatha bukan logika. Ntar dulu. Ya abis ini nanti ada lagi DPW akan terbentuk abis ini, tunggu. Mewek. Suaranya dong. Diulang, buram, diulang. HP-nya jelek ini mah emang. Oh. Mewek. Air mata setan. Pernah nggak kalian melihat setan menangis? Nah itulah. Itu. Ini setan nangis. Itu bukan yang dulu itu Kang, baru lagi. Baru kemarin baru. Dulu kan gitu juga. Paling semingguan itu. Kalau dulu emang nggak dilapor, kalau sekarang kan udah masuk laporannya Bang. Iya, cuman meweknya sama, gitu-gitu juga. Kayak orang sak napas. Mang bengek kali ya, nah itu ya. Jadi teman-teman bedakan antara pelaporan dan tangkap tangan. Jadi kalau pelaporan itu ya butuh waktu, memang harus sabar. Tapi intinya adalah ini sudah shock terapi. Buktinya mereka kan banyak yang silent kan gitu ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Insya Allah kita akan dorong dan kawal pelaporan kita masing-masing di daerah ya. Jadi jangan terburu-buru. Kita nggak boleh mengintervensi pihak kepolisian. Tapi kita punya hak untuk bertanya bagi yang melapor. Itu ya teman-teman ya. Ya berdoa saja. Semoga cepat ini bisa sampai tahap ada TSK dan P21. Kita saksikan di pengadilan. Dan kita saksikan vonisnya berapa tahun. Begitu. Laporan yang kedua untuk Bang Juma, Pak D, semuanya DPW Bangka Belitung sebentar lagi akan terbentuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembenci api semakin brondol rambutnya Bang Andi kalau begini caranya Bang Andi. Ketuanya siapa di sana Kanda? Ketuanya orang-orang praktisi hukum semua, Bang Juma. Bukan Ji Om tak? Bukan. Nanti belakang layarnya nggak enak disebutkan karena ada yang masih status aktif. Ya, gitu ya. Tapi mereka nggak terdaftar, tapi ya orang-orang yang udah nggak aktif. Yang jelas orang-orang berpengaruh semua lah. Begitu. Oh iya, karena terhubung kan terhubung kan bos kita sekarang Siap. lagi number one-nya di situ. Iya itu dia. Gitu Pak De. Ngerti Pak De?
Oh iya tahulah. Oke Pak De, makasih Pak De. Di Golgota udah dibentuk belum Pak De? Bentar lagi. Nunggu anu siapa? Heraklius. Itu ketuanya Blender sana kalau kata. Jadi saya umumkan izin dulu, teman-teman yang berdomisili di Bangka Belitung boleh hubungi HP saya. Nanti saya akan masukkan di grup WA Bangka Belitung. Jadi teman-teman yang berposisi berdomisili di Bangka Belitung hubungi HP saya akan masukkan di grup WA DPW Bangka Belitung yang segera akan terbentuk. Begitu. Iya, Ambon juga kan dah. Apa itu? Ternate juga sementara dibuat SK-nya. Teman-teman yang ada di provinsi lain, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang mau membentuk DPW silakan segera menghubungi kami ya. Ngomong-ngomong nih, tempat Aki Zulkifli ini termasuk berat kayak Sumut juga ya wilayahnya ya kayaknya ya. Kalau Palu enggak, yang berat itu ini Manado itu Sulawesi Utara. Itu yang agak berat. Tempatnya Aki Filipus ya? Iya. Kemudian geografinya bagus Bang Juma malam ini, nggak ada salah sebut. Ya iyalah. Iya ya, tumben ya, bener. Manado itu kan bagian Ternate Utara, susah kali. Manado Ternate, gimana ceritanya? Utara. Ya iyalah, biar begini juara juga nya dulu waktu SMP. Menghafal. Ya, Bang Riko, silakan Bang Riko. Assalamualaikum, Bang Zuma, saya dari Belitung. Udah dibentuk ya? Sementara. Nanti Riko bisa gabung. Aku mau ikut ya. Boleh. Boleh Bang Riko. Nanti aku hubungi nomor telepon Bang Handi aja. Yes. Siap. Ya, Bang, ini apa namanya, akunku sudah di-cloning sama Oten. Satu, aku nggak tanggung jawab, itu dia nge-cloning dengan nama yang sama. Lalu juga dia pengikutnya baru 40 biji. Kalau aku kan udah 14.000. Nah, nomor handphoneku kan 358, nggak akan berubah. Jadi kalau teman-teman yang belanja di situ, nggak salah saya sudah kasih tahu ya, gitu. Iya. Teman-teman yang ada di Jayapura juga, di Papua, Jayapura, Sorong, Timika, yang ingin membentuk API disegerakan menghubungi kami ya. Makasih. Ya, Bang, iklan dikit ya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, Bangka Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek Sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek cumi dan stik cumi. Yang berminat beli untuk pribadi boleh, membelikan para debater di atas ini juga boleh. Hubungi saya langsung melalui WhatsApp saya, ada di bio ini, diambil aja. Di PT-PT juga ada, buka aja PT-PT saya. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan pasar Cipa JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Bang Zuma mohon tambah dikit aja. Oke teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, Bang Riko ini seorang mu'alaf yang memperjuangkan kemudian usaha beliau, bisnis rumahan beliau yang bisa kemudian membantu ya perekonomian keluarga beliau, yaitu usaha jualan ini. Sehingga kita sebagai muslim silakan membantu beliau dengan membeli jualan beliau. Nggak seberapa tapi itu sangat berharga buat beliau dan keluarga. Silakan, ada kerupuk, ada cemilan pletek, ada daster, kemudian pastel. Iya, saya sudah sebut tadi ada daster. Aku daster. Pastel, sorry. Pastel, pempek, ya. Peletek. Apalagi namanya yang abon. Ya, betul. Bang Zuma itu paling suka abon, Bang Handi suka abon. Abon. Wah, paling enak abonnya itu. Iya, panas-panas. Ustaz Sugi suka nasinya panas. Nyampe, Bang. Mantap. Pokoknya semua. Bang Riko, nanti kirimin 10 kilo ke Silogika ya, Bang Riko. Dari saya, nanti saya yang bayar, Bang Riko. Minta alamatnya. 10 kilo itu sepatu sama sendal aja, jangan
Minta alamatnya, bunuh diri itu namanya. Itu bunuh Dulu diri. aja aku minta Christian Prince nggak dapat alamatnya. Iya, enggak mau dia itu. Dia itu biadab dia. Dan silakan ya teman-teman, langsung ke bio beliau, ada nomor kontak di sana, bisa segera untuk pesan ke beliau. Dengan kita Amin, ya Rabbal kita sudah Alamin. membantu saudara kita. Maaf. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Iya, Bang Andi, terima kasih sama-sama. semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada kabar nih saya dengar. Rupa-rupanya berdiri organisasi baru ya, yayasan baru namanya AIR. Organisasi AIR, dan lagi-lagi ketua umumnya katanya si Logika ini, si Topik. AIR itu apologet iri rasa. Ya kan? Itu grup WhatsApp Gurunda, bukan yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apapun itu yang pasti AIR, nama grup mereka itu AIR, apologet iri rasa. Nah, itu kata kawan saya di YouTube. Cocoknya itu. Langsung error headsetku gara-gara Bang Kores mati satu ini asem ini gimana? Oh gitu? Anjir, beracun memang ini. Keras sekali suaranya. Mati satu headsetku. Aku pakai knalpot Mega Pro start. Nah, aku pasangin busa gitu-gitu, jadi kuat. Yang kayak punyaku ya, bukan? Beda. Nah, belum tahu udah dikasih ini belum, Kang Satria? Oh, yang itu kan? Iya, itu. Mau diajarin juga, sibuk terus Bang Jumanya. Cuman belum kupakai. Oh, belum dipakai. Belum. Pakai aja dulu Gurunda. Bisa nggak nyaingin aku? Karena aku ada satu racikan yang bikin beda gitu loh. Makanya kenceng. Mana janji sama saya sampai sekarang nggak datang gimana sih? Video call aja nanti Gurunda. Iya, siap. Nanti Bagian di rumah tantang, ya. janji adalah hutang loh. Aduh, headset saya kok mati dua-duanya ini. Waduh, tiba-tiba. Tiba-tiba ditagih langsung headsetnya mati. Nama akunnya Riko. Riko siapa tadi namanya? Riko Ferdinand ya? Riko Mu'alaf Hordeng Tenggiri. Riko Mu'alaf Horden Tenggiri. Ada yang nanya. Mantap. Silakan. Langsung di bio-nya saja. Yang minta naik ini muslim semua, gak ada hotelnya. Siaan. Udah nggak usah ada terhitungnya. Aku mau curhat banyak ini. Enggak, saya nyapa dulu ini Siaan, muslim Kristen. Siaan. Iya, Paman. Naik tapi nggak ada suara. Ya Bang Kores lanjut. Ya, jadi 3.900 viewer yang ada di live sahabat Bang Zuma perlu kalian ketahui dan perlu kalian tekankan kepada semua sahabat-sahabat muslim kalian, kalau mau infak untuk pergerakan muslim membantahi syubhat dan fitnah dari para pembenci Islam, menangkal pemurtadan, silahkan ke rekening Yayasan API. Karena bukti konkret ada dampaknya, bisa dilihat kerjanya ada di API gitu. Terus kalau kalian mau zakat mal, zakat fitrah, silahkan juga di Yayasan API. Karena API ini adalah kumpulan orang-orang yang girohnya tergerak untuk umat langsung gitu. Kalian tahu kenapa Agatha kabur? Kenapa room-room yang melive-kan Agatha rungkat semua di YouTube? Itu karena pergerakan API. Kalian tahu kenapa Metatron akunnya hilang? Itu karena pergerakan API gitu. Rudy Yohanes. Kalian tahu ya? Rudy Yohanes mengaku mau berhenti jadi debater. Itu karena itu karena API ya, Ikhwan. Nah, itu gitu kerja nyatanya ada di sana. Dan semakin bulan bertambah, semakin kalian melihat dampak konkret dari pergerakan API. Lihat aja kalian ke depannya gitu. Dan kalau kami sudah berbicara, maka insya Allah Allah meridhoi terjadi itunya gitu. Bahkan berdampak ke negeri-negeri tetangga. Loh Bang Kores, bukannya API itu kerjanya debat mulu, nggak ada kerjaan apa-apa. bukan debat, konten katanya. Cari koin tadi, cari koin. Ada yang nuduh cari koin katanya. Wah, Bang Iya, Kores salah ini. Tapi ada yang dipecat loh, dipecat gara-gara konten. itu kocak itu. Aku baca suratnya tuh juga kekel aku. Aduh. Iya, Gurunda kasih screenshotnya loh, nggak kasih suratnya. Mau baca Gurunda suratnya dong, di share. Jangan ada kan? Ada kan? Cuma foto doang.
Janganlah ya, kasihan. Jangan. Kasihan, biar bagaimanapun dia masih ada watak-watak kafirnya. Jadi jangan. Walah. Jadi apa ya, kalian nggak usah ngehirauin segala gosip-gosip ampas, nggak ada profit sama sekali dari ruang manapun. Lihat aja kerja nyatanya. Kalau ingin menyaingi API, menyaingi Gurunda, menyaingi semua alim ulama yang ada di API, pakai kontribusi kepada umat apa yang sudah ada gitu. Jangan bawa-bawa masjid yang di Blitar, karena itu juga ya Gurunda juga, Bang Hadi juga, Ustaz Sugi juga itu. Ya, jangan bawa-bawa masjid itu gitu. Itu lucu. Karena itu masih dari ya ini yang tadi aku sebutin gitu, ikhwan ya. Kontribusinya yang nyata gitu loh. Oke. Gurunda nyadatin orang udah berapa banyak sih? Room API yang banyak orang mau bersyahadat udah berapa banyak sih? Datanya ada kok kayak gitu. Dan yayasan kita resmi kok. Ini kayaknya Bang Kores ini dipecat ya dulu ya, dipecat ya Bang Kores. Bang Kores, Bang Juma, Bang Handi, Ustaz Sugi dipecat. Waduh, dipecat aja. Wih, Inggris telinga Iya. saya kalau bisa mencat saya. Parah, dipecat weh. Assalamualaikum Justru yang mencat siapa Bang Kores? Waalaikumsalam. Yang aduh aku lupa ya, itu drama berapa, 3 tahun lalu ya? Drama 3 tahun lalu itu ya. Tapi saya katakan Justru gini, kita yang mencat ya kan? Harusnya. kalau ente pada bikin kegiatan-kegiatan minta sumbangan dan seterusnya, tapi masih ada nama saya di dalam akte, berarti Anda telah melakukan pembodohan terhadap umat. Kalau nama saya dikeluarkan segera dari akte kalian, kutuntut kalian sampai pos ronda. Percaya deh. Sampai pos ronda lu Bisa bayangin. bikin akte orang nama saya masih di sana, saya belum ngundurin diri. Nama Mana saya bisa? loh. Nama saya. Apakah masih ada di situ? Masih. Nah, Gurunda di sana ketua pembina. Sama. Jangan sama kayak di API. Jangan so tahu. Berarti Gurunda posisinya ini gimana di ZCC di Gurunda? Saya sudah mengundurkan diri. Udah kasih surat kalau Bang Juma, kalau saya belum. Tapi kalau misalnya itu belum diganti, artinya masih ada kuasa. Gitu aja. Nah, kepusing tuh udah tuh. Pusing tuh. Jadi ZCC ini siapa aja sih anunya, apa namanya, Gurunda, apa namanya, anggotanya siapa aja sih sebetulnya sekarang? Logika jadi Dewan Suro. Masa? Wah anjir. Lina Wijaya sebagai bendahara. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, parah. Sebentar lagi bom masuk di situ juga. Oh, drama 2 tahun lalu ya. Drama 2 tahun 2022. Enggak Pecahnya gini ya, loh. pecah awal-awal. Maksudnya gini loh. Aku sih orang baru di sini ya kan. Aku kan nggak ngerti ZCC itu dulu personilnya siapa aja. Divisi hukumnya Dosma. Ya Allah. Jadi dari dulu Gurunda Juma ketua pembina ya di ZCC ya? Dewan Suro. Oh, Masya Allah. Nah terus si Zulkifli apa? Kores? Aki Kores? Zulkifli mana? Zulfikar. Zulkifli siapa? Zulfikar yang menyamakan yang membolehkan Allah di dalam Bible. Ya itu Gurunda. Dan yang menolak hadits. Oh, menolak hadis juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu posisinya sebagai apa Gurunda sebetulnya? Nggak tahu dia. Brimob kali di sana dia. Siapa Zulfikar? Zulfikar itu dia ketua pengurus. Ketum sama kayak Ustaz Alif jatuhnya. Gitu. Kalau si Umar? Umar itu Dewan Penasehat. Umar ini Dewan Penasehat. Dia bampol. Umar itu bampol. Dia seperti anak ular. Tahu anak ular? Anak ular itu dikasih makan sama kita. Ini makan dek, makan ya ular. Begitu besar dia patok kita, itulah dia. Ular kobra. Sakit dia ini minta tolong, sakit bang, aku sakit. Oh ada Gurunda.
Ada Gurunda. dikirim 4,5 juta sama Bang Oh, Juma yang tuh. Umar itu ya, Gurunda. Oh, Umar ya ya ya. Umar, ya. ya. Giliran sehat, dia cabut pedang buat gorok saya, kan gila. Kan udah dibongkar-bongkar kayak gini kan sakit jadinya kan. Aduh, kasihan. 4,5 juta itu dikirim sama dia. Saya tahu rekeningnya kok. Bukti transfernya ada. Jangan disebut. Untung belum disebut. Untung, alhamdulillah. Tapi sayang sekali ya, Gurunda, sebetulnya sikap mereka itu udah tahu kayak gitu kok diumbar-umbar di sosmed, sehingga membuat kita gatel juga kalau nggak dibahas ya, Gurunda ya. Nah, kita kan tadinya diem aja, Bang Ardian. Iya. Mana pernah kita bahas-bahas mereka? Betul. Nggak pernah. Tapi mereka terus menyindir-nyindir kita gitu loh. Panjangin malamnya. Nyindir-nyindir kita. Dikatakan pengkhianat dan sebagainya. Tanya Bang Juma ya. Tanya Bang Juma kalau saya bohong. Waktu pendirian API itu saya ngomong sama Bang Juma, nanti ini kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan JCC. Iya, JCC punya kegiatan kita bantu. API punya kegiatan, JCC bantu, orangnya toh kita juga. Kan begitu rencananya. Karena kenapa bisa begitu dalam otak saya? Karena kita ini sama-sama bergerak di bidang dakwah. Betul. Jadi tidak ada persaingan antara yayasan. Itu yang terpikir oleh kita. Betul. Saya sampaikan sama Bang Juma seperti itu. Iya. Baru terbentuk semalam itu udah kowar-kowar, aduh. Udah. Sampai saya nggak tahan kan, gara-gara nggak tahan. Padahal saya tujuannya itu untuk menyatukan. Jadi API ini ya sayap kanan dari ZTC, itu ZTC kita yang besar kan, kita yang bentuk. Siapa sih mereka? Siapa sih Zulfikar ini? Tidak dikenal, dia bukan pendebat, dia bukan siapa-siapa, dia cuma nebeng aja di situ. Nebeng di nama besar Bang Suma. Besar Bang Suma. Betul. Jujur aja lah, jujur aja. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Nah, saya masih ada di grup. Oh, tapi nyindirnya minta ampun. Wah, tentang pembangunan masjid di sini. Aduh, pusing juga saya kalau kayak gini. Tiap hari nyindir. Ya udahlah. Saya sekali itu ada temannya yang apa? Siapa namanya itu? Yang PNS itu loh. Jadi saya sempat tanya, kau sendiri apa yang telah kau beri? Si Yudi. Kau sendiri apa yang sudah kau berikan kepada ZTZ? Kau koar-koar. Apa yang kau berikan? Kau ngomong sekarang. Oh enggak bang, saya kan ya udah, kau jangan banyak cerita karena terlalu banyak sindiran-sindiran, daripada nanti terjadi ribut. Saya mengundurkan diri. Udah selesai, kupikir aman. Bayangkan sampai kegiatan kita tuh saya keluar air mata, gila gitu. Kenapa saya menangis di tempat saya tuh? Karena Budak Angon sampaikan ke saya, akhi, gue bilang apa akhi Budak Angon? Bang Zulfikar mau datang loh, mau gabung. Masya Allah, saya langsung masuk kamar. Saya terasa hati saya itu disiram air gitu loh. Yang selama ini rindu, kangen, ingin bercanda sama-sama dengan saudara-saudara kita yang dulu. Dan selama ini kan dia memperlihatkan sifat yang sentimen terhadap API ini. Betul, Gurunda. Iya, diperlihatkan itu. Setiap kita debat dengan pembenci-pembenci, nanti yang pembenci-pembenci ini naik di komal dia, ketawa bersama, bla bla dan seterusnya. Jadi saya kaget. Katanya dia mau datang di acaranya API. Ya Allah ya Karim, alhamdulillah, masya Allah. Mungkin ini awal dari persatuan yang tadinya kita niatkan dengan Akhi Sugi untuk menyatukan. Mudah-mudahan. Saya tanya lagi, mana? Dia nggak jadi akhi, ini gini-gini. Ya sempat saya kecewa. Padahal saya terharu sampai keluarkan air mata saya, bayangkan itu. Oh, pas Gurunda pelukan sama itu ya? Pak Angon ini. Oh, masya Allah. Ya. Saya tahu dari Bang Ian tadi malam. Betul Gurunda. Bang Ian Saya tadi tahu malam itu. juga ngomong begitu, akhi. Itu Bang Juma nangis loh waktu dengar Zulfikar mau datang itu. Bang Juma, Bang Ian yang ngomong tadi malam. Kan kita ngumpul di Zoom tadi malam. Iya, tapi datangnya itu mau bawa si Edi Badai. Hah? Ngapain? Bawa si Edi Badai diskusi dengan Gurunda Juma. Iya, benar. Edi Badai. Edi Badai. Iya. Kan Edi. Oh, Edi Badai yang ini, yang halu itu. Iya. Iya. Ya tadi malam itu kan kita tadi malam kita kan ngumpul di Zoom tuh.
ada Bang Wan juga di situ maunya ayolah baikan. Loh, kita nggak ada masalah saya bilang. Tadi malam. Karena iya di Zoom M3 kan. Tadi malam banget Sasuki. Iya tadi malam oke. ya? Malam Jumat ya, malam Jumat. Ya, Ada Bang siapa ya? Dilon juga ada. ya. Yang ngumpul di situ ada Mbak Sonya, banyak lah. Ada Bang Moto dan sebagainya. Jadi islah apa islah saya bilang. Saya nggak pernah nyindir-nyindir JCC sebelumnya, dia yang apa? Gampang kalau mau caranya rukun, berhenti kau nyindir-nyindir api, selesai. Udah nggak ada sindir-sindiran lagi, saya bilang begitu. Betul nggak, Aki? Iya. Udah. Nggak ada islah-islah itu nggak ada. Yang penting apa? Berhenti kau nyindir JCC, api, sudah. Nggak ada masalah. Kita dibilang konten. Iya. Tahu-taunya ada yang dipecat gara-gara konten. Oh iya, iya juga ya. Itu yang dipecat gara-gara konten si Umar ya Gurunda. Iya. Waduh. Nah, terus gara-gara konten kita dibilang konten. Ada yang sakit hati gara-gara ditinggal kehabisan konten, nggak ada kontennya lagi. Tapi saya sakit hati juga loh Gurunda ketika kasus Sinada itu kan. Sinada itu kan yang jemput, yang apalah itu kan api. Lah kok tiba-tiba si Umar yang syahadatin ya? Ya itulah kerjanya konten. Salah pula. Asadu gitu kata Gurunda. Asadu gitu. Asadu. Ada orang syahadat asadu. Apa itu asadu? Ya sebenarnya saya sedih juga ya, ini apa namanya saling kayak begini itu nggak benar sebenarnya. Tapi gimana lagi kalau kita nggak balas seolah-olah kita yang zolim gitu loh. Ya udah bongkar-bongkaran aja sekalian kan. Padahal kita udah lama itu mendam itu kan, jangan sampai lah ini kisruh. Tapi tetap aja seperti netizen tahu kok. Siapa yang memulai itu netizen tahu. Kita ini hanya bereaksi saja. Nggak pernah kita itu mendahului, itu nggak pernah. Akhir Juma pun nggak pernah nyindir-nyindir itu, baru 2-3 hari ini paling bongkar-bongkar itu. Tadi udah habis sabarnya Gurunda itu. Habis. Tapi gini Pak Disuki, aku kan dulu kan sempet cekcok juga sama Umar kan gara-gara Gurunda dibahas-bahas terus soal baptis itu kan. Makanya aku sampai naik gitu kan. Tapi ketika Gurunda bilang selesai gitu kan, selesai aku. Nggak ada aku nyenggol-nyenggol. Nggak ada komen aku Gurunda. Kupikir beliau ini muslim yang baik. Saya sampai nangis di depan dia loh. Nangis saya di depan dia. Ya saking saya itu nganggap mereka ini bagian daripada kita. Anggap mereka Islam yang baik, yang hatinya lembut. Tahu-taunya jauh lebih parah lagi perbuatannya sekarang. Mengiyakan kata Allah itu boleh. Bahkan mengatakan hadis itu tidak terlalu penting. Karena itu datanya 200 tahun kemudian. Waduh. Itu yang ngomong siapa Gurunda? Waduh. Zulfikar itu yang ngomong? Atau si Umar? Si Zulfikar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berarti dia ingkar sunnah dong. Nah itu dia makanya. Ingkar sunnah berarti. Sama Ustaz. Ingkar sunnah lah kalau menolak hadis sahih. Ingkar Rasulullah. Itu ucapan Rasulullah. Betul Gurunda. Lah terus dia sholat pakai caranya siapa Gurunda? Nah itu dia. Siapa menolak hadis? Loh, Zulfikar. Astagfirullah. Inilah ikhwannya kenapa ini ya langsung aja kita tembak-tembak. Kenapa JCC itu cabut-cabut orang-orangnya ya? Salah satunya itu ketika ketua pemimpin dalam sebuah yayasan itu dia nggak paham agama dan nggak kaya juga gitu, itu nanti penyakit hatinya banyak, nggak ada obatnya gitu loh, hancur sudah, nggak bisa mendamaikan. Ketika ada masalah kan jatuhnya apa, dalam batinnya nanti banyak hasad, banyak iri gitu. Sebenarnya terjadilah apa yang terjadi gitu. Sebenarnya saya pernah terluka di ZZZ itu. Pernah saya terluka. Lukanya saya di mana? Pada saat ada orang yang punya potensi luar biasa diusir, di-kick. Yang itu luka hati saya itu. Saya menangis gitu loh. Kita sedang berperang. Kita butuhkan jenderal-jenderal untuk mendampingi kita untuk berperang. Malah di-kick. Ingat gak Ustaz Swafi kemarin?
sakit saya di situ, betul sakit saya. Sampai segitunya. Makanya saya selalu menganggap dia tuh kayak brimob. Langsung dikeluarin Ustaz Wafi waktu itu. Saya, ya Allah ya Karim. Ujung-ujungnya baru tahu dia ternyata Wafi itu punya potensi, Ustaz Wafi. Nah, baru dibaik ujung-ujungnya. Tapi gimana udah telat. Udah bikin sejarah pahit. Kalau Menara Siar banyak yang kecewa Gurunda. Karena apa? Menara Siar yang punya YouTube dulu, kalau nggak bayar di sana di-kick di room. Mau siapapun orang. Di-kick. Waduh, harus bayar. Wah. Bongkar-bongkar jadinya kan. Wah. Harus bayar. Saya korbannya. Bang Adi, saya korbannya nih. Di-kick saya. Waktu Bang Juma debat sama MJM. Gara-gara gak bayar. Gak bayar. Harus bayar ke JCC. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Tanya Gurunda nih. Aturan itu siapa tuh? sampai saya tiap bulan juga nyetor. Gila. Astagfirullah. Astagfirullah. Masa gitu Gurunda? Bang Juma itu sejuta itu. Maaf ya, keceplosan. Udahlah ini siapa ya? Ini yang tersangkut terpaut, naik aja sini, naik aja yuk. Damai udah kasihan loh kalau dibongkar-bongkar. Maaf keceplosan. Keceplosan maaf. Anggap saja saya tidak ngomong tadi. Aki Kores. Ya. Ya damai itu nyetor saya kan tiap bulan. Tuh kan. Bongkar lagi kan. Aduh, saya dewan suruh di situ padahal. Jumlahnya lumayan Gurunda. Juta? Maafkan aku ya. Bunyinya juta atau ratus ribu Gurunda? Sejuta, udah dibilang minimal sejuta sebulan, minimal. Masya Allah. Termasuk Bang Sam, Lensanjus Muslim. Ini jadi apa Gurunda? Ceritanya Gurunda dipalak atau gimana ini? Nggak tahu lah. Per bulan sejuta ke atas jadi apa Gurunda? Stop. Kita iya. Stop. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya jadi korban dikik karena gak bayar. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku juga istighfar ya. Aku katakan pertanyaan, nah, itu dipalak atau apa? Ini pertanyaan lo ya. Setoran Itu sukarela. aturan yayasan lah intinya itu. Aturan yayasan seperti itu. Ya maksudnya aku biar nggak dicap, wah Ardi ini sudah pintar, karena aku tanya, gitu loh. Sukarela, ikhlas. Cuman lucu-lucuan aja. Oh bagus ini dibuat film nih, Aki Kores. Wah, gini kalau soal ZCC itu sejarah awalnya pasti tiap orang beda-beda karena semua orang punya momentum impiannya masing-masing zaman kalian dulu. gak takut dilaporin ke Mabes? Oh iya, aduh. Udah klarifikasi Gurunda katanya nggak ada katanya. Kalian gak takut dilaporin ke Mabes? Bang Kores, besok antar saya ke Mabes ya, numpang dipoto di sana di Mabes. Yang penting ada logo. Nah itu dia Bang Kores. Emang bener dia ngelaporin sesama Muslim? Kata dia enggak gitu loh. Iya kan udah dibilang kan? Iya enggak, dia bilang enggak. Itu sumber dari mana itu? Dia ngelaporin sesama Muslim itu? Kalau saya sih nangkap, kalaupun tidak, pernyataan mereka akan melaporkan Islam, debater Islam, itu adalah apa? Memancing Oten untuk berdonasi. Waduh. Oh iya dong. Waduh, gitu ya Gurunda ya. Oh iya. Lalu jadi siapa coba yang mau berdonasi untuk melaporkan apologet Islam? Ada? Ya dari pihak ada umat Islam yang mau berdonasi untuk melaporkan Ahisugi, ada? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Jadi sasarannya itu siapa? Kristen. Ya Kristen. Wah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullah. Lah ya iyalah. Kalau kalian punya video bukti ya
kami akan melaporkan, baik itu apologet Islam, pendebat Islam, kami akan laporkan. Kami siap untuk menampung, kami siap untuk melapor, kami siap. Apa tujuannya itu kira-kira? Untuk siapa tujuan itu dibuka, pola itu dibuka? Untuk Kristen. Ya untuk Kristen lah. Tapi gini Gurunda, mereka bilang kami siap melapor, kami siap melapor. Emang mereka punya duit? Ya itulah makanya bantu itu yang kami bantu. tadi. Makanya dia naik ke API di Pandi juga minta donasi di sana. Makanya ada kejadian yang buat mereka sakit hati yang kemarin itu yang bertanya apakah saya kirim ke YSCC atau ke API. Saya katakan kalau itu untuk melaporkan debater Islam, ya janganlah. Mending ke apologet Islam Indonesia. Ngapain mau melaporkan apologet Islam? Akhirnya ibu itu batalin ke dia. Sakit hati lah dia. Oh, sakit hati. Ya iyalah pastilah. Ya Allah ya Rabb. Udah. Itu Siapa ada ya? Gurunda, ada Kang Dito di bawah. Turunkan aja saya, Gurunda. Biarkan Ya, Kang Dito naik. Iya, baik. Nanti kita bikin syukuran ya atas peresmian apologet DPW Sulut. Yeay, mantap Sulut. Sultan Gur, Buruna. Sultra, Sultan situ. Sultan ya. Sultan Bang Ardian. Sumatera Tengah, Sultan. Tapi gini, Sulawesi. Bang Zulkifli, sebelum antum turun, tadi kan ada yang WA saya. Nah, soal itu ya kan, aku minta bahwasanya sertakan pengawas dan juga pembina minimal ganjil. Kan gitu. Itu kan belum ada dengerin dulu. Itu kan belum ada pengawasnya. Masih ada pembinanya, ketua umum, sekretaris, bendahara. Nah, kalau bisa sertakan pembinanya juga 1, terus pengawasnya 1 minimal lah ya. Kalau boleh 3, jangan 2. Gitu. Karena harus ganjil gitu ya. Karena kalau nanti kalau cuman genap, wah kena ganjil genap ntar. Lanjut. Siap Bang Ardiansa. Itu tadi sudah saya lengkapi, kemudian langsung saya kirim 1 kali dengan persyaratan yang tadi itu diminta itu Bang. KTP ya, KTP udah ya. Iya, betul. Itu sudah terkumpul, sisa langsung kirim. Iya. Mau dibuatkan langsung apa enggak ini? Kalau saya pribadi dan teman-teman kalau bisa insya Allah secepatnya lebih bagus lagi Bang Ardiansa. Ya, insya Allah saya buatkan secepatnya ya. Gitu aja. Insya Allah. Habis itu ini nanti Dinda Zulkifli nanti segera bikin rapat untuk program kerja ya. Nanti foto-fotonya itu kirimkan ke pusat gitu supaya kita lihat atau ternyata di API DPW Sulut. Ya, Sulteng. Ya, Sulteng Sulawesi Tenggara itu betul-betul kemudian bisa kita tengah Gurunda, tengah. Masih salah tengah. Ya, masih kalau salah. Sulawesi Tenggara itu Sulteng Gurunda. Kalau Sulawesi Utara Sultra. Oke. Kualik. Sulut, utara Sulut. Sulawesi Utara Sulut, Sulawesi Utara Sultra. Tenggara Sultra. Entahlah itu, silakanlah, bingung. Siap Bang Ardi. Ikut kalian sama saya sekarang ya. Masya Allah. Ya, siap, nanti sayang, ya. Minta nanti ya setelah ada rapat, nanti teman-teman dari pusat yang akan mengirimkan ADRT-nya gitu. Baik. Nanti bikin rekening di Palu. Rekening khusus untuk DPW Palu gitu. Baik, siap. Terima kasih informasinya Bang Ardiansa, Gurundaku, Bang Aki Kores, Ustadz Suge Pade, Kang Kian Santang, Bang Abang Handi, Bang Bejo Deli. Terima kasih banyak Gurundaku untuk support API Sulteng. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bisa jaya API. Amin Allahumma amin. Barakallahu. Amin. Saya Allahumma amin. Bang.
saya izin turun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 4K yang nonton pasti banyak yang oten. Tolong yang oten sumbang si logika donasi, dia akan ke Jakarta. Dia akan ketemu pejabat-pejabat untuk ngebubarin api. Tolong didonasi ya, teman-teman. Katanya minggu kemarin kalau nggak salah tanggal berapa? Tanggal 16 ya? Kurang duitnya kurang. Duitnya kurang. Waduh. Lah itu kan ada si Dosma, ada si Lina Wijaya, masa nggak dikasih sih? Ya ngasih si Dosma itu kalau ngasih orang itu disesuaikan dengan bentuk muka sama postur tubuh sama tinggi badan. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Masuk akal. Keceplosan. Oh, udah Ceplosan ngasih 500 ya? Udah ngasih 500 ya? Apa sayang? Ini Aki Zombie belum ada, Sulawesi Timur belum ada, Sultim belum ada. Buka ini aja Api Tik, nah itu. Api Pantai Indah Kapuk, nah itu. Belum ada tuh. Api Pantai Indah Kapuk. Sulawesi Selatan. Sultan. Hah? Sulsel. Sultan, Sulawesi Selatan. Duh. Ngarang ini pasti ini. Ngarang ini pasti ini. Tapi kasihan juga ya, logika dijadiin saksi ke Medan seminggu di sana dikasih 500 itu. Kasihan juga ya. 3 juta. Totalnya jadinya kan. Kayak itu juga kan dia minta lagi. Tapi kemarin minta rame lagi untuk pindah rumah karena kesakitan. Tapi nggak dikasih. Tadi minta lagi buat perbaiki motor katanya. Ada motor dia? Ada. Motor tinggal batangan sama mesin doang. Tadi minta lagi sore labnya. Enggak, tapi katanya dia dapat donasi dari mana itu, dari teman-teman Muslim ya kalau nggak salah ya, nggak tahu sih bener apa salah. Terus 3 juta berapa gitu, terus dia nggak transparan atau gimana gitu, jadi masalah itu kayaknya. Itu si Kristen sejati itu Spartam kemarin itu yang apa bilang menggelapkan donasi katanya. Nah, ya itu beneran nggak sih? Ya nggak tahu saya, cuma Kristen itu yang ngomong sih. Saya nggak tahu kebenarannya, nggak tahu. 3,2 juta. Oh, 3,2 juta. Ya. Enggak, 3 juta, yang 2 juta masih di rekeningnya si siapa kemarin tuh. Itu belum dikasihkan yang 200. Ditagih juga 200 ya? Buset. Enggak sih. Ini apa yang di bawah 3.900 follow Kores ya supaya bisa open cam. Masa kalian nggak suka lihat wanita? Bang Kores izin saya geser dulu, ya Bang Kores. Kemana ya? Izin bentar aja. Iya. Ya, di follow Bang Kores juga, ini ada akunnya Pak Disugi teman-teman. Di follow juga ada Gurunda Zuma, akun keempat ya. Di follow karena Panglima kita ini sering kali akunnya apa namanya disikat. Kayaknya udah sampai Bang Zuma 55 kayaknya. Malahan sehari itu pernah Gurunda sampai tumbang berapa Gurunda? 5 ya kalau nggak salah. 4. sampai pakai akun sahabat Bang Zuma. Loh, teman-teman ini loh. Yang lainnya di follow, aku enggak ini loh. Yang ngomong enggak di follow. Kurang ajar. Ini gimana? Nggak usah di report aja. Nanti ikhwannya nantilah. Kalau misalnya insya Allah besok atau kapan gitu, ntar aku akan ceritakan sejarah Zojahidin Comment Center. Karena pendirinya Kores, dia lebih tahu. Oh gitu. Lah kalau Kores ngomong dibubarkan, bubar tuh. Orang pendirinya dia. Oh, yang diriin Kores. Iya, pendirinya Masih Kores. kasihan Satsuki. Oh, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, follow akunku dong. Kalau Bang Kores dibubarkan sama Bang Kores, bubar itu. Siapa bisa nolak? Orang pendirinya dia. Masya Allah, iya. Berarti. Cuman yang aku bingung gini Satsuki, kenapa Pak Zul nggak ikut masuk api? Mau tahu ceritanya? Jangan di sini lah.
Apaan sih kok disembunyiin? Nantilah ada room ya, nanti ada room terus pada naik ya Sasugi gitu, Bang Handi, Gurunda. Aku buka room lah nanti. Sejarah ZCC. Gitu bikinnya nanti. Nggak perlulah ngapain Bang Kores. Semakin Iya, karena kalau mau kita kubur itu iya, maksudnya apa ya, kalau misalnya sudah ini apa udah nggak ada faedahnya lagi buat umat, tutup aja udahlah. Iya. Bisa gitu ya? Bang Kores, iya. Itu yang bisa. Lo enggak, emang Aki Kores kekuasaannya apa tuh, otoritasnya di situ? Pendiri. Wih. Jadi yayasan itu kan ada 3 organ sama 1 kolomnya itu pendiri kan, kayak gitu loh. Oh gitu. Jadi pendirinya termasuk Aki Kores salah satunya. Iyalah, dari zaman Purpasa gitu. Sendiri kalau nggak salah Bang Kores. Enggak, berdua sama Pak Agus Purwanto. Pak Agusnya kemana? Masih di situ. Cuman tanda tangan yang pakai materainya itu sama cap jempolnya itu ada di tanda tangannya aku. Gitu. Agus Purwanto tuh Zulfikar itu? Iya. Ya, Zulfikar nama anak. Oh gitu. Oh, nama anaknya Zulfikar, berarti Agus Purwanto ya sebutannya ya. Oh iya. Ya udah Aki Kores jangan bubarin sekarang, kasihan lah. Bukan, maksudnya ditutup masalahnya gitu kan, udah tutup masalah. Maksudnya aku tuh pengen tahu gini loh, apa sih maunya gitu loh, kok kenapa nyenggol terus, apa sih maunya kayak gitu kan. Oke. Intinya janganlah dibubarkan sekarang. Aki Kores, duluan siapa Bang Kores? Apa ya kalau misalnya nyenggol kalau dari api enggak ya, kalau dari api ZCC begini enggak loh, enggak sama sekali, malah terutama yang alumnus ZCC ini pengennya tuh, kalau aku lihat tuh pengennya tuh ZCC Puzzle itu bergabung gitu kan, kolaborasi. Toh bisa kan dulu kan ZCC sama LRI, kalau waktu itu aku denger ZCC sama siapa MMCI. Ya itu Bang gitu Kores. kan. Waktu di Makassar itu, waktu pendirian API, saya ngomong sama Akhi Zuma, ini nanti kita sinergikan dengan ZCC. Gitu loh ceritanya itu. Nah, baru berdiri besok malamnya udah ribut ZCC itu. Apa ributnya? Ributnya kenapa Pak Ade? Ya kita dianggap 2 kaki meninggalkan ZCC. Meninggalkan. Oke, terus ributnya di mana? Ya, di grup. Di grup itu. WhatsApp. Oh, masih internal ributnya. Oh iya. Internal. Maksudnya itu api nggak boleh berdiri gitu? Ya bukan itu, maksudnya kita kok udah ada JCC kok bentuk api lagi gitu kan, itu loh. Terus sehingga Pak Adi jawabnya gimana waktu kita itu? Enggak, Pak Adi jawabnya gimana? Saya nggak ada di grup. Bang Juma itulah yang tahu. Oh gitu. Beliau yang ada di grup. Maksudnya ya gini aja lah. Jawabnya gini aja lah. Itu kan kasus lama. Jawabnya gini aja. Itu kan pendirian yayasan itu kan atas dasar Ahlus Sodakoh, bukan dari kita gitu loh. Iya. Ahlus Sodakoh sama kayak MMCI gitu loh. MMCI juga kan sempat ada kayak gitu-gitunya juga tuh. Sempat ada hampir kayak begitu. Cuma kan ada informasi dikasih tahu gitu. Ini MMCI ini atas dasar Ahlus Sodakohnya mau bikin yayasan gitu loh. Nggak mau ditaruh di ZCC, nggak mau. Tapi memang mau dibikin yayasan baru, maunya gitu. Terus mau gimana orang-orang? Iya, memang begitu ceritanya Bang Kores. Yang benar seperti itu memang. Ya, yang ahli sodakoh ini ingin membuat yayasan. Nah, mau saya gabungkan sama JCC nggak mungkin juga. Mereka kan belum kenal sama JCC, nggak kenal sama Zulfikar. Nah, bagaimana jalan tengahnya kita terima supaya ahli sodakoh ini nggak kecewa? Kita terima kan? Nanti kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan JCC. Itu rencana awal saya sama Bang Juma. Tanya kalau nggak percaya Bang Juma kalau saya bohong. Iya. Jadi Pak D ini sudah ada niatan baik sebenarnya ya kan? Iya. Itu loh. Tapi kenapa kok air susu dibalas belum tersampaikan ya? Sana udah negatif thinking duluan gitu loh yang terjadi. Oke. Jadi ZCC itu diambil dari nama Zulfikar ya setnya? Bukan, itu Korek punya kerjaan itu. Hah? Korek nanti itu bagian itu nanti ntar aku mau cerita di room, ntar aku undang ini supaya cerita-cerita. Oke lah. Ini Oten naikin dong, host. Yuk, kita naikin.
Aki Sadli, naikin dong. Oi, Aki Saiful, MVP-nya Api Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mah lemas banget ngomongnya. Iya. Lemas. Suaranya enak banget ini, pasti pakai mikrofon ini. Enak Dari banget Bang suaranya, Kores. lembut banget. Mikrofonnya dari Bang Kores. Mantap lah. Mana ada aku di sini korek banyak, mic satu. Pakai logonya Api dong. Iya. Iya kan? Kenapa Satsuki? Iya, jadi kan gini, dalam pemikiran kita gitu kan, namanya juga yayasan-yayasan yang bergerak di bidang dakwah. Saya waktu itu yakin benar bahwa tidak akan timbul suatu perpecahan karena didasari dakwah. Kalau namanya dakwah itu kan nggak ada persaingan toh. Bahkan kalau bisa saling mendukung. Itu Betul, yang terpikir oleh kita. Nggak ada kita itu ingin menghancurkan JCC, itu nggak kepikir sama sekali. Wah, ini kalau sampai Api ini berdiri di belakangnya ahlu sodakoh, ini JCC bisa kita kembangkan juga nih. Dia punya program, yuk kita bantu. Nanti Api punya program, yuk kita bantu. Orangnya toh kita juga, gitu loh. Sebenarnya begitu, Bang. Ya tapi itu hanya angan-angan saja, jadi caleg lah itu. Padi ingat deklarasi umat Islam yang waktu rame-rame sama Apo Rambe itu. Ya. Sebelum Api kan itu yang menyatukan. Yang pertama itu kan pembentukan Api itu. Itu kan tujuan juga sama itu, ya. Ada itu. Waktu ke Makassar pertama kali itu tanya sama Bang Andi boleh? Saya sama Bang Andi mau iuran 1,5 untuk memberangkatkan Bang Zulfikar. Tanya Bang Andi kalau orangnya masih dengar. Saya telepon waktu itu, iya, saya izin dulu sama istri saya katanya kan. Ternyata sama istrinya nggak diizinkan. Itu yang mau ke Makassar pertama kali. Tanya Bang Andi itu. Mau kita berangkatkan itu. Saya 1,5 Bang Andi, nanti Bang Andi 1,5 ya, oke. Nanti untuk pulangnya gampang itu saya bilang kan. Nah itu. Mau kita berangkatkan itu, Makassar pertama kali itu. Nah, yang ke Makassar kedua kali kita nggak berani nawarin lagi. Kenapa? Oh, udah tahu istrinya nggak boleh, ngapain kita tawarin lagi, kan begitu ceritanya itu. Ya, tapi itulah. Kadang kita hanya berencana, Allah juga yang menentukan. Belum tentu niat baik ini bisa terlaksana. Malah sekarang kisruh. Aduh, pusing saya. Saya sebenarnya nggak tega saya itu. Hati saya itu teriris-iris kalau membahas JCC karena saya juga orang JCC kan dulunya. Bahkan sampai sekarang saya belum mundur. Teriris-iris hati saya itu. Kenapa harus sampai terjadi seperti ini gitu loh. Ya mbok ayolah kita itu sama-sama satukan pikir bagaimana membentengi umat, itu intinya sebenarnya. Buang keegoisan ya, karena ada yang lebih penting dari keegoisan kita, apa? Agama. Agama itu diletakkan di atas segalanya. Seharusnya seperti itu. Janganlah kita saling egois. Ya, utamakan agama. Kalau ada ketidaksukaan sesama kita, buang. Ada yang lebih penting ini, apa? Agama. Itu sebenarnya. Ini kadang orang, aduh, ya Allah, nggak ngerti apa-apa. Ilmu nggak punya, tapi ngomong, nah ini ngerusak jadinya. Ya lanjut, kawan-kawan silakan.
Oh ya, yang di YouTube ini sudah 3 jam 47 menit. Mohon maaf ya, live akan saya akhiri karena sudah tidak ada perdiskusian lagi. Semoga besok kita berjumpa di lain waktu ya, ada ilmu yang bisa kita petik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok pada diem nih, gimana sih? Atau jaringan saya error ini? Enggak, halo? pada diam semua nih. Memang pada diam semua ini ya, Ki. Oh, pada diem semua. Bang Saiful suaranya kecil banget. Ya, agak jauh tadi. Tuh Bang Juma di tempat Pandi katanya sama Mbak Ade itu mau Olan lah. Enggak, aku di sini pun. Jadi itu aku di bawah. sini. Typingnya di bawah tuh. Mungkin lagi ngigau kali, ngigau. Fitnah. Oke. Iya. Insya Allah Senin saudara kita yang apa itu mau memproklamirkan dirinya, insya Allah. Allahu Akbar, masya Allah, subhanallah. Ini akan mengguncang Medan ini, khusus mengguncang Toba. Kasih bocoran dong Guru ntar di grup. Iya. Masya Jadi Allah. kemarin begitu apa dia minta video yang kemarin. Iya. Itu apa? Mau ku share dulu katanya. Ya mak, udah sampai kayak gitu saya. Udah katanya. Iya, masya Allah. Dinda alumni, aku menunggumu di Makassar. Jadi tadi terakhir saya tanya kapan kira-kira bisa kita ini kan, Senin insya Allah katanya. Alhamdulillah ya, kita buka komal, kita buat beliau bersaksi ya, beliau ini adalah bla 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 bla, dan beliau adalah ya salah satu tokoh yang berpengaruh meskipun masih muda ya, berpengaruh karena dari segi keturunan beliau seorang bangsawan dan seorang tokoh pemuda. Wow, keren. Tiba-tiba meluk Islam. Wah, mantap. Dan lagi-lagi yang mensyahadatkan beliau adalah orang yang paling dibenci di Indonesia. Mati awak. Aduh, parah. Mati awak. Makin dimusuhi lah saya sama si Dosma ini. Makin dimusuhi saya sama gereja. Maafkan aku kawan. Mau kayak mana? Orang waras ya waras saja. Mau kayak mana? Bendung hidayah gimana? Nggak mungkin terbendung hidayah. Iya betul. Tidak mungkin terbendung. Saya 3 kali debat sama beliau. Iya ya. 3 kali ya Ki. Insya Allah. 3 kali. Dan mengagetkan saya karena argumentasi beliau itu nyerangnya itu luar biasa. Iya ya. Cerdas, sempat cerdasnya. Oke. Siapa itu Ahi? Masih dirahasiakan sama Ahi Saiful. Debater juga. Nanti saya WA Ki. Debater juga. Iya, debater juga. Debater Kristen. Iyalah. Masa Muslim masuk Islam? Siapa ini kira-kira ini? Kapan syahadat? Udah syahadat? Udah. Saya syahadatkan. Kami bertiga dengan Ahi Saiful. Waktu ke Medan kemarin tuh? Enggak. Online. Baru-baru ini online bertiga kami. Oh, Masya Allah. Aku tahu Pak De, ntar aku kasih tahu. Memangnya Sugi aja bisa rahasia-rahasiaan masang tiang antena pakai bambu. Hari gini antena, aduh.
Jangan dong, pakai TV Android lah, masuk antena. Waduh, ada yang typing di bawah. Olan lagi sama Mbak D. Oh, kacau nih teman-teman ini. Kapok Bang Juma, harus pasang tiket. Kapok Bang Juma, kapok. Tapi kemarin kayaknya udah mulai lembut ya. Lagi? Tadi aja udah lembut. Sama Bang Juma doang tapi sama Bang Adi ngamuk-ngamuk dia. Peot katanya. Sama Bang Juma doang lembut. Aku juga dibilang tua bangkah. Kenapa ada hanya belakangnya tua bangkah? Aku lihat. Aku juga dibilang gini kok. Ardiansa, lu nyari koin doang tuh, ngemis koin doang lu, jangkrik. Baru belum ngomong, udah digituin gua. Tuh ciri-cirinya orang karo gitu ngomongnya, ada hanya Enggak karo, dia bukan karo, baik. banyak apa air ludah itu. Batak itu cuma junta. Tinggalnya mungkin tuh dialek karunya ini kali. Junta. Si borong Dialek karunya ini kali tapi. Borong-borong. Kok gitu bahasanya? Oh, ya tahu. Itu kan masuk dari ya. Arung Melayunya ya. Jadi Aki kemarin itu kan harusnya dia 2 minggu Aki. Iya. Tapi ternyata ya memang alhamdulillah karena cerdasnya ya. 3 hari dia udah bisa sholat dan akhirnya belum sampai 1 minggu 2 minggu udah dipulangkan. Ya itulah, memang dia pintar, cerdas. Beliau pintar. Woi, belum 1000. Follow. Karena kelatnya tuh Belum 1000. karena kelatnya itu kan memang mengkaji ajaran Islam Bang Juma. Iya, betul. Masya Allah. Wah, masih 600. Jadi logika belum naik ke sini Gurunda. Belum, padahal kita buka ini gara-gara dia. Tapi ini apa namanya? Dia di room sebelah. Kenapa nggak mau naik ke sini ya? Kok takut ya? Malah dia ngamuk-ngamuk diajak ke sini. Padahal dia nantang mau debat katanya. Fatal banget deh itu ketika pas nginjek Biblos bilang Gurunda yang nyuruh. Fatal banget. Untung Gurunda baik. Coba Gurunda udah nggak peduli anak istrinya. Digas itu. Iya, betul. Bahkan ada yang, waduh, ngeri kalau saya cerita di sini. Gak usah dibuka-bukaan di sini. Oh. Saya bukan lawanmu, Dek. Terlalu tinggi level lawanmu. Kau cari lawan yang selevel lah denganmu. Gak nyangka beliau mualaf ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baru baca dia. Baru baca. Ya. Allahu Akbar. Gak nyangka beliau mualaf. Perasaan keras banget orangnya kok bisa mualaf sih. Pegangan Pak D, pegangan Pak D. Awas nyut pegangan. Awas nyut. Iya, beliau keras tapi nggak penghujat sih. Saya sahadatkan itu dia sampai nangis loh. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Iya, Akhi kan nangis kan? Iya. Beliau. Ya Allah. Akbar. Siap itu Aki.
Kan malam itu kebetulan saya harus berangkat ke Dairi itu. Jadi kan nggak mungkin dia nginap di rumah. Jadi saya kan carikan penginapan sama Bang Ucok Tebas waktu itu. Jadi tiba-tiba dia itu pokoknya banyak kelupaannya gitu kan. Banyak lupanya gitu. Kau kenapa kau lupa kali? Abang pikir enak mengatakan Yesus Hamasiah itu bukan Tuhan katanya. Abang pikir enak. Iya kan, tonton dia kan. Ya selama ini dia dewakan, dia tuhankan, tiba-tiba ku ajak dia, ayo kau sampaikan, bersaksi bahwa Yesus itu hanya ciptaan Allah. Ikutnya dia, goyang dia di situ, nangis. Abang pikir enak, kan itu Hamasiah itu. Allahu Akbar. Allah. Tapi selama ini belum ada debater muslim yang murtad ya? Belum, insya Allah. Insya Allah. Kecuali teman kita yang kemarin. Bukan debater juga itu satu ya, Bang. Yang ini, yang didatangkan duit, dikasih duit. Ya, Jabar, tahu. Bukan debater juga. Bukan itu. Si Hendra Wijaya. Iya. Oh? Iya. Ada tim kami dulu. Oh, yang itu ya, Ki? Bang Juma nangis, saya nangis. Tapi ku tantang nggak berani juga dia. Udah kau sekarang Kristen kan? Saya bilang. Sekarang debat sama saya, yuk. Enggak, saya nggak berani sih. Dia Kristen kan bukan karena ini, dia Kristen betul. karena duit. Karena duit. Yang jatahnya Aki diambil ya? Iya betul. Yang diberikan ke saya itu saya tolak, datang ke dia dia terima. Tapi dikasih showroom juga dia, showroom motor. Iya, Hendra Wijaya. Nah kemarin itu saya nggak sengaja nelpon nama Hendra, cuma di situ saya kasih nama Hendra Randu, maksudnya saya itu teman saya yang di Jawa sana. Nggak taunya Bang Hendra Wijaya, diangkat sama dia. Pak Ade, apa kabar katanya kan? Apa kabar Pak Ade? Ini lagi di jalan nih. Oh iya maaf Bang Hendra, ini alhamdulillah saya bilang kan masih tersambung gitu. Ya sejak saat itu belum saya hubungin lagi. Tapi dia masih di Kristen. Saya nggak sempat nanya, orang sebentar dia ngomong sama saya, nggak nyampe 1 menit terus turun karena masih dalam sedang nyetir katanya. Iya. Ya intinya sahabat-sahabat sekalian, kita tunggu hari Senin ya, kesaksian salah seorang dari Kristen yang hebat ya, yang banyak orang akan kaget. Kalau kita menganggapnya biasa aja, tapi dari kalangan sebelah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bagi mereka. Ibaratkan gunung yang runtuh, bangunan kokoh yang runtuh, rubuh serubuh-rubuhnya. Allah Akbar. Aki ingat kan waktu pertama kali di Medan kita jumpa? Iya. Yang waktu Aki ambil Pak De telat tahunya, Pak De telat tahunya. Iya telat Bang Andi. Nggak tahu saya. Live-nya Nadia, Aki bilang dalam berapa tahun ini toba kita gemakan azan di sana, ya kan? Ingat? Iya betul. Insya Allah. Dan akhirnya terbukti keren. Belum setahun ada yoga, ada ini ya kan. Sebentar lagi Olan. Iya, dalam 1 minggu kemarin aja ada 3 yang saya hitung dari sana. Alhamdulillah. Saya kok yakin ya, dalam hati saya itu yakin kalau sebenarnya kawan-kawan Kristen yang terus berdebat sama kita itu, dalam hati nurani mereka itu sebenarnya udah bimbang dengan Kristen. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bang Andi sebenarnya itu mengikis iman mereka loh, ya kan?
Tapi ya itu tadi, gengsinya itu lebih kuat daripada bisikan hati nuraninya itu. Saya yakin itu. Bluetooth device is ready to pair. Saya yakin sekali. No, stay here. Clear out the phone. No. Ngapain ngatipin Bluetooth aja sampai denger ke TikTok. Padahal pertanyaan sederhana ya Pak Dea. Waktu Bunda Maria mengandung, siapa Tuhannya Maria? Sederhana loh. Katanya jangan memframing dong, jangan pertanyaan kayak gitu, itu pertanyaan anak SD loh. Sama tadi itu Bang Andi, pertanyaan saya salah. Salah. Iya, disalahin. Ternyata T itu bisa basi juga ya. Ingat enggak? Gara-gara Tuhan netek masuk mualaf dia. Abang Andi? Ingat saya. Aku kalau ingat kata-kata ibu itu tertawa aja saya itu, ya Allah ya Rabbi. Ada itu si Sugi itu dibilangnya lah Tuhanku itu netek. Ya memang benar Tuhanku itu netek, tapi lah yang halus sikit, nenen. Allah. Ya jadi mualaf dia. Allahu Akbar. Samsung ini siapa Samsung? Halo Samsung, selamat pagi. Kalau Kristen, assalamualaikum. Kalau Muslim, Samsung. Halo, Samsung. Wow. Samsung. Wow. Samsung. Turun dia. Remote-nya ini. Salah remote lagi. Pak Demas selalu telat kalau ada apa-apa. Jarang apa Bang Andi? Saya jarang mantau Komal sekarang itu. Enggak ada Komal kok kita ngomongin. Hah? Enggak di Komal. Yang sahadat itu enggak di Komal? Enggak lah. Pak De jarang bertanya. Bukan di Komal itu. Oh, apalagi enggak di Komal. Saya itu jarang mantau Komal saya. Memang dalam hal ini hanya orang-orang yang beriman sih yang tahu. Berarti saya nggak beriman dong. Wah parah. Bahaya di Bang Adi. Ya ayyuhalladzina amanu itu. Saya nggak ngomong begitu loh Pak De. Pak De loh. Loh, kok apalagi gitu? Kaget saya kira ada tuyul. Makanya saya gak berani open cam, mau lagi gundul. Itu siapa yang ada? Dia tuh Pak Andi dulu tuh salah satu orang yang ngebantu si Putri Sion kasus sama si siapa Murtadin itu, siapa namanya? Kiai Murtad. Itu di Komasa tiap hari itu dulu orang, Masya Allah ya, sekarang sahadat. Daniel. Itu bakal gempar itu, oten-oten bakal gempar itu. Itu ada si Olan di bawah aja. Kita naik. Ani. Naik Olan. Siapa namanya? Ani. Ani. Ani 999. Siapa? Martinus. Ani. Enggak ada nih. Adanya Batula SE. Enggak ada. Ini aja nih, ya, namanya lucu nih. Waduh, dia
ikan nggak ada. Nggak itu. Waduh. Ada naik kok nggak kelihatan ya? Belum naik. Siapa si Acok? Nggak ada. Yang ada namanya adalah Bacok Kutu nih. Gimana nih? Bacok Kutu. Bukan di Batu Cila. Engkau tahu ada orang bahasa Indonesia aja ya. Dia lagi ngecat pagar. Sobek celananya siang-siang lagi cat pagar. Ada ibu-ibu lewat. Wih, mengkilap sekali tuh. Ibu itu lihat. Katanya belum didobel, ini baru satu kali. Bukan itu. Bukan cat ya, mengkilap. Lama rupa. Lama rupa. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak ada, Olan nggak ada. Mana nggak ada, nggak minta dia. Wah, ngerti jambak-jambak banget. Paling bagus kalau Olan bawa pendetanya ke sini. Itu dia minta permintaan tuh. Mana gitu. Udah aku minta permintaan kata dia. Mana nggak ada. Pendetanya bagus ke sini. Nggak ada. Kalau ada gua naikin loh, bener. Entah itu dia ngetik kayak gitu, aku udah minta permintaan katanya. Bohong. Udah aku minta permintaan katanya. Ada juga anak muda kan. Kan tahu sendiri di kampung. Kalau di kampung kan ada namanya balai-balai. Rumah kan rumah panggung tuh. Hujan-hujan pakai sarung, ada cewek lewat. Wih, cewek gitu kata dia. Lama kelamaan jatuh dia. Puk. Kata cewek, siapa itu yang jatuh? Enggak, yang jatuh sarung. Kenapa bunyi keras? Saya ikut dalam sarung. Bengkel berarti. Gengsi dia kalau dia jatuh, jadi sarung yang jatuh. Tapi ikut di dalam sarung, goblok. Pareju. Nggak ada, nggak bisa naik, nggak ada. Pendetanya bagus ya, Nek. Iya. Kok ada pendetanya, suruh aja ke atas. Jadi saya itu kemarin itu merayakan ulang tahun dengan cara gundul Bang Andi. Tanggal 21 kemarin kan November kan ulang tahun saya kan. Nah, aku rayakan dengan cara gundul aja. Gitu. Kok dekat Selamat ulang tahun. Iya, makasih. Semangat ulang tahun Pak Des, semoga tambah panjang semua. Apanya? Pak Desuki Semua deh. terinspirasi sama si Ratu Ento. Cukur. Selamat malam Pak Andi Cilebes. Ya, selamat malam Bang PTK. Malam shalom. Saya Kristen. Oh iya, Selama ini iya. kalian kan mempermasalahkan masalah Allah kan? Allah yang kalian permasalahkan selama ini, iya kan? Ambil Allah kalian itu. Sekarang coba kalian ketik Allah itu siapa? Ketik di Google seluruh yang menonton ini 3.700 orang. Ketik Happy birthday Satsugi, milad mubarak, semoga sehat selalu, rezeki dipanjangkan dan keluarga menjadi dekat selalu dan bertambah umur, sehat-sehat selalu. Amin amin Allahumma amin. Kenapa nggak tanggal 25 Ustaz Sugi ulang tahunnya Ustaz Sugi? Nanti saya disembah. Kalian ini Iya, nggak Kalau apa-apa. tanggal 25
25 nanti saya disembah takutnya itu. Nggak apa-apa, Ustaz Sugi bagus. Tanggal 25. Handi Celebes. Juga selamat ulang tahun Bang Andi ya. Handi Celebes, kau ketik di Google Handi Celebes. Di Google apa di Google? Di Google Allah itu adalah dewa. Mainin aja, mainin aja. Ambil Allah adalah nama Tuhan dalam Islam yang diyakini sebagai hakikat maha tinggi, maha kuat, maha tahu, maha esa. Kau ketik di Google, Bukan Google. Coba kau ketik, jangan kau bilang Theos dewa. Jangan kau hanya memfitnah Theos dewa. Coba kamu tunjukkan Allah dewa itu di mana? Coba. Nih saya ketikkan ya. Jangan Udah. kau mute Mio. Coba kau ketik. Oke, saya ketikkan. Oke. Coba dibesarin saya. Dari awal. Iya, dari awal nih. Ini kita tulis ya. Oke, dari sini ya. Ini dari sini ya. Oke. Oke ya. Kau diam dulu. Tulis Allah. Ya, ini ditulis Allah ya. Oke. Oke. Kita klik ya. Apa tuh? Nama Tuhan dalam Islam yang diyakini sebagai hakikat maha tinggi, maha kuat, maha tahu, dan maha esa. Nah, itu dia. Coba Theos. Coba Theos, Tuhannya si Koteka ini. Kau ketik dulu apakah Allah adalah dewa, itu di Google. Loh, kok Allah adalah dewa? Gimana sih? Tadi kau bilang tulis Allah di Google, udah saya turutin. Allah gimana itu sih? Tidak, kau buktikan begini, kau ketik di situ apakah Allah adalah dewa. Coba kau ketik di Google apakah Allah adalah tadi dewa. kau minta sudah kuturuti. Jangan di situ langsung jadi yang pertama disebut Allah saja. Theos dulu, Theos lagi kerjain aja Pak De. Kerjain aja Pak De. Theos itu apa? Dewa atau apa Pak De? Ikutin ya Pak De. Permalukan dia Pak De di sini. Oke. Semuanya dewa. Ya lu diam di situ. Inilah kita bukan di Google ini. Kita bukan di Google. Lu diam dulu. Jangan. Diam dulu. Awas gigi palsumu jatuh. Awas gigi palsumu jatuh. Oh, dia ngambil literasi dari STT Gurunda. Ini nih saya bongkar nih. Kalau nggak mau di mute diam. Nih. Kalau nggak mau di mute, orang lagi ngomong kau diam. Jangan kau ngomong terus. Ini saya tunjukkan nih. Ini saya tunjukkan dia ngambil literasi dari mana. Aduh banyak banget yang ngomong nih. Bapak. Izin saya izin. Yesus membawa kata Bapa, bukan Allah, bukan Elohim. Gini nih. Dia ngambil literasi dari ini. Allah adalah nama dewa berhala orang Arab sebagai dewa dan dewa bulan. Ini dari STT Karisma. Ini dari STT Karisma literasinya nih. Thank you datanya my bre. Berikutnya STT berikutnya yang kita incar. Mantap. STT Karisma. Thank you Koteka. Makasih Koteka. Thank you Koteka. STT Karisma Ikhwan 3.900. STT Karisma. Cari alamatnya Ikhwan. Koteka dulu Koteka. Oke, sekarang kita tulis Theos. Kabur, kebongkar langsung kabur. Kita tulis dewa bahasa Yunani. Ya. Apa nih? Apa yang nongol nih? Theos. Coba lagi kan tadi, coba STT apa itu dah? Buka lagi. STT Karisma Bang Handi. Iya buka dulu, habis itu STT Karisma itu apa? Kita buka lagi baru kita ajar lagi besok. Ini kontroversi dari STT Karisma. STT Karisma kita buka ya STT Karisma. STT Karismanya buka siapa itu? Akhir-akhir ini ada kelompok orang-orang Kristen tidak mau menggunakan nama Allah untuk. Nah ini dia bikinnya Allah adalah kata dewa yang disembahkan oleh Arab dan dewa air, dewa bulan dan lain-lain. Nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala di Arab. Allah adalah nama Tuhannya orang Islam bukan umat Kristen. Dia sendiri yang bikin nih. Nanti kita buka ya STT Karisma di mana ya Bang Kores. Ini saya udah dapat ininya nih. Nanti kita cari dulu STT Karisma Res. Lu buka komputer dulu Res. Nah ini linknya nih. STT Karisma. Lu Res. Oh itu udah ada kok alamatnya kok. Ya ini nomor teleponnya juga udah ada ini.
Ini admin sttkarisma.ac.id. Iya, buka websitenya Kang. Nggak bisa di sini, nggak bisa buka website, harus di EI. Bang Jibril yang buka itu bisa. Res, lu ahlinya Res. Kode area teleponnya kode berapa? Oke. Tunggu Kores. Kores lebih bisa. Kalau dilihat dari nomor teleponnya ini Bandung 0822 ini. 022. Bandung ini. Apa tadi? STT Karisma itu? Allah itu apa katanya? Dewa. Wih, hebat kali. Ada lagi STT. Mati satu tumbuh seribu STT. Iya, Koteka tadi itu yang ngaku polisi itu loh. Nggak apa-apa lah, suruh lu dinas. Kalau lu polisi lu dinas aja bro, nggak usah lu naik. Coba kirim linknya Kang. Jalan Mekar Laksana nomor 8. Mana Kang Satria hilang? Buka aja di situ STT Karisma, ada nggak terbuka? Iya, ada. Jalan Mekar Laksana. STT Karisma aku buka juga ya. Download. Download konten download. Emang kurang ngajar nih STT ini, bajingan semua ini. STT Karisma itu alamat Mekar Laksana 8 Mekarwangi, Komplek Mekar, Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya. Yo, Api Jabar, tugas kalian ini. Ada Kang Hasan di bawah. Bisa dibuka Reza, ada kok. Iya, cuma aku nggak ketemu yang dia bahas alanya. Oh. Coba buka ininya dulu, artikelnya. Bang Kores, ketiknya gini, Bang Kores, apakah Allah itu dewa? Ketiknya gitu di Google-nya. Oh, mantap. Nanti dia muncul. Thank you Koteka datanya. Ayo api Jabar gerak, Api Jabar. Tentang visi dan misi by admin STT November 14 2018. Artikel STT coba. ini kumpulan manusia-manusia anjing atau gimana sih kok pada melecehkan Artikel Islam? teologi. Heran saya tuh. Jalan Komplek Mekarwangi, Bandung. Untung si Koteka naik ya, jadi tahu kita. Anjing nyesel dia. Nyesel. Download nanti bisa dapat historinya tuh walaupun yang sebelumnya dia. Download. Oh, bahaya ini. Sabar ya teman-teman. Buka Res, sudah. Udah nih. Aku sambil nyari silabusnya nih. Ada mengarah untuk membenarkan. Oh, belum bisa open cam. Aduh, salah. Belum bisa open cam kan nih? Oh. Dulu lagi Kang. Ulangi Kang itu Kang. Membenarkan transgender dan seks. Ulangi lagi Kang, buka tadi Kang. Coba Bang Kores itu dianu dulu dong. Di follow sampai 1000 biar bisa open cam. Hei netizen, 3.800 kemana aja kalian ini? Masa suruh? Oh ini Api Jabo udah Api Jabo lagi. Api Jabar udah ini ya, udah aktif. Ayo gerakin lah. Ini kemana aja ini netizen 3.000 lebih kok nyari follower 1.000 aja nggak dapet nih, kalian nih gimana sih? Wow, keren. Ini dukung. Ini ada sih alamatnya, dia di Mekarwangi, Bojong Loa Kidul, Kota Bandung. Oh dia satu jalan sama GBI Battle Mekarwangi, satu jalan dia. Cucut beca Battle Youth Bandung. Sekarang namanya STT Intel katanya. Berubah nama dia. Ada juga Islamologinya dia. STT Intel. Oh iya, tapi alamat nggak berubah dia. Ketemu gue ya. Udah bisa Ini udah 1000 belum sih? Coba tengok.
Oh bukan. Mana ya? By admin katanya gitu. By admin. Waduh mantep banget. Kurang 25 lagi netizen, ayo cepetan. Belum 1000 tuh. Kurang 25 lagi. Ah, kalian ini suruh dukung dakwah aja kok males-malesan. Ayo cepetan. Ini besok bisa rame ini, deket soalnya. Kurang 25 lagi, ayo digas cepetan. Mantap udah ya, aku turun dulu. Udah 1000. Ini kalau nggak diamuk pada nggak dukung ini netizen ini parah kalian. Mata kuliahnya ada nggak Islamologi ya? Islamologi STT Karisma Bandung. Artikel teologi. Udah tahu saya orangnya galak, kalian ini nggak satset gitu. Ada aba-aba itu langsung satset gitu loh, biar cepat. Ini kan jadi tertunda-tunda nih mau buka apa namanya website, susah jadinya. Harus diupload dulu baru pada follow. Riau dengan Siak itu jauhan nggak? Riau ya di Siak lagi gitu. Siak di Riau, Siak itu di Riau. Jauhan nggak? Kenapa masih belum bisa open camp? Masa sih? Belum 1000. Kalau dari Pekanbaru undangan itu udah bisa. Undangan udah tuh, Res, udah bisa buka undangan nih. Gitu kok. Iya, nggak di sini nggak keluar undangannya. Waduh. Anu Bang Kores turun terus keluar dari TikTok dulu, dihapus TikTok, dibuang terus masuk lagi ke TikTok. Turun dulu bikin kopi, habis itu bernaik. Siak dengan Riau jauh nggak? Berjauhan nggak? Riau itu Siak di Riau. Provinsinya Ki. Dekat Pekanbaru gitu. Kalau Pekanbaru ke Siak 2 jam. Nah gitu, dikira Riau ini ke ibu kota kali sama Bang Juma. Iya. Kalau Pekanbaru dengan Riau dekat mana? Nah, berjauhan. Pekanbaru di Riau Ki. Riau provinsinya, Pekanbaru. Riau nama provinsi, nggak kayak dia apa kan? Misalnya Jambi, ibu kotanya Jambi, Lampung, ibu kotanya Lampung, nggak begitu. Riau ini nama provinsi. Ya itu makanya kutanya. Siak itu di pinggir sungai di Pekanbaru itu Bang Juma. Di pinggir sungai dia. Kalau Pekanbaru dengan Riau itu jaraknya berapa kilometer? Pekanbaru di dalam Riau. Ya sama aja, saya nanya sama Aki, nama Yesusmu siapa? Ayo. Dari perbatasan 40-an. Apa hubungannya ya? Saya kan tanya jarak. Dari Riau ke Pekanbaru itu jaraknya berapa liter? Susah kali lah. Nanti digoreng lagi loh. Diliterin lagi. Res gimana Res? Bisa Res? Coba. Tuh bisa. Ini Innova 2 liter lah, Innova 2 liter lah. Udah bisa Res? Aduh. Oh udah. Udah itu. Nah ini alamatnya ya. Nah ini artikelnya. Nama Tuhan dengan Yahweh, nama Yesus Kristus dengan Yesua. Akhir-akhir ini ada sekelompok orang Kristen tidak mau menggunakan nama Allah untuk sesama orang percaya, tapi mengganti nama Allah dalam Bible terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan Elohim. Seharusnya Elohim. Nama Tuhan dengan Yahweh, nama Yesus Kristus dengan Yesua Masih. Alasannya antara lain Allah adalah dewa berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan dan lain-lain. Wah mantap alasannya. Terus nomor 2 apa itu Allah itu? Nomor 2, nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Wih, anjir. Keren banget kesimpulannya, weh. Penista juga. Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, bukan Kristen. Yang ketiga. Wah, harus kita datangin kampusnya ini. Minta pertanggungjawaban. Dekat dia. Ayo berangkat ke Bandung, Res. Ayo. Itu referensinya apa yang dia apa? Ada ndak referensinya di situ? Sudah dengar kan? Itu Allah itu kata dari mana? Allah Iya, nanti kita tanya ini ke STT-nya Koteka. Aman, kita tanya besok. Itu anjing tau nggak anjing? Gua bubarin nanti lo. Gua datang ke Bandung lo anjing lo.
Jangan terpancing lah, dia turunin aja dia nggak. Kenapa? Thank you datanya Koteka. Jadi nanti lu sama gua sama-sama ke Bandung kita tanya ke STT ini. Itu korbanmu dan namanya Koteka, gak gitu ya? Ini terus ini ya, ini kan ada alamatnya nih, ini ada alamatnya. Orang dia Nah, ini alamatnya. beli sempak bisanya pakai Koteka doang, pakai apa? Bambu dimasukin kayak gitu doang. Konten lainnya res, mana tahu ada yang lebih parah. Nah ini satu juga cukup ini udah. Nah ini Jalan Mekar Laksana ya. Tuh, Enggak, dia di sini dia. Silabusnya enggak ada Bang Kores. Enggak ada. Silabusnya Itu enggak. kayak jurnal itu Aki. Nah ini sekolahnya. Jurnal dia. Jurnal bentuknya itu tadi. Coba lihat ada nggak mata kuliah Islamologinya, Res? Sistem informasi mahasiswa, artikel teologi, artikel pendidikan. Arsip. Ya cari dulu berarti. Tunggu ya. Itu nama STT-nya apa? Karisma. Karisma. Iya. Bandung ya. Iya. Naikin Bang Jibril, emang ada Bang Jibril? Itu di download dari siapa tahu dia hapus besok, download dulu baru kita print. Download secepatnya. Terima kasih ya itu yang nama Koteka ya. Kamu memberikan kami jalan. Di Bandung itu Bandung kota ya? Bandung kota. Bandung kota itu. Jauh dari ini, Jawa Barat enggak? Atau dalam? Aku pada tertawa. Serius? Enggak jauh dari Lapari aja. Oh, iya. Itu ke arah Bang Juma yang kesasar itu sampai kita nungguin berjam-jam itu. Kapokmu kapan kena kan? Aduh, ya Allah ya Rabbi, nungguin sampai sore. Oh ya benar itu udah arah Cibaduyut. Nah sekalian kita belanja lah di Cibaduyut. Dekat dari Jawa Barat kan ya? Dekat sekali. Dekat. Alhamdulillah. Di Tanah Sunda itu. Tanah Sunda. Dekat dari kerajaan ini Pajajaran. Mainkan Nabi Jabar. Itu yang rajanya dulu Kian Santang itu. Ya ini besok kalau terbukti benar-benar kita bisa buktikan ada penistaan STT siapa tadi? Karisma. Segera ini API Jabar instruksikan kirimkan dana ke sana. Ya Bang Handi, langsung infokan ke bendahara. Oke, kan aku masih banyak modal, tenang aja. Nah itu dong, gitu. Jangan diminta donasi sama orang. Oh, Nih, API Jabar Gurunda. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Mantap. Wah keren. Itu dong. Turun ke Cimahi besok, Kang Hasan. Cimahi. Lokasinya. Dekat Cibaduyut, Bang. Cibaduyut ya, dekat situ. Lain Cibaduyut ya. Mana ya? Sebelah mana Bang Kores? Mekar. Bang Yan kasih kabar Bang Yan. Oh ini paling semangat Bang Yan dapat kayak gini nih. Komplek Mekar Jaya. Tidur Res. Bojong Loa. Lu pikir aja, tapi nungguin Res. Mana lu tinggal tidur? Tadi ambil ngantuk banget Bang Adi. Aduh, mie goreng enak nih. Ya Bang Kores alamatnya apa? Bukan alamat. Gini, Bang Hasan nanti saya sama Bang Kores sama Bang Julius langsung terjun ke Bandung aja. Julius umroh.
Tanggal 3 Desember 2025 baru balik. Ya udah kita berdua aja terjun ke sana Pak Kores, ke Bandung. Besok pakai mobil baru gua. Berarti Jules umur setahun ya? Mantap. Hah? Iya. Sampai apa dia? Dia nikah di sana juga. Sekalian test drive. Besok mobil baru WRV. Test drive ke Bandung. Mantap. Iya. Apa perintahnya nih Gurunda untuk Api Jabar? Iya, itu diselidikin dulu. Selidiki dulu. Ini ya, websitenya coba lihat dulu, dimatangkan dulu. Tapi tadi sih udah, kalau memang itu dari karisma, ya kita pring, kita bisa datangin dia baik-baik. Ini kerjaan siapa gitu loh. Kalau dia mengakui kerjaan karisma, ya kita ajak diskusi dia. Nah, dari mana dasarnya gitu loh, Res? Dari mana dasarnya ini kok bisa ada begini gitu loh, tujuannya apa kan gitu. Kita tanya baik-baik. Oh iya. Ya itu di download aja, jangan sampai hilang. Gimana cara downloadnya? Siapa yang ngerti download website? Bang Jibril paling bisa itu sama Bang Jibril. Tunggu gua telepon Bang Jibril dulu ya. Ini Koteka ini memang orang dongo, dompala. Dia bongkar raidnya saudaranya kurang aja. Pala basukan re. Betul lemak, tolo. Capek negara kasih makan kau, Koteka. STT karisma. Bagusnya dia coba kau ketik Allah adalah dewa. Ya muncul lah STT karisma, dasar dongok lu. Sumbermu dari STT. Nggak ada di sini, nggak ada Islamologinya, nggak kelihatan. Iya, kayaknya itu dari jurnal. Nanti itu. cari secara akurat nanti. Bentuknya jurnal. Karena jurnal kayaknya bisa lu bawa ke ini, ke Word. Res, simpan di Word, bisa itu, di copy, dinya basuh. Tapi bisa nggak ya? Dia nggak ada sertakan kurikulum. Weh, malah turun Kores, kena dia. Bukan, aku turun, dikecilin. Oh, Gurunda yang kena nama itu. Nggak ada sih, di jurnal juga nggak ada dia. Iya, aku lagi nyari juga ini. Ini nggak sengaja tadi. Kalau di STT Gereja Kalimantan Evangelis baru ada PDF-nya. Cobalah kita cek-cek ya. Untung ada si Koteka tadi naik. Nggak sengaja itu saya tadi tuh buka tuh. bisa nggak klik kanan mouse baru save as? Bisa nggak, Res? Di blok dulu. Ini Cibaduyut. Bang Handi, ini di Cibaduyut. Bang Handi lebih panjang di belakang. Iya. Bisa nggak di save as? Di blok baru save, bisa nggak, Res? Nggak bisa ya? Tunggu belum nyoba, tunggu ya. Klik kanan save as. Kontroversi penggunaan nama Allah. Tidak save. Udah di save as bisa terus. Iya. Terus? Oh, ya udah tersimpan udah di PC lu. Oh gitu. Iya, kasih anu aja, kasih nama. Jadi itu artikel teologi, Aki. Artikel teologi. Kalau udah tersimpan begitu udah bisa di print nanti. Koteka, makasih banyak ya Koteka. Kasih kerjaan aja lu Koteka. Udah, terima kasih ya netizen ya yang ngajarin saya pas. Udah. Memang ada penghujatannya dia kan? Itu dia bilang oleh dewa, berasal dari Roma. Salahnya dia ini, dia nyantum, jadi dia ngebahas kontroversi penggunaan nama Allah. Nah terus dia ngebahas orang Kristen yang tidak mau menggunakan nama Allah.
Nah, terus dia menyebutkan alasannya kenapa orang Kristen tidak mau menggunakan nama Allah. Yang pertama karena orang Kristen yang tidak mau menggunakan nama Allah ini menyatakan Allah adalah dewa berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan, dan lain-lain. Nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Terus Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, bukan umat Kristen gitu. Jadi dia mencatut alasan orang yang nggak mau menggunakan nama Allah, tapi dia nggak memperlihatkan sekelompok orang ini siapa gitu loh. Dia nggak ada data di situ. Saya langsung kena report loh tadi Bang Kores. 11-12 sama argumentasinya si Aldo itu kalau ngomong sendiri. Dewa Hubal lah, apalah kan gitu ya. Ya sampai sama ya. Nah gitu. Enggak, barusan saya kena report Bang Andi, padahal saya nggak bernarasi loh. Tadi ngomong anjing, elah. Tapi lu ngomong gitu. Iya lupa. Lu juga Res, ngulangin lu. Nggak apa-apa, TikTok itu kan contoh, jangan dong. Gimana sih? Kan ngasih contoh. Oh, iya juga ya. Sami mau tapi dia ada aja. Tapi dia juga bagusnya di bawah ini dia iniin juga ngebahas gitu. Yahweh juga pernah dinisbatkan kepada berhala kok. Tunggu, tadi mana gua baca ya? Ya terserah lu, nasib lu, kenapa lu bawa sembahan umat Islam lu gituin. Itu salah dia. Keluaran 32 katanya. Keluaran 32. Ini sebenarnya STT ini dia tidak mau mempergunakan kata itu. Jadi terjemahan Elahi itu salah. Nah, bagi orang yang mempergunakan kata Allah itu, ya nasibmu seperti ini. Allah itu berasal dari ini gitu. Jadi memang dia pakai Bible bukan dari Elahi dia ini. Saya yakin itu. Mengkritik Elahi terus menjelekkan Islam. Itu hebat dia ini. Nanti habis ini kita pelajari lagi lah lebih mendalam ya. Sabar ya teman-teman. Satu persatu STT nanti terbongkar kok. Betul kata pendeta Henry Tan itu, ada beberapa STT itu mempelajari mata kuliahnya Islamologi, terutama di Jakarta, ada di Petamburan, di Bekasi, ada 4 apa 5 ya yang ada di Jakarta itu yang mempelajari Islamologi. Instruksinya gimana Guru Nda? Kita secepatnya ke sana atau orang Jabar aja yang ini? Sampaikan dulu ke ini divisi hukum kita terkait dengan delik yang kena itu kenanya di posisi mananya gitu loh. Bang Glenn. Oh iya Bang Glenn, Bang Ian. Bang Glenn ada nggak di bawah Bang Kores? Bang Andi? Tinggal di telepon kok. Tunggu ya. Halo, assalamualaikum. Bisa bicara Mas Glenn? Tidur. Kok ngomong? Anda tidur? Gimana sih? Loh, assalamualaikum. Bang naik sahabat Banjuma bentar. Oke bang, makasih bang. Assalamualaikum. Makasih Koteka, kamu sudah menunjukkan ternyata ilmumu begitu ya. Ilmu kayak gitu kok sombong. Petik dari situ ya. Satu persatu tuntaskan. Mana Koteka ini? Nanti kalau ditanya siapa yang memberi kamu data, ada yang namanya Koteka, tapi dia ngaku petugas. Gitu. Nah, nanti lu jadi saksi juga ya. Mana orangnya sih ya? Mana Mas Glenn? Udah dibawa ya? Naikin. Udah dulu, ada nggak dibawa? Mana dia, Mas Glenn? Mana dia? Belum ada nih.
Lama dah. Sabar ya teman-teman. Nggak ada mata kuliah ininya ya, Tuh, Res ya? ada Bang Andi di bawah Bang Glenn. Udah ada ya? Mana nggak ada? Itu dia komen up. Tuh. Ada dulu paling bawah kali. Nggak ada nih namanya. Kagak ada namanya. Ini dia nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ada masalah apa? Siapa yang bikin masalah? Ngomong Res. Di daerah Abang tuh. Siapa? Bandung. Siapa? Bandung. STT Karisma. Oh, di daerah mana? Mekar Jaya apa Mekar? Komplek Mekar Jaya. Mekar Jaya, Mekarwangi. Mekarwangi. Wangi ya, Mekarwangi. Bojong Loa. Kenapa? Masalah apa dia? Res. Ini ada artikelnya Bang. Mengenai kata Allah, dia nyatakan di situ ada pernyataan bahwasanya sebagian dari umat Kristen yang tidak mau menggunakannya itu karena kata-kata Allah itu adalah nama dewa, dewa air, dewa matahari, dewa bulan, tak apa-apalah ini. Tambah lagi aja ya, mereka ternyata makin kebuka ya. Gara-gara KTK tadi, alhamdulillahnya. KTK kenapa dia? Dia bilang masalah kata Allah itu kalian nggak, kalau kalian mau ambil aja, kalian buka di Google, dibuka sama Kang Kian Santang. Dibuka, apakah Allah itu dewa? Yang muncul dari esoterik. Oh, bagus. Emang pinter KTK ini ternyata. Makasih ya. Mau diapakan ini? Ya dibaca dulu lah Bang. Dicek dulu. Klik di Google, Allah itu adalah dewa. Muncul dari artikelnya STT Karisma gitu. Mas Glenn, coba buka. Coba kita buka. Link Bang. Oh iya, https://sttkarisma.id. Nah, dapat. Terus langsung screenshot lah. Save. Siapa? Tolong yang punya buka laptop, tolong di save pakai web, pakai pakai aplikasi ini nih. Bang Andi ada aplikasinya nggak Bang? Di Google, pencarian Google aja Allah itu dewa. Nanti muncul pengertian. Ya udah Bang. Ada ya, tapi ada aplikasinya yang bisa dia ngedownload semuanya di isi web. Ya itu Bang Jibril yang punya Bang. Itu Bang Jibril yang punya. Oh, saya juga ada nih, saya WA ini ya, saya WA ya. Nama aplikasinya ya. Ya udah. Saya nggak pakai laptop soalnya. Di divisi hukum aja Bang. Ya oke. Saya WA. Kalau langsung bergerak aja. Kok kalian ini kok kenapa sih belum tersendiri terus? Mau kalian apa sih? Kenapa selalu blunder, ha? Sudahlah.
Kenapa selalu begini? Apa Ayo sih? buat teman-teman Kristen silahkan DM ke si Koteka, salahin aja si Koteka, ini gara-gara si Koteka jadi kebongkar tuh busukannya nih. Ayo teman-teman Kristen serang si Koteka tuh. Udah saya kirim ke grup ya. Langsung dipakai aja, yang punya pakai laptop itu langsung digunakan aja di divisi hukum, udah saya kirim. Enggak, langsung dibuka aja, nanti di situ ada diajarin cara gimana udah ada petunjuknya semua. Oh iya, ini ada ini. Udah diam aja Kang Hasan, coba di-downloadin aja. Ya. Ya. Jadi. Ya inilah mereka yang menggoreng, mereka yang memasak, yang dapat matangnya kita gimana? Yang ini Bang Kores. Bang Kores. Oh iya. Iya itu benar. Nanti Oh, sip. download aja pakai aplikasi, nanti saya kasih aplikasinya tuh. Siap. Jadi Coba iya. tampilin aja, lihat. Oh itu. Nih saya bacain ya. Satu, Ya. Allah adalah dewa atau berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air dan dewa bulan dan lain-lain. Nomor dua, nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Nomor tiga, Allah adalah nama Tuhan yang umat Islam, bukan umat Kristen. Nomor empat, proper name Tuhan adalah Yahweh. Berarti mengganti nama itu dia. Nah, nanti 2 hari kemudian bakal ada video klarifikasi itu. Itu yang bikin website itu bukan SCT Karisma. Itu Tapi namanya si Santi. Santi ada di Jawa Timur katanya. Kan Santo Jawa Tengah. Santi di Jawa Timur. Nomor HP-nya semua nggak ada, hilang. Salah loh, salah. Kalau Karisma nanti kompresi pers itu kami nggak tahu. Yang penanggung jawab itu namanya Asep Suhada dari Jawa Barat. Siapa itu? Kang Asep. Dalang. Nah, itu dia tuh. Asep Sunaria. Dalang. Kalau enggak itu kami cuplik dari bukunya Tatang Sutarman. Waduh, gua lagi yang tanggung jawab. Tatang Sutarman. Nyesel Skoteka naik. Klausan dia ingin menunjukkan bahwa Allah seperti itu padahal sumbernya dari STT apa tadi Karisma. Dasar on. Itu nggak sengaja loh itu kebuka loh. Itu asbabnya dia emang, kalau mereka itu emang kebusukan itu, Allah itu tidak perlu menguji kita untuk capek-capek nyari, pasti melalui mereka juga kebongkarnya, melalui mulut-mulut mereka juga kebongkarnya, benar kan?
2018. Sudah download ini. Coba teman-teman dicari akunnya Koteka, masih ada nggak akunnya Koteka? Coba. Jangan-jangan ini ini ditulis pada 14 November 2018. Iya, di situ tulisnya admin STT, berarti bukan lagi namanya Santi, udah admin STT, udah jelas admin STT-nya siapa. Bayi admin STT kan. Udah Pak dicari akunnya si Koteka. Itu Bang Hasan, itu Jeep kan? Hasilnya Jeep kan? Gimana? Tapi jadi download tuh Jeep bukan JIP itu kan, bukan bentuk filenya Zip bukan. Kalau bentuk filenya Zip langsung dikirim aja ke WA saya. Ini bukan Jeep kayaknya mah. Ini yang menulis ini masih mahasiswa di situ karena ke Bang Glenn sebentar. Apa Bang? Silakan. Kalau mahasiswanya ini masih semester 1 atau semester 2 menulis masih ada di situ orangnya. Karena 2018. Walaupun kalau udah selesai ya silakan, dan jelas. Nomor 1, Allah adalah dewa berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan dan lain-lain. Nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Allah adalah nama Tuhan umat Islam, bukan umat Kristen. Nama diri proper name. Ada Koteka di bawah tuh, minta naikin tuh. Gak usah mah, dia udah kasih ke kita. Nama diri proper name Tuhan adalah Yahweh, berarti mengganti namanya dengan Allah adalah salah, bahkan dianggap menghujat Yahweh karena telah mengganti namanya dengan nama dewa atau berhala. 1 Tawarik 16:26. Ini berarti semua kata penyebutan dalam bahasa apapun di dunia ini untuk Tuhan, misalnya God, Inggris dan seterusnya, itu Sunda, Jawa, harus diganti dengan kata Yahweh atau Elohim. Nama Yahweh harus dimuliakan, dikuduskan. Oke. Tapi lu mau kuduskan apapun, lu jangan bilang Allah adalah berhala, coy. Naikin aja Bang Andi, si Kotekanya Bang Andi, lumayan. Masih jam 2 ini. Udah diketik bro, udah diketik. Ini ketika lu dengerin di bawah, udah diketik. Allah adalah dewa berhala ya disembah orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan dan lain-lain. Udah dibacain. Ini produk dari Sekolah Tinggi Teologi Karisma di Bandung. Nah, nanti kamu ikut kami ke Bandung mempertanyakan ini. Nah, satu kampus suruh kumpul ilmunya, suruh cari artikel ini gitu loh. Nah, kita minta seluruh kampus itu nanti di Karisma itu di Bandung, dari mana kau dapat informasi ini gitu loh. Kalau tidak gue seret ke polisi, gue pidanakan. Ini penghujatan sembahyang umat Islam, paham kau ya? Ini namanya menista sembahan umat Islam. Gitu KTK. Ini kami sudah download. Paham ya? Iya, yang pasti makasih banyak ya Koteka. Tadi saya nggak sengaja ngebuka itu, ternyata itu emang webnya itu di STT Karisma ya Koteka. Nggak sengaja loh, tadi saya sumpah loh. Untung ada si Koteka, kalau enggak nggak bakal kebongkar tuh. Allah disejajarkan Elohim, katanya adalah sebutan. Tuhan Yahweh Allahmu Elohim adalah Allah. Masih dipakai lagi dia, masih dipakai di bawah penjelasannya, tapi bukan proper name, bukan proper name, tapi generic name dia pakai. Dia sederajatkan dengan Elohim.
masih disebut-sebut di artikel bawahnya itu. Nah ini lagi nih, Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar, tapi Tuhan ada lagi Allah. Beda penulisan dengan Allah yang merupakan terjemahan dari Elohim pada abad ketiga. SM, Eliezer, imam besar bait Allah lagi nih di Yerusalem, dan dipakai lagi dia. Bait Allah di Yerusalem mengutus para ahli kitab Israel ke Mesir atas undangan Raja Ptolemeus Philadelphus untuk menerjemahkan Alkitab PL bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ini pakai Alkitab juga, gua hajar juga lo besok lo. Kalau gua ke Bandung ya, gua hajar juga. Dari mana kok ambil kata Alkitab? Gua pengen cari orang yang pintar di situ. Alkitab dia pakai. Nah lagi nih dibawa. Oh panjang dia nih, harus dipelajari satu-satu bang. Jangan itu doang, di bawah masih banyak. Saya lagi baca-baca nih. Masih banyak di bawahnya. Iya. Masih banyak di bawah. Ini lagi nih, menyebut Mekah lagi nih. Gereja Ortodoks Syria kuno sudah terjadi lama sekali dan tidak terpengaruh budaya kafir jahiliyah yang berpengaruh di sekitar Mekah. Inskripsi Jimmal pada pertengahan abad ke-6 membuktikan sekitar Syria nama Allah disembah dengan konsep yang benar. Wah, inskripsi itu diawali dengan ungkapan Allah mengampuni. Alkitab Arab menggunakan nama Allah sebagai perkembangan penyebutan nama El ke dialek bahasa Arab. Istilah Allah berasal dari kata al-ilah. Al-de dalam bahasa Inggris ilah, Tuhan. Jadi artinya Tuhan satu. Nama Allah ini telah dikenal dan dipakai sebelum Al-Quran diwahyukan. Kata ini tidak hanya khusus bagi Islam saja, melainkan juga merupakan nama yang oleh umat Kristen yang berbahasa Arab. Gua hajar lu. Di abad ke-5, ke-4 aja lu ada nggak Bible berbahasa Arab? Bible berbahasa Arab itu adanya 867 Masehi. Kenapa sih? Kenapa sih setan dinaikin? Malas gua. Di bawah aja dia, ngapain dinaikin Udah dia kasih data kok, apalagi yang mau dicari sama dia? Gue juga nanti deh, gue pelajari lagi nih ya. Jangan-jangan dia yang nulis ya bang? Dia mau bilang, ini mah ilmu sehari-hari kita diskusi bang. Iya. Udah tersave kok. Gue lupa save dulu gue. Mana tadi? Dipelajari dulu. Kita pelajari dulu, nanti baru kita bikin itunya bang. Bikin apa? VT-nya. Oke, karena ini jam 2. Untuk yang ada di YouTube, jangan diselebes, sekian dulu ya. Waktunya istirahat. Terima kasih untuk yang ada di Andi Selebes Channel. Saya tutup dulu. Terima kasih atas atensi perhatiannya semua. Kalau sekiranya ada kata hilaf dalam argumentasi kami mohon maaf. Untuk itu, Andi Selebes tutup dulu. Kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap buat TK, gitu kan. Mau lihat godang kau TK. Atur nuhun, atur sulun. Ambil sama kalian. Terima kasih kalau begitu ya.
Terima kasih sekali. Udah ada di sini, Bang Andi. Memang ini oten-oten penghujat ini banyak belajar sama STT ya. Hebat juga sumber ilmunya dari STT semua. Itu yang dianggap yang benar bang, yang bisa terpercaya. Iya. Sumber gurunya bukan dari Muslim, tapi sumber gurunya dosennya dari dia sendiri. Hebat, mantap. Top Marco top. Ibu Neni, selamat sore Bu Neni. Neni Sob, selamat sore. Waduh. Udah mau ditutup Bang Andi? Bang Sadli, udah mau ditutup, ini udah nggak ada hotel. Malam, pagi. Alah, ini emang percuma botak juga aja nggak pintar-pintar. Doraemon. Dulu itu perjuangan itu udah gimana sampai gimana itu mengenai udah nggak perlu tahu lah lu. Allah itu nggak perlu tahu lah, percuma lu botak nggak pintar-pintar. Orang botak itu harusnya pintar loh. Turun. Halo, selamat malam semuanya, saudara semuanya. Selamat malam Mbak. Pagi Mbak, Ya. udah mau pagi Mbak. Ini Mbak apa Abang? Saya laki-laki. Bang Hen, Suaranya mirip perempuan Bang. Laki-laki umurnya berapa tahun? Bang Hen, saya umur 39 tahun, Bang. 39 tahun. Kita pernah dapat, saya pernah. Ntar dulu, jangan dulu, diam dulu. 39 tahun. Selama 39 tahun pernah makan babi atau tidak? Saya di Maluku, di Ambon sini makan Bang, hampir 1 minggu itu ada dia makan babi. Oke, bagaimana cara membunuh babi? Ya disembeli di lehernya Bang. Memang babi punya leher? Ada Bang, tapi lehernya itu kan tertutup gemuk Bang, jadi nggak kelihatan. Siapa nama orang yang suka sembelih babi? Maksudnya? Siapa itu yang suka sembelih babi? Kenal nggak orangnya? Banyak Bang, orang-orang di sini laki-laki dewasa. Itu moncongnya babi itu dimakan atau dibuang? Kalau di Maluku sini, moncong itu tidak terpakai Bang. Oh, dibuang. Kepalanya? Iya, kepala itu semuanya dibuang. Yang dimakan badan. Kulitnya? Ya makan, semuanya. Makan. Cara Pantatnya dimakan nggak pantatnya? Iya. Liu, Pantatnya jujur dimakan kali dia nggak? ini orang. Jujur kali dia. Terusin Kang. John, pantatnya dimakan nggak John? Itu Bang, babi apalagi babi bakar. Baru makan dengan sambal atau dengan colo-colo. Buis, colo-colo. Iya. Itu Bang. Darahnya diminum apa dibuang? Darahnya.
enak sekali tuh babi itu Pak. Darah itu. Darahnya itu ada yang diambil, ada juga yang dibuang. Jadi terserah yang punya hajatan Bang. Isi perut, usus. Usus itu dijadikan hasker. Apa itu? Hasker itu makanan ya enak Bang. Oh, kotorannya diapain? Nah, pasti dibuang lah Bang. Oh, dibuang. Enak itu babi. Abang kalau rasa sekali Bang. Abang maunya abang ketagihan. Kalau dihitung-hitung udah berapa ekor babi kau makan? Bang Hen, kami kan babi itu kan tidak bisa makan satu ekor seorang diri Bang. Jadi babi itu dimakan itu apabila ada hajatan. Oh, enggak tiap hari. Iya, apabila ada acara misalnya perkawinan atau ada acara-acara gerejawi itu juga dimakan. Memang mahal ya harganya ya? Mahal Bang, babi yang Itu katanya kotorannya itu di daerah mana ya, kotorannya itu katanya sih dipakai masker. Bener gak sih, John? Ganti skincare. Itu saya tidak dapat informasi, belum dapat informasi. Polos. Jadi daging babi itu 1 kilo sekarang kena 400.000 1 kilo. Kalau 40 kilo kena 3 sampai 4 juta. Ya. Untung jual babi ya. Lagi Pak. Tanya-tanya aja, saya akan memberi jawab. Itu kakinya ada berapa sih? Kaki? Babi itu kena kakinya ada berapa? 4 doang. Mana lebih tua, ibu babi daripada anak babi? Ibu babi dan anak babi yang tuanya pasti ibunya dong, Pak. Oh iya. Gini Pak, dari saya ini pemakan daging ini semuanya. Jadi ibunya lebih tua. ada sapi, ada banyak macam daging yang sudah pernah saya rasa. Kalau pernah makan daging anjing? Anjing saya makan Bang. Dan anjing itu di dalam daging anjing itu ada minyak. Itu congor anjing dimakan gak congornya? Tidak. Minyak daging anjing itu Pak, itu terdapat minyak baik atau John, itu congor anjingnya dimakan gak congornya? ya, anjing itu kan dipotong kecil-kecil Bang, kayak dadu kecil-kecil baru dibuat RW, dilempar-lempahi dengan rica ya. Bukan, tidak. Di sini anjing itu dibuat RW. Ya udah, gimana caranya, John? Bagaimana cara membunuh anjing? Kan galak. Toki Bang. Diapain? Ditoki Bang. Oh ditoki. Apanya yang ditoki? Kepalanya. Ngerti gak teman ditoki? Digebuk kepalanya. Pakai apa? Kayu, ada yang besi. Satu kali mati Bang. Punya dihantam 1 kali mati Bang. Oh langsung dihantam ya, 1 kali mati, puk gitu ya, palanya ya. Bagus tuh. Rempah-rempahnya ada sere, rempah-rempah kering. Kalau daging ini ada tikus. Kalau di Ambon sini tidak makan tikus kecuali tikus pohon atau yang disebut kuskus. Oh kuskus. Ya. Kalau biawak.
Biawak itu dagingnya itu rasa ayam. Ayam Oh. lebih enak dari ayam. Oh, pernah makan juga. Iya. Kalau kucing. Tidak, di Ambon tidak makan kucing. Ular. Di Ambon tidak makan ular. Kecoa. Ya, tidak makan. Telur busuk. Tidak, Bang. Tidak ya. Ini telurnya banyak sekali. Ada telur burung maleo, ada telur teteluga atau penyu. Tete siluga. Tete siluga. Pahit tuh ya tete siluga. Kok dimakan? Atau penyu. Kok tete siluga dimakan ya sama dia? Ih, pahit. Penyu. Kamu udah pernah makan ini nggak, kuda Nil? Belum. Tidak ada pula di Ambon. Pahit. Kalau babi hutan pernah, babi hutan. Kalau babi hutan itu dagingnya itu lebih enak dari babi piaraan. Babi potong ya. Babinya itu dagingnya itu kelas 1 Bang, babi hutan. Karena lemaknya itu jarang. Jadi dagingnya yang banyak itu babi hutan. Dan enak sekali. Saya pernah makan babi hutan baru dibakar di dalam bambu. Jadi itu enak sekali Bang. Dan semua daging yang saya rasa daging babi itu yang kerasnya wow, luar biasa, super. Kalau monyet pernah nggak makan monyet? Di Ambon tidak ada monyet Bang. Oh. Mana lebih enak, anak babi atau mamanya babi? Kalau anak itu umur beberapa bulan dulu Bang baru bisa dimakan. Kalau anak babi itu biasa dibuat babi guling. Babi guling itu yang dibakar itu Bang. Yang orang Cina biasa bikin itu Bang, mereka bakar. Kalau ini pernah nggak makan babi pincang? Kenapa ya Bang? Gini Bang, kalau kami makan babi, makan semuanya karena makanan itu sejatinya masuk ke mulut dan keluar di jampan. Itu Iya, sejatinya. Cuman babi pincang itu paling enak loh, setahu saya. Jadi gitu Bang, makanan itu masuk di mulut keluar. Bro, pernah nggak dengar ada babi kena panuan? Bapak Hendy pernah berpikir nggak? Pernah berpikir ketika saya makan babi misalnya tuh, makan babi nih, lalu Bapak tidak makan, Bapak hanya ya jaraknya 4 meter dari saya makan nih, terus apanya yang saya ganggu Bapak? Kan tidak ada juga. Enggak lah, enggak mengganggu kok, makan aja nggak ada yang melarang. Tidak mengganggu, berarti Tidak. Orang kamu yang kenyang, kamu kan yang kenyang bukan saya. Iya, jadi makanan tidak membuat orang merasa terganggu. Yang merasa terganggu itu adalah kata-kata yang dikeluarkan. Kalau minum, kamu suka minum apa? Di Ambon sini minuman yang terkenal itu namanya Shopee. Ada juga wine. Wine itu minuman fermentasi selama 80 hari. Di sini yang paling terkenal itu wine pisang tungkal langit. Ada lagi? Berapa persen itu alkoholnya? Kalau wine pisang tungkal langit itu alkoholnya tidak terlalu Bang, sekitar 10 sampai 12%. Iya.
Cuma Kamu pernah manfaatnya John, kamu pernah mabok nggak, John? ya Kamu pernah mabok? dulunya waktu muda-muda sebelum melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Katanya dulu kamu pernah mabok terus diseruduk babi, pernah nggak? Ada. Aduh, saya kesel gua. Mabok diseruduk babi. Kesel gua. Lagi bang. John, makasih ya John. Cuma Iya. nanya doang ya John, jangan marah ya. Iya, saya tidak marah karena itu cuma mengenai makanan kok. Pernah nggak lihat babi ngamuk? Pernah. Itu di Maluku sih kalau babi ngamuk itu bahaya bang, mati manusianya. Nyeruduk ya? Iya, dia seruduk pakai talinya itu dia gigit. Itu putus-putus bang. Udah pernah ada yang keseruduk? Banyak bang. Apalagi di Pulau Seram itu bang. Waduh, itu namanya kalau babi itu babi luka bang. Babi luka itu babinya disunat nggak, John? saya baru dengar babi disunat. Ya, siapa tahu babinya disunat. Gini Pak, jadi dalam keimanan kami orang Kristen bukan makanan, bukan minuman yang membuat haram, tetapi kata-kata yang dikeluarkan harus dijaga. Lisan harus dijaga karena lisan itulah yang menyakiti hati orang. Misalnya Iya, kalau misalkan saya melontarkan tanya, kata-kata kotor. itulah kalau saya tanya, kamu makan apa? Kamu lagi makan babi. Kamu makan apa? Kamu jawabnya apa? Hah? Kamu lagi makan babi. Saya nanya, kamu makan apa? Kamu jawabnya apa? Makan babi. Kan lu bilang untuk gua babi, tersinggung gua. Maksudnya kan Nah, itu nggak boleh tuh. lagi makan apa? Saya bilang makan babi. Gitu. Tidak tersinggung kan. Di Maluku sini bang, di Maluku ini ada budaya itu pera gandum bang. Jadi kita di Maluku ini saling menghargai karena kita itu mempunyai saudara-saudara, ada Muslim. Keterikatan antara negeri satu dengan negeri yang lain itu sangat kuat, diikat dengan tali dalah. Jadi di Maluku sini persaudaraan itu sakral. Sakralnya tali persaudaraan. Jadi ya apapun terjadi kita tidak dapat dipisahkan. Gitu Pak. Oke, ada lagi? Babi sama anjing enak mana, John? Babi sama anjing kalau saya itu terpulang dari persepsi masing-masing. Kalau saya yang enaknya itu anjing bang, karena dalam daging anjing itu terdapat lemak tak jenuh atau lemak baik yang berguna untuk tubuh. Ada lagi? Ada. Dimasaknya gimana itu anjing? Ya dimasak itu membuat RW, lampa-lampa RW itu ada. John, kenapa kalau anak babi jalan sama emaknya, anak babi itu nunduk ke bawah? Kenapa John? Kepalanya nunduk John, kenapa? Nah babi itu kan semuanya kepala nunduk. Iya, kenapa nunduk? Kenapa nunduk John? Ya, malu karena faktor penglihatan aja bang, karena kan mamanya besar, anaknya kan kecil. Iya, malu John, malu karena emaknya babi John.
Ah, John mah kurang pengalaman tentang babi mah. Saya ini taunya makan aja bang. John, itu babi kalau lapar nggak ada makanan dia makan kotorannya ya John? Tidak, babi tidak pernah makan kotorannya. Babi itu selalu makan rumput-rumputan. Kalau babi itu sedang lapar, misalnya rumput-rumput hijau, babi itu makanannya kalau lapar suka seperti sapi. Dia makan itu rumput-rumput. Dia cari rumput-rumput yang segar, rumput-rumput hijau. Dia makan anaknya pernah nggak babi? Ya, Makan anaknya? tidak pernah bang. Oh pernah. Coba lihat di Google tuh, di YouTube banyak. Di Dia mana? makan anaknya sendiri loh, masih bayi. Sok aja lihat di YouTube, banyak itu. Babi tidak pernah makan anaknya bang. Kalau anjing, itu. Tapi kalau babi tidak pernah. Karena saya ini sudah pelihara babi sekitar 5 tahun. Tetapi karena saya berhenti karena pindah rumah itu. Emang pindah ke rumah kemana John? Pindah posisi, memang satu negeri saja, tapi pindah posisi, membuat rumah baru. Ayah dan ibu saya kan membuat rumah baru, jadi kita Masih di Ambon tapi? Iya, masih di Ambon, masih di negeri yang sama. Berarti sekarang pindah ke area pemukiman yang banyak muslimnya ya? Tidak, kami di sini, di negeri sini mayoritas Kristen. Pemakan babi semua tapi? Iya. Dan itu nggak masalah karena di Maluku sini saudara-saudara kami yang Islam itu juga ada, misalnya mereka kasih informasi yang pasti, ada babi di sini nih. Ya, kami datang pergi, ada pemburu itu, mereka datang, mereka tembak. Tuhan ya Tuhan, bukan api. Api itu kan sebagai penerang, sebagai tanda bahwa disitulah dia akan mendengar firman Tuhan. Kayak gitu. Oke? Jelas? Jelas. Oke. Sekarang menurut Anda Pak Pendeta, kalau Tuhan Anda menjadi api, pernah? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Jadi ketika bertemu dengan Nabi Musa, ada api di situ bukan Tuhan. Oke, ya udah kalau gitu ya, kita lanjut aja. Jadi sekarang pembahasannya Enggak, ini udah menyimpang. Tadi temanya bukan ini, tentang ketuhanan tadi. Iya, kembali ke Tuhan lagi aja, Pak. Kembali ke Tuhan lagi aja. Silakan, Pak. Yuk, Pak, kita main durasi. Gas. Oke, saya tanggapi ya. Jadi sebenarnya kalau Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dia itu Tuhan. Cuman yang ada di dalam doktrin iman kekristenan aja yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan. Aslinya memang dia kan mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan gitu loh, Pak. Nah, silakan. Enggak, ini Bapak Pendeta beneran nggak Bang Fandi, Bang Ferdi ini? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Oke. Gini, Pak. Kami kenapa sih menyebut Yesus itu Tuhan? Karena kami di dalam zaman dulu ya Pak, sudah banyak kemujizatan Tuhan yang disaksikan oleh banyak orang Pak. Bahkan Nabi mana sih Pak yang bisa yang setara dengan mujizat Yesus Pak? Jika ada Pak, coba tunjukkan. Oke, gini ya. Mujizat itu pemberian Tuhan, Pak. Ketika ada nabi bermujizat, berarti dia utusan Tuhan. Sebagai bukti dia utusan Tuhan. Baca Yohanes 11:41.
Ketika Yesus, tunggu dulu, gantian kita. Kan ini ada dua nih, habis ini tanggapin gantian 2 lawan 2. Jadi gini Pak, di dalam Yohanes 11:41-44, Yesus ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena banyak orang yang mendengar di sekeliling, karena banyak orang di sekelilingku, maka biar mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi dia menghidupkan Lazarus, dia minta mujizat dulu. Apa tujuannya? Supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Sama seperti Nabi Muhammad, pernah dikatakan gini, wahai Muhammad, kata orang kafir, katanya kamu utusan, mana buktinya? Apa? Minta bukti apa? Mujizat. Akhirnya ditunjukkan ke mereka. Ya, berarti mujizat ini supaya diakui sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Jadi kalau Bapak Pendeta mengatakan kami mentuhankan Yesus karena dia bermujizat, ya salah. Justru mujizat ini supaya diakui sebagai utusan Tuhan, pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Di situ mujizat pemberian Tuhan. Gitu ya.